Ya, si Ratu. Udah. Ya, selamat pagi. Iya. Agama apa? Ini Bunda lagi bahas apa? Maaf ya. Agama apa dulu, Kak? Hah? Agama apa, Kakak? Bagaimana? Agama apa? Saya Kristen. Puji Tuhan saya Oke. orang Kristen. Kristen apa, Kakak Denom? Dari tadi saya mendengar percakapan kakak sama kakak yang tadi. Dari tadi kakak itu ketawa-ketawa terus. Ya ketawa lah, dia aja bingung loh, Kak. Ya juga ya katanya. Ya, kalau misalnya Loh, coba Kak, sebentar, kita diskusi bagus ya. Dia mengatakan begini. Yesus dilahirkan Bunda Maria. Roh Bapa ada di dalam. Aduh. maaf sebentar. Kalau ini masuk loh, gitu. Kak. Tuh diam dulu. Sebentar. Bunda, maaf. Sebentar dulu, satu-satu lah. Aduh, ini pula. Kristen itu banyak, Bunda. Kristen itu banyak. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, ada Kristen Karismatik, ya kan macam-macam Kristen, ya toh? Ya, oke. Kira-kira Yesus denom apa nih? Hah? Bagaimana? Yesus milih yang mana? Maksudnya bagaimana sih? Yesus milih Gini, bagaimana? ada Kristen karismatik. Itu yang jelas dulu. Nanti tungtung. Sebentar dulu, masa kau saja yang mau bicara? Bisa begitu. Kasih orang Bunda. bicara juga lah. Jangan Katanya langsung ada Kristen tungtung. kita langsung bikin opini. Yesus milih siapa? Aduh. Begini loh Kak. Dengarkan dulu ya. Makanya jangan kau saja yang mau didengarkan. Yesus, saya tanya memilih siapa? Karena begini. Orang JO mengatakan tungtung itu bidat. Nah, liberal mengatakan bahwa tungtung dengan JO itu bidat. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang benar ini Tritunggal, Oneness, Unitarian, Saksi Jehovah, liberal, yang mana yang benar? Makanya saya bilang tadi Kak, Kan. Kristen kita ini, ya, tolong jangan bikin apa ketawa dulu Kak. Itu istilahnya. Itu moderator saya yang bikin. Tolong jangan dulu langsung bikin apa ketawa-ketawa. Kita belum menjelaskan. loh. Tolong jangan bikin ketawa kalian, woi. Itu nggak menghargai loh Kak. Itu nggak menghargai loh, kan? Itu Moderator saya ini, tolong moderator saya. Dan ajaran dalam setiap Kristen itu berbeda-beda kakak, bunda, Oh. sayang. Jadi tolong. Tunggu sebentar, Rider, agama apa? Islam Kak. Dibawa dulu ya, Dek ya. Oke. Yang Islam jangan naik. Kita di sini mau diskusi. Gitu loh. Saya sudah tolak, kenapa diminta lagi? Silakan Kak. Kan tadi aku udah bilang, Kristen itu banyak, udah macam-macam. Dan setiap ajaran itu berbeda-beda kakak. Dan setiap pengakuan di dalam Kristen itu juga ada yang mengakui Maria, Bunda Maria, benar gak? Kalau Bunda Maria itu dalam Kristen Katolik. Nah, kalau kami seperti Kristen Protestan, ya kami Kristen Protestan, ya memang Tuhan itu cuma satu, udah. Siapa? Tuhan Yesus itu cuma satu. Siapa namanya? Tuhan Yesus, Mesias. Oh, jadi Bapak? Tuhan Yesus dinamakan Mesias. Ya, Saya tanya Bapak? Bapa yang di sorga di atas Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir, sudah ada Bapa atau Allah. Enggak, tunggu dulu, sabar dulu. Bapak Tuhan. Bapa itu di atas Tuhan Yesus istilahnya. Contohnya saya istilahnya. Bapak. Ya, saya punya bapak. Ya. Di atas bapak saya ada abangnya. Nah, gitu loh, Kak. Jadi Oh, berarti Yesus punya abang. jangan dulu langsung bilang Tuhan Yesus punya abang. Kan saya udah bilang Loh. Tuhan Yesus hanya satu. Udah. Allah atau Bapa yang di surga itu yang lebih besar. Jadi Yesus Tuhan kecil. Kenapa kakak bilang Tuhan kecil? Loh, ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Katanya Bapak lebih besar. Berarti Ayah Yesus yang kecil. besar. Cuman aja ini. Kok nanti konteks bahasa
Bagaimana Kalau dengan ada yang lebih besar, berarti ada yang lebih kecil. Nggak bisa begitu kita ngomong lebih. Oh, nggak bisa juga. Oke. Bisa kita. Jadi yang menciptakan Kalau langit dengan bumi ini siapa? Allah kalian kecil sakit hati. Saya tanya, Bisa bukan, begitu. tunggu dulu. Nah, Tuh, yang menciptakan langit dengan bumi Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan bumi, langit, bumi, lautan semua itu Tuhan Yesus. Dengan dibimbingnya dengan Oh, jadi Bapak ini siapa? Bapa yang di sorga, Bapa yang di sorga untuk membimbing Tuhan Yesus. Engkaulah membuat menciptakan langit dan bumi. Oh. Makanya kan Oke. Di dalam kejadian 1, di dalam tunggu dulu Kak. Di dalam kejadian 1, penjelasan pada beda-beda mulanya Kakak. Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Allah siapa? Allah yang lebih berkuasa, yang lebih besar di atas Tuhan Yesus. Tapi yang menciptakan langit dengan bumi katanya Yesus. Kok sekarang Allah? Sama aja itu kakak kuasa, tondik-tondik. Oh, sama. Oh, jadi pada waktu Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Bagaimana? Waktu di Taman Getsemani kan Yesus berdoa. Ya betul. Ah, itu dia berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa di surga. Oh, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kok Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tuhan Yesus Tuhan bukan? Ada Allah Bapa yang di surga. Bapa di surga ini Tuhan bukan? Mengakui Allah Bapa di surga sebagai Bapa. Bapa ini Tuhan bukan? Ya sama aja. Oh, sama. Berarti Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Bapa Tuhan Yesus. Bagaimana sih maksudnya? Loh, Bapa ini kan ya dia yang lebih besar. Dia Tuhan tidak? Ya. Terus Roh Kudus ini Macet lagi. aduh, oke. Roh Kudus siapa? Ya, jaringan. Sebenarnya kalau kakak tanya siapa Yesus? Tunggu dulu, siapa? Kak. Biar kita tahu, Kak. Siapa? Ya. Roh Kudus ini Itu. siapa? Udah. Kakak jangan Roh Kudus ini siapa dulu? lalu lari. Roh Kudus siapa? Perbaiki aja Allah masing-masing. Roh Kudus ini siapa? Setiap Kristen itu beda-beda ajaran. Gak perlu kita harus. Roh Kudus ini siapa loh? Oh ini Allah itu siapa? Nggak bisa begitu kakak. Roh, ya iyalah. Ya nggak bisa begitu. Begini loh, Roh Jangan. Kudus ini Tuhan bukan? Ya ampun Tuhan Yesus, ampunilah orang-orang. Dia telah membicarakan Roh Kudus itu roh Allah. Tuhan. Ya. Roh Allah, berarti Tuhan juga. Semoga aja Tuhan Yesus mereka ini Tuhan juga. Ya, roh Allah. Roh Kudus ini Tuhan juga. mereka Bapak yang di Roh Kudus ini Tuhan juga. Allah. Biar paham kok dulu Nora. Iya, Roh Allah itu Roh Tuhan juga kan? Iya, pastilah. Berarti dia Tuhan kan? Iya, betul. Oh, betul. Berarti Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi kira-kira berapa Tuhan, Mulan? Tuhan itu Satu. satu loh. Ya. Ya, Tuhan Allah yang ada di sorga. Biar paham dulu. Ya, lanjutkan. Iya, kan ku bilang tadi kan samamu. Jadi berapa Tuhan di situ? Tuhan itu cuma satu loh Nora. Gimana sih? Tapi kok Bapak nggak Tuhan. nyambung loh? Yesus Tuhan. Bapak dengar dulu Ah. ya. Bapak itu yang berkuasa. Kuasa apa Bapak yang dia? Berkuasa. Berkuasa apa dia, Bapak? Berkuasa itu. Yesus tidak kuasa.
Tuhan Yesus berkuasa. Halo, selamat pagi Kak Nora. Nah kau ini. Sebentar dulu. Om Ayo, Ya, selamat pagi. pagi. Biar saya terangin. Pagi, Ibu. Biar saya terangin, Agama apa, Kak Nora. Kak? Biar saya terangin. Iya, Biar terima saya terangin kasih ya. saya. Mohon maaf ya. Satu-satu Maaf lah ya. ngomong. Aduh. Biar aku yang terangin Kak Nora. Iya, Ya terangkan satu-satu. dulu Bapak kepada si Nora ini biar paham dia dulu Oke. ya. Iya, tunggu dulu. Kesempatan Oke. saya ya, betul-betul saya ingin Ya. bertanya. Oke, tunggu dulu Oma. Tunggu dulu Oma. Jadi kealahan di Kristen itu, Bapa di surga itu mempunyai firman dan roh. Ya. Firman dan roh. Iya, jadi firman itulah Yesus yang mengambil rupa seorang hamba atau menjadi sama dengan manusia. Ada ayatnya di Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Ya, sekarang saya tanya, Ya, roh yang apa? nggak kedengaran tadi Kak. Coba ulangi, macet. Roh yang di dalam diri Yesus roh siapa? Itu roh Allah. Berarti pada waktu Yesus dilahirkan, Ya, roh Allah ada di dalam. makanya melihat Yesus itu harus dari dua sisi. Itu dia kan disebut duinatur. Oh, sisi apa? Sisi manusia dan sisi ilahi. Ya, Nah, pada waktu Yesus disalib, Tunggu dulu, itu di Sisi mute dulu ilahinya Oma. kemana? Si omanya di mute dulu sebentar, berisik. Si oma. Nah itu. oke, silakan. Gimana tadi? pada waktu Yesus disalibkan, sisi ilahinya kemana? Itulah pertanyaan yang mohon maaf ya, pertanyaan bodoh itu Kak. Ilahi itu tidak gini loh, masa ilahi kita tanya di mana? Ilahi loh, ya kan? Oke, Ilahi yang kita Yesus tanya. mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? satu hakikat. Apa definisi hakikat? Hakikat itu ya sesembahan, ya itu kealahannya, keilahiannya gitu. Definisi hakikat apa, Bang? Kebersamaannya maksudnya gitu loh. Bang, Abang punya berapa perangkat di situ? Gini aja, Nora ini mempunyai jangan gini aja. Tunggu dulu. Oke, sekarang aku tanya. Udah Nora, Roh Abang, Kudus itu nggak ada Abang, dalam sebentar diri. dulu. Ya. Sebentar Ya, dulu, ya. Lan. Abang dilahirkan oleh ibu Abang, hakikatnya apa? Hakikat manusia. Oke. Nah, aku dan Bapa adalah satu. Iya. Satu hakikat. Iya, Yesus hakikatnya apa? ilahi dan manusia. Kan duinatur. Satu hakikat apa dua hakikat? Duinatur, melihat Yesus itu harus dari dua sisi. Dia duinatur dia. Duinatur. Bang, hakikat itu artinya intisari atau dasar. Hakikat Saya dalam hakikat saya manusia. Iya. Makanya dengarkan saya ngomong dulu, Bang. Oke, Jangan oke, Abang oke, juga. Oke. Ya. Kucing ini hakikatnya adalah binatang. Karena arti hakikat itu adalah intisari, dasarnya. Dasarnya itu manusia. Iya. Apa bisa manusia jadi sebentar, Bang? Apa bisa manusia menjadi binatang? Nah, mungkin. Nah, Yesus memiliki hakikat sebagai manusia. Bapa hakikatnya adalah ilahi. Hakikat Bagaimana Yesus itu mungkin ilahi dan ada manusia dua. menjadi satu hakikat? Gimana, Bang? Aku bilang tadi Yesus itu jelaskan. dua tadi kan, hakikat manusia sepenuhnya, hakikat ilahi sepenuhnya. Berarti dua hakikat, bukan satu hakikat. Gimana sih? Kan udah aku bilang tadi, Yesus itu dari dua sisi melihatnya. Dalam hal memakan ikan goreng itu menggunakan sisi kemanusiaan. Dalam hal menghapus waktu dia dosa, ditangkap tentara Romawi itu sisi apanya? kemanusiaan yang ditangkap, roh itu nggak bisa dilihat. Oke, keilahian dia kemana? Ya, kelihayan itu, masa pertanyaan kayak gitu? Bang, lucu abang inilah. Enggak gini, ilahi Nora, itu kau tidak harus terbatas melihat dan ruang sebentar dan dulu, Bang. waktu. Sebentar dulu, Bang. Kau harus melihat dua sisi. Satu ilahi, satu manusia. Waktu dia makan ikan goreng manusia. Waktu dia ditangkap manusia. Waktu dia Gini membuat loh. mukjizat ilahi. Kok Gini jadi on loh. off ini Tuhan kau? Bukan, kan kau udah aku bilang tadi dari duinatur kan. Jadi makanya ada di Yesus itu ada sedih, ada rasa capek, ada rasa Waktu sedih tidur. dia jadi apa?
Manusia. Itu sepenuh manusia dan sepenuh ilahi. Nah, ilahinya kemana? Pertanyaanmu bodoh, Nora. Pertanyaanmu bodoh. Masa ilahi ditanya di mana? Loh, kita harus melihat dari dua sisi loh, katanya Abang. Masa? Ya ampun. Satu ilahi manusia, itu- satu ilahi. ilahi Sebentar itu dulu, tidak bisa Bang. dilihat, diraba, dirasakan. Sebentar dulu. Sabar. Jangan kalian satu-satu. Nggak usah kita Iya. meladeni orang gila seperti ini Bapak. Ah, Karena ada kan? ajaran mereka ini sesat Bapak. Kita turun saja Bapak. Biarkan Tuhan Yesus yang mengampuni mereka. Oh, Bapak kok suruh turun? Turun aja ya, Tidak Bapak. ada yang bisa melihat wajah Namanya Bapak orang kan hidup gila. si Ratu. Pertanyaan Tenang aja kau. bodoh. Pertanyaan Nggak apa-apa. bodoh. Nora, Iya, makan nggak nasi apa-apa. Bapak. Apa biar sadar dia dulu. Lucu. Kok Ratu biar kenapa sadar kepanasan? aja dulu. Udah, gimana lagi? Ayo. Sabar, begini loh Bang. Ya. Abang ini masih saya apakan, saya hargai loh. Kalian tenang Ya. aja. Biasalah emak-emak kayak begini muncungnya. Kau tenang aja lah kau jempol. Muncung kau aja lebih parah lagi. Begini Bang, Nora, kau melihat Yesus harus lihat dari dua sisi. Satu sisi ilahi, satu sisi manusia. Makan ikan goreng, tidur, lapar, haus, ketakutan. Itu sisi manusianya Nora. Nah ilahinya kemana? Pertanyaanmu itu nggak boleh kayak gitu. Bukan nggak boleh Bang. Saya harus melihat. Udah nggak Yesus ada mempunyai dua Ilahi sisi. ini loh. Ilahi Makanya itu kayak tidak gitu bisa pertanyaanmu Nora. Ya? Nggak Ini. pantas itu kau Tunggu ucapkan. dulu. Ilahi itu tidak bisa dilihat, Nora. Memang nggak bisa dilihat. Makanya kenapa kau tanya? Ketika dia jadi Tuhan, Nah. apa yang dia perbuat? Di dalam diri Yesus itu berdiam keilahian. Jadi waktu Yesus ditangkap, keilahian dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ilahi itu roh. Ilahi itu roh nggak bisa disentuh. Tidak bisa disentuh, Nora. Jadi begini loh Bang. Bagaimana saya bisa yakin Yesus itu Tuhan? Ya. Kalau dia memiliki ilahi, roh ilahi, tapi roh ilahinya nggak bisa ngapa-ngapain. Apa hebatnya kayak gitu? Nggak bisa apa-apaan gimana? Kan Yesus bangkit. Bapak, Sebelum lain Yesus dia dulu, biar bangkit, aku turun dulu dia ya. diapain dulu? Lain dia dulu ini, biar apa jiwanya biar Sebentar dulu Lan. Ya, Kau biar- sebentar lah, Lan. Waktu Gimana? sebelum Biar Yesus aku bangkit, dulu. dia kenapa? Tujuan Yesus kan untuk mati datang ke dunia. Aduh, ngeri juga ya. Iya, jujur aja. Jujur aja. Di mana Kristen datanya, mengakui. Bang? Tujuan Di mana Yesus datanya, mati. Bang? Kenapa Iya, harus di mana mati? datanya, Bang? Ya. Ada banyak itu di ayatnya, ayat firman Tuhan di Alkitab itu. Ya mana loh, jangan bilang banyak ayat ya Bang. Dari kejadian sampai wahyu gila Bang. Bukan, Di mana tadi datanya tujuan pertanyaanmu saya datang tadi, untuk mati? Tunggu dulu. Pertanyaanmu tadi kan? Ya. Pertanyaanmu tadi itu sisi ilahi kita tidak bisa berbuat apa-apa kau bilang. Makanya Yesus Iya. bangkit kan 3 hari Iya. itulah keilahiannya. Lah sebelum Yesus bangkit dia kenapa? Kan mati untuk membangkitkan orang-orang yang mati. Jadi sebelum Membebaskan- Yesus mati, sebelum Yesus bangkit, dia mati. Jadi Tuhan bisa mati. Ya ampun Nora, kan ku bilang tadi melihat Yesus itu dari dua sisi kemanusiaan yang mati. Oke, Bang Jibril sebentar. Kemanusiaan yang mati. Bentar dulu. Nora. Iya, iya. Maksud saya begini loh Bang. Kemanusiaannya mati. Terus keilahiannya di mana? Melingkupi samudera raya inilah dunia ini. Bukan di dalam diri Yesus. Gini loh, ilahi itu bersamamu sekarang di mana? Di mana kamu sekarang? Bersamaku juga sekarang. Jadi di mana-mana gitu loh. Bila dia berkehendak. Oke, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Arti Tuhan penguasa ya. Kenapa dia dikatakan Tuhan? Penguasa, raja. Raja, ya berarti Yesus punya Ya. rakyat. Tuhan Itulah punya kami rakyat. kok- Itulah yang percaya kepada dia. Yang percaya kepada dia disebut muridnya. Saya mau tanya, Anak-anaknya. Tuhan punya hamba, makhluk atau Tuhan punya rakyat? Ya ampun, kau belok-belokkan pertanyaanmu itu. Kau belok-belokkan. Aduh. Memang itu Nora gayanya. Jangan dibelok-belokkan Nora pertanyaan itu. Iya. Jangan Saya nggak dibelok-belokkan. belokkan loh Bang. Muhammad nyusul di Pernyataan istri Abang orang. tadi.
Ya, bahwa Yesus adalah raja. Ya. Berarti Tuhan punya Gini rakyat. loh. Jadi Yesus itu disebut juga namanya penasihat ajaib, raja damai, Bapa yang kekal, dan Allah yang perkasa. Itu disebut namanya, gelarnya banyak dia. Oke, jadi Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Betul, Yohanes 3 itu. Oh, Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dengan bumi, itu siapa? Kemanusiaan Yesus belum ada di situ, di Kejadian. Oh, jadi keilahiannya. Iya. Nah, Manusianya pada kan waktu baru Yesus 2000 dilahirkan tahun. Bunda Maria melahirkan keilahian Bapa. Ya Tuhan, Nora, Ya Tuhan. pertanyaanmu salah, Nora. Pertanyaanmu salah. Begini, keilahian dari Bapa ada di dalam diri Yesus. Betul? Aduh. Ilahi itu Betul tidak bisa nggak? dilahirkan. Ilahi itu tidak bisa dilahirkan, Nora. Tapi dia ada di dalam diri Yesus. Dia tidak terbatas ruang dan waktu, ilahi itu. Oh. Oke, begini biar saya paham dulu, Bang. Roh yang dimiliki oleh Yesus itu roh mana? Roh Allah. Nah, pada waktu Yesus dilahirkan, roh Allah ada di dalam diri Yesus. Roh, gimana sih roh? Kan? Bisa kebayangkan roh. Enggak. Begini, Bang. Bisa kebayangkan roh. Menyusui di istri Sebentar orang. dulu, James. Sebentar. Roh yang dimiliki oleh Yesus itu adalah Ya. roh Bapa. Roh Betul? Allah, ya. Nah, pada waktu Yesus dilahirkan, berarti kan roh Bapa ada di dalam diri Yesus. Ya ampun Tuhan. Padahal orang Batak kau ini Nora. Nah, kan? Ya ampun, Masa Tuhan. akiumu dangkal banget. Akiumu dangkal banget gitu loh. Akiu. Dangkal Sekarang begini, banget. Bang. Saya buat Orang sedikit Batak ya. itu cerdas, Sebentar, bro. Bang. Iya, Bang, sebentar. Saya Iya. buat dulu nama roh saya adalah roh Budi. Nah, Yesus kan roh kudus. Saya roh Budi. Nah, ketika saya dikandung ibu saya, berarti roh Budi udah ada di dalam diri saya sehingga saya Jangan hidup. kau samakan roh Manusia kan ilahi nggak bisa dengan roh hidup tanpa manusia. roh. Sebentar Bang, Ya. satu-satu lah. Iya, iya. Nah, manusia kan nggak bisa hidup tanpa roh, betul? Ya. Nah, roh yang dimiliki oleh Yesus adalah roh Bapa. Nah, ketika Yesus dilahirkan, berarti roh Bapa ikut dilahirkan dong. Ya ampun. Ya ampun. Terus Muhammad nyusu di istri orang. Kan begitu. Tengoklah kan. Masa roh? Memang kenyataan. Masa roh? Menghujat dilahirkan? aja lah kau. Saya minta datanya nyungsep kau. Nanti kutunjukkan Abraham ke perkawinan incest. Gak usah lari ke situ. Nah, udah biar kita aja. Nah, sekarang iya, Bang. Roh yang dimiliki oleh Yesus adalah roh Bapa. Rohnya itu Bapak itu nggak bisa dipisahkan. Dia nggak bisa dipisahkan dari siapa? Keilahiannya itu tidak bisa dipisahkan. Firman dan rohnya itu menyatu ini satu. Berarti Bapa dan Yesus menyatu satu. Sama seperti contoh seperti Nora ini punya roh dan jiwamu nggak bisa dipisahkan. Ya, jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu kan termasuk. Berarti roh Tuhan juga dilahirkan. Roh itu Ini tidak bisa Ken, disentuh. kalau udah kejebak langsung menghujat agama orang lain juga. Roh itu tidak bisa disentuh, maaf dilahirkan juga tidak bisa. Betul. Nah, itu Sekarang begini, Yesus dilahirkan Bunda Maria lengkap gak dengan jiwa dan roh? tubuhnya aja ya. Iya. Oh, jadi rohnya nggak ikut? Ya, masa rohnya dilahirkan? Roh itu Ken, ilahi. orang mau cari Sebentar dulu, aduh. data yang dia juga. Rohnya ilahi, Dora. Iya. Sekarang begini maksudku, Bang. Iya. Kan manusia waktu dikandung oleh Bunda Maria kan sudah hidup. Iya. Hidup kan? Nah, berarti kan memiliki roh kan, Bang? Iya. Nah, jadi waktu dilahirkan emangnya Yesus nggak berroh? Gimana, Bang, ini? Maksudnya itu dari kemanusiaan yang dilahirkan, Nora. Tahu kan? Kemanusiaannya Jadi dilahirkan. sempurna. Emang Jadi manusianya itu sempurna nggak lah dia. memiliki roh. Gitu loh maksudnya. Jadi Yesus Sebentar itu dulu, hidup di Bang. dunia. Emang sebentar dulu, Bang. Abang dulu yang berpikir. Waktu istri Abang melahirkan, emang bayi itu tidak memiliki roh. yang jelas ilahi itu tidak bisa dilahirkan. Ilahi. Tidak bisa Saya dilahirkan. tanya, bayi yang dilahirkan oleh ibunya itu tidak memiliki roh kalau masih hidup.
memiliki manusia. Aduh. Iya kan? Jadi roh apa yang dimiliki oleh Yesus ketika Yesus masih hidup? Sudah aku bilang tadi, dia sepenuh manusia, dia sepenuhnya ilahi. Duinatur Yesus itu. Dia sebenarnya ilahi. Nah, duinatur. Maksud saya begini, Bang. Jadi dalam Sebentar hal dulu, Bang. tunggu Sebentar dulu, Bang. Dalam hal Roh yang menghapus dimiliki dosa oleh yang Yesus. digunakan Yesus adalah Sebentar, ilahi. Bang. Roh yang dimiliki oleh Yesus, Nah, itu roh gini. siapa? Udah aku bilang, sisi ilahi ada, sisi manusia juga ada. Makanya Yesus bisa Iya, makan roh goreng. yang dimiliki itu oleh dalam- Yesus ini itu roh dalam- siapa? Dalam hal menggunakan menghapus dosa yang dibikin roh keilahiannya. Menghapus dosa pula. Iya. Iya kan? Bang, sebentar dulu, Bang. Coba logika kita lah dulu, Bang. Satu-satu dulu ngomong. Kan manusia tanpa roh itu adalah jasad. Ya. Mayat karena mati. Betul. Nah, ketika Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria, kan Yesus punya roh sehingga dia hidup. Iya, manusia, Betul. roh manusia. Ya, roh siapa? Roh manusianya. Udah aku bilang jadi ilahi itu sepenuhnya, roh manusia sepenuhnya. Tidak, saya tanya, roh yang dimiliki oleh Yesus, roh manusia seperti saya atau roh Bapa? Duinatur, Nora, udah aku bilang dari tadi. Aduh. Kan udah aku bilang dari tadi. Duinatur Yesus itu. Oke, sebentar. Abang, roh apa yang dimiliki Abang? Saya manusia, roh ilahi saya tidak ada. Oke. Nah, ya, Oke. cukup ya. Sekarang Yesus memiliki roh apa? Roh ilahi dan roh manusia. Oh, berarti ada dua roh yang di dalam diri Yesus. Roh kudus itulah ilahinya, keilahiannya. Jadi roh manusia, Sepenuhnya. Bukan roh kudus. Makanya oke. Yesus bisa Jadi bisa ada makan berapa goreng. roh di dalam diri Yesus? Hah? Ada berapa roh, Bang? Ada berapa roh? Roh ilahi itu melingkupi dirinya. Dan roh manusia sepenuhnya. Iya, roh Roh manusia yang di sepenuhnya. dalam diri Yesus ada berapa jadinya? Ya, roh manusia sepenuhnya dan roh ilahi. Berarti ada dua. Ya, kan aku bilang duinatur. Ada dua, oke. Jadi ketika Yesus mati, Hah? roh mana yang pergi? Kemanusiaannya. Roh ilahinya kemana? Ya tidak, masa kau pertanyaan murid ilahi di mana? Ya ampun. Dangkal Sekarang banget aku tanya. pikiranmu, Nora. Kamu Oke. orang Batak. Yesus Batak bisa cerdas. hidup nggak tanpa roh ilahi? Ya nggak bisa lah. Ini kan udah melekat itu. Oh, berarti Nggak Yesus bisa. nggak bisa hidup tanpa roh ilahi. Ya, masa sih pertanyaan kayak gitu? Yang nggak bisa. Jadi lah. waktu Yesus mati di kayu salib, roh mana yang pergi dari diri Yesus? Roh ilahi apa roh manusia? Yang turun ke maut itu roh kemanusiaannya. Oh, yang turun ke maut roh Tapi kemanusiaannya. jangan Roh salah ilahinya bangkit ya. kemana? Bangkit ya. Jangan Roh ingat ilahi, bangkit. roh ilahinya Bangkit. kemana? Ya ingat bangkit dulu. Bangkit ya. Roh ilahinya kemana dulu? Pertanyaanmu dangkal banget Nora dari tadi. Ya ampun. Pertanyaan Roh ilahinya kamu kemana, Batak. Bang? Orang Batak kamu masa nggak cerdas? Saking cerdasnya saya, Bang. Justru itu masa ilahi kau tanya di mana? Ilahi di mana katanya? Aduh ampun. Ya ilahi di mana, Bang? Kalau kau tanya dulu ilahi di mana? Sama Nora, coba. Ya ilah. Loh, Abang membilang harus melihat dua sisi. Ya. Satu kemanusiaannya, satu keilahiannya. Iya. Nah, ketika kemanusiaannya mati, keilahian yang ku tengok dari diri Yesus kemana? Melingkupi semua samudra raya ini, dunia ini. Nggak melingkup Yesus. Udah termasuk. Makanya bangkit Yesus. Oh, makanya bangkit. Iya, makanya bangkit. Oh, Karena ada jadi roh ilahi. yang membangkitkan Yesus siapa? Keilahiannya sendiri. Oh, coba baca Kisah Para Rasul, Bang. Kita baca yuk. Baca dulu. Bentar ya. Jadi Allah dengan Yesus sama apa tidak? Iya, Allah satu hakikat. Allah sesembahan namanya. Artinya sesembahan, bukan nama.
Ya, Allah itu adalah Yesus. Allah Yesus sepenuhnya juga manusia. Oh, berarti yang menciptakan langit dengan bumi Yesus. Keilahian Yesus, manusia tidak bisa menciptakan langit. Keilahian Yesus, manusia tidak menciptakan. Keilahian Yesus itu adalah keilahian Allah. Kok keilahian? Ya Allah itu ya sesembahan, Nora, sesembahan. Jadi Musa itu tahu bahwa yang menciptakan langit dengan bumi itu ilahinya Yesus. Iya dong. Oh, jadi tahu. Berarti dia udah kenal Yesus dong. Yang dikenal Musa itu bukan kemanusiaan Yesus, tapi firman Allah. Pada mulanya kan Terus, firman. kalau Yesus itu adalah firman, Yohanes 17 nomor 8. Kenapa? Apa ya? Segala Apa ya? firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya. Nah, Yesus menerima Yesus. Yesus itu sang firman. Jadi sang. Iya, sang firman menerima firman. Perkataan mungkin perkataan ilahinya. Oh, jadi Yesus menerima firman dari siapa? Dari keilahiannya. Kan manusia tadi kan, dia menjadi manusia kan? Menjadi manusia. Oh, jadi Yesus menerima firman dari Yesus. Ya, iya. Dari keilahiannya, dari keilahiannya. Jadi keilahian Yesus yang memberi firman kepada Yesus. Iya, betul. Oh, jadi waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada keilahian Yesus. Iya, untuk memberi contoh kepada manusia semua tuh, cara berdoa yang benar Enggak, di bagaimana. Taman Getsemani dia tidak memberi contoh, Bang. Iya, nggak apa-apa. Jangan ngawur. Tapi dia belum berdoa karena tahu. dia takut. Saking Bukan takutnya. Sebentar Di dulu, mana Bang. takut? Sebentar, Bang. Di mana takut? Oke, sebentar. Sebentar ya. Iya, iya. Di Taman Getsemani, Matius 26. Iya. Pasal 26 nomor 36. Perikopnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Iya. Yesus berdoa ya. Iya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Iya. Lalu katanya kepada mereka, seperti Ya, mau makasih. mati rasanya. Iya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku." Bapakku ini siapa? Bapak itu sang sumber. Keilahian Yesus. Sang sumber pencipta langit dan bumi beserta isinya Oh, ini. beda lagi. Tapi katanya yang menciptakan langit dengan bumi keilahian Yesus. Iya. Itulah Berarti sang sumber Bapak itu. ini ilahinya Yesus. Ya itu Bapak itu disebut Bapak namanya, Nora. Disebut Bapak. Bapak ini Tuhan bukan? Tuhan itu tulisannya itu huruf besar semua itu. Bapak itu. Kecil di sini, kecil. Kalau merujuk ke Bapak itu Tuhan besar itu hurufnya besar Tuhan. Ini kecil loh, Bang. Kalau ia kecil itu kayak merujuk ke Yesus penguasa. Loh, berarti Yesus berdoa kepada Yesus. Keilahian, aduh ampun Tuhan. Aduh. Saya baca aja lah. Makanya maju sedikit ya Bapakku. Sebentar saya baca. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kehendak siapa ini? Kehendak ilahinya. Berarti ilahinya berkehendak. Iya. Bukan Yesus yang berkehendak. Bu, itu kan kehendak ilahinya. Yesus itu ilahi. Nah itu jadi Memang macet. Aduh, ampun bukan macet. Kristen. Kalian yang nggak memahami Nora. Aduh, sayang kali kau meninggalkan Yesus Nora, betul. Aduh, lebih bagus lah. Ribet kali saya. Betul. Aduh. Gini, Tuhan yang mudah itu yang dipertanyakan. Tuhan yang gampang itu dipertanyakan. Tapi Tuhan yang tidak gampang itu sangat benar. Ya. Tuhan yang gampang Kalau mudah Itu benar.
mudah dicerna akal itu dipertanyakan itu. Ya. Oke, saya tanya Bang, Tuhan menciptakan manusia memiliki akal untuk apa gunanya? Untuk hidup kekal. Hah? Hidup kekal? Hidup kekal, iya. Kita mempunyai akal gunanya untuk apa Bang? Tuhan menciptakan manusia tadi kan nggak apa sih pertanyaannya? Tuhan menciptakan manusia memiliki akal gunanya untuk apa Bang? Untuk ku bilang kok. Untuk berpikir lah. Oke, apakah mungkin ketika Tuhan menciptakan manusia biar bisa berpikir, tetapi konsep ketuhanan dia tidak bisa kita pikirkan? Cemana itu Bang? Bukan nggak bisa. Sia-sia lah Bang. Bukan nggak bisa dipikirkan, tapi pasti bisa dipikirkan pasti, cuman nggak gampang. Oh nggak gampang. Kalau yang gampang itu dipertanyakan Nora. Oke, Yesus Tuhan bukan? Ya, Tuhan. Nah, pada waktu dia datang ke dunia, Ya. adil nggak rasamu Bang kalau Yesus datang ke dunia pada abad ke-1? Kenapa nggak adil? Itu udah rencana Nah, Allah. sekarang mana dia Bang? Udah kembali ke tahtanya kan? Loh, berarti nggak adil lah Bang. Dia Tuhan. Hah? Pada abad ke-1 dia datang. Pada abad ke-20 dia tidak ada. Jadi bagaimana mungkin kalau saya masih Kristen, saya tahu wajah Yesus itu seperti itu? Kita nggak bisa mengatur Nggak adil lah, Bang. Tuhan. Kita nggak bisa Loh, mengatur Tuhan. berarti nggak adil Tuhan kau Bang. Wah, nggak adil gimana? Masa dia datang pada abad ke-1? Ya, Terus macam mana kalau pada abad ke-1 Bang? ya, Ada orang buta di situ tidak bisa melihat wajah Tuhan. Adil nggak di situ? ada tertulis berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Berarti kalau ketika orang itu melihat, berarti tidak berbahagia. Kalau melihat dia berbahagia, lebih berbahagia lagi. Gitu. Lebih yang berbahagia bertanya lagi. Nah, tanyakan. Lebih berbahagia lagi. Jadi waktu pas Yesus dimetongkan ke di kayu salib itu Bang, Lebong. Berundel lebong. apa nih? Waktu Yesus mati di kayu salib, Ya. rasa Abang Yesus senang atau sedih? Ya, kita ini ya udah hidup di 2000-an ya. Enggak, saya bertanya Bang, waktu Yesus disalibkan dia merasa senang atau merasa sedih? Ya kalau itu kehendak Allah, kenapa harus sedih? Oh, Kalau kita berarti dia sebagai senang manusia, dong waktu disalibkan? Kalau kemanusiaan kita memang nggak ada sedihnya, gitu ya. Kalau kemanusiaan, Bukan, Yesusnya Bang. apaan sih? Gimana sih pertanyaannya? Ya, coba ulangi. Waktu Yesus disalibkan, Ah. Yesus merasa senang atau merasa sedih? Itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Saya itu. bertanya, waktu dia disalibkan, dia senang apa sedih? Ya ada sedihnya. Ada Oh. itu udah kerelaannya itu, udah keikhlasannya ikhlas. Oh, dia rela disalibkan. Iya dong. Terus kenapa dia kabur pada waktu dia mau ditangkap? Tidak ada yang kabur, Nora. Kali ini framing. Aduh. Oke, saya buka ya. Buka. Sebentar saya buka, Bang. Ya. Nah, ini Yohanes 11 mulai dari saya baca lah ini. Mulai dari 49. Perikopnya persepakatan untuk membunuh Yesus. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Tuhan yang tercerai-berai. Mulai dari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan disitulah ia tinggal bersama murid-muridnya. Kabur dia, Bang, ketika dia tahu dia mau ditangkap. Terus karena gak usah bikin ketawa. Saya dulu yang berbicara, kapan giliran saya berbicara? Saya tanya, Bang. Ternyata dia kabur, Bang, waktu mau ditangkap. Tidak ada. Loh, Bang, tengoklah. Itu kan
tinggal dulu. di sana. Kan tinggal di Mulai sana. dari hari itu, dengar dulu. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Kenapa dia mesti pergi, Bang? Pada waktu dia Bukan, tahu mau terus dia kalau kayak dibunuh. gitu, kalau tinggal di sana emang kabur. Mana tulisan kabur di situ? Bang, abang nggak dengar dia tuh mau ditangkap, Bang. Iya, kan nggak ada kata kabur kan? Tidak ada kata kabur. Loh, lucu abang ini. Lah, iya. Gini loh, Bang, saya dengar saya mau ditangkap. Terus saya pergi. Saya tidak di situ lagi. Iya. Karena saya tahu saya mau ditangkap. Itu kabur apa enggak? Itu bukan kabur, Nora. Itu memberitakan, bukan kabur. Itu Terus memberitakan oke, Injil. setelah Yesus tahu, Yesus mau dimetongkan, kenapa dia tidak tampil lagi di depan umum? Kenapa itu karena memberitakan Injil ke suatu tempat sana. Mana diberitakan? Saya baca selanjutnya ya. Saya baca selanjutnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Nah, Ada nggak Yesus kata kabur? kabur. di situ? Ada nggak kata kabur? Kenapa Yesus pergi? Ya, memberitakan Injil. Di mana memberitakan Injil? Saya baca nggak ada loh, Bang. Itu tujuannya Yesus memberitakan Injil. Baca Itu dulu. tujuannya. Buka kitabmu, Bang. Buka itu kitabmu. memberi pengajaran. Buka Iya. kitabmu. Ini ada. Saya tanya buka Ayat berapa kitabmu. nih? Ini ada. Buka. Ayat berapa? Yohanes 11. Yohanes 11 coba. Yohanes 11 mulai dari 53. Iya. Baca. 53. Yohanes 11. Yohanes. gitu. Yohanes. Yohanes 53. Yohanes 11 nomor 53. Baca, Bang. Ya, ini udah. Mulai Ya, bacakan. dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan disitulah ia tinggal bersama-sama muridnya. Terus apa? Mana kaburnya? Baca selanjutnya, baca selanjutnya. Pada waktu Baca itu, dong. pada waktu itu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang di negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri. Nah ya, ingat ya Paskah waktu itu ya, menyucikan diri. Aja, Sebelum baca, Paskah baca. itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Ada kaburnya? Mana kabur? Loh, saya tanya, kenapa abang mengatakan dia memberitakan Injil? Nah, Sekarang saya tanya lagi. Di situ pada waktu itu Yesus tahu dia mau ditangkap. Kenapa tiba-tiba dia tidak tampil lagi di muka umum? tidak ada yang Kenapa? kabur, Nora. Jangan dipremi. Saya tanya. Oke, di sini tidak ada kata kabur. Iya. Kenapa dia tidak tampil lagi di depan umum? Kenapa Karena dia memberi harus pergi? pengajaran, memberi pengajaran. Di kita mana suatu memberi tempat pengajaran? Efraim. Nah, Di mana memberi pengajaran? Yesus itu juga Tunjukkan disebut datanya, ya. guru. Mana? Di mana? Yesus Yang itu abang juga baca ada nggak? Mana? Mana abang baca tadi kan? Yesus itu juga disebut Mana guru. Saya tidak tanya disebut guru. Saya tanya yang di gimana dalam sih? Yohanes 11. Bang, di dalam Yohanes 11 yang kau baca dari 51 itu imam-imam sudah bernubuat mau menangkap Yesus. Pertanyaan saya, Iya. kenapa Yesus tidak tampil lagi di muka umum? Memberi pengajaran ke suatu tempat Efraim. Di mana memberi pengajarannya? Mana? Bacakan. Karena mau Paskah kan?
Bacakan. Mau pasca. Bacakan. Di mana? Ya ampun orang. Di mana Yesus memberi pengajaran? Mana? Mana? Bukan memberi. Coba bukan baca ada pasal 12 tertulis, aja cuman nyambung. Di mana Yesus memberi pengajaran? Di Efraim. Kalau saya tanya juga Nora, di mana ada kabur di situ? Bang. Lucu kau ini. Sekarang begini ya. Enggak, satu contoh dulu, Bang. Sebentar. Iya. Datang rentenir ke rumah si A. Ditanya ke si B. Bu, ibu si A kemana? Oh, dia udah 2 hari tidak di rumah. Kemana emangnya? Saya tidak tahu. Jadi pemikiran rentenir itu apa? Oh, berarti dia kabur ini kalau saya datang. Nah, itu pikiran kan? Pikiran bukan? Tapi belum tentu kita. Sekarang belum saya tentu. tanya. Tunggu dulu. Ketika Yesus mau ditangkap, kenapa dia dengan murid-muridnya tidak tampil lagi di depan umum dan memilih pergi ke Efraim? Ngapain dia di Efraim? Itu kan karena hari Paskah waktu itu. Ngapain dia di Efraim? Kecetan deh. Paskah. Ngapain dia di Efraim? Udah gue bilang mengajarkan kan karena Paskah di situ, hari Paskah. Di mana mengajarkan? Tunjukkan, Bang. Abang mengatakan kepada saya di mana di situ kabur. Pada waktu itu hari Sekarang raya tunjukkan Paskah. sama saya di mana di situ mengajar. Bukan, pada waktu itu hari raya Paskah kan tulisannya ayat 55 itu, ayat 55. Emang Paskah di mana di situ mengajarkan? Iya, jadi bukan berarti kabur. Kalau gitu bukan berarti dia mengajar. Terus ngapain dia di Efraim? Itu dibilang lagi mengajar Paskah kan karena Paskah. Di mana dia mengajar Paskah, Bang? Ya ampun, untuk menghadiri Paskah di sana. Di mana? Tunjukkan sama saya. Jadi bukan kabur, nggak ada kabur ya. Jangan di-frame sama si Nora ini. Kalau ya. begitu di mana? Terus ngapain dia ke Efraim? Udah dibilang hari raya Paskah. Di mana Efraim dirayakan hari raya Paskah? Ngawur ini. Tahu ini kan pada waktu itu kan hari raya Paskah. Bacakan di dalam Yohanes pasal 12, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, dia ke Betania. Nah, sekarang Iya. pertanyaan saya, di Efraim dia Banyak mau yang ngapain? Gini loh, Dia mau ngapain di Efraim? banyak yang dijalani Yesus itu bersama murid-muridnya. Saya tanya, Bang, Bukan di dalam Yohanes kabur. 11 tadi, saya tanya, Bang, di dalam Yohanes 11 tadi, ngapain Yesus ke Efraim dengan murid-muridnya? Udah dibilang Paskah karena pada waktu itu hari Paskah. Di mana? Hari Paskah. Loh, kenapa Yesus? Bang, kau baca yang 55. Nah, Pada waktu itu hari raya Hari raya Paskah, Paskah. orang Yahudi Yahudi sudah dekat sudah dekat. dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem dan menyucikan diri Menyucikan sebelum diri. Paskah itu. Nah. Mereka mencari Yesus. menyucikan diri. Mereka mencari. Sebentar dulu, Bang, saya baca. Kau baca tidak mengerti. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Tuhan, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Berarti Yesus tidak ke pesta merayakan Paskah. Ngapain dia di Efraim? Ini yang ini memang berkata di 56 ini siapa yang berkata di 56 itu ayat 56 itu siapa yang berkata itu? Di 56 mereka mencari Yesus, ya mereka orang Yahudi lah, Bang, yang mau merayakan Paskah. Makanya Terus Yesus ngapain ke Efraim? udah dibilang menyucikan diri kan tadi. Yesus ngapain ke Efraim? Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang yang di negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Efraim memangnya di Yerusalem? Ya. Yerusalem itu mana? Efraim di Yerusalem. Yang jelas di situ nggak, Efraim di yang jelas di Yerusalem. situ nggak ada kabur. Mana ada kata kabur? Iya, saya tidak mengatakan Yesus kabur. Ngapain Yesus di Kenapa Efraim? tadi kau bilang Yesus kabur? Ngapain Yesus di Efraim? Dia Nah, tidak tadi kamu kabur, bilangnya itu Bunda Yesus Nora, kabur. bukan kabur. Iya, ngapain dia di Yerusalem? Di Itu Efraim. kan atas, itu atas kehendak Bapa. Semua itu Gigi kehendak datang Bapa. lagi di Di mana kehendak saja Bapa. dia suka, dia suka. Kenapa Di mana Ibu Nora kehendak mau? Bapa? Itu kan Ngawurin semua itu orang, kehendak Bapa. Kenapa Ambilkan kita air, mau Mang. urus? Dia kan Tuhan.
Kita suka dia lah. Tujuan Yesus itu kadang kan Yesus itu berjalan-jalan dengan muridnya gitu. Iya. Berjalan-jalan di mana situ mereka berjalan-jalan? Memberi pengajaran gitu loh. Di mana situ memberi pengajaran? Asumsi aja kalian, Bah. Ngeri Bukan kali masuk tengok. itu kan dia tuh dia bisa saja Asumsi. kayak Gak ada data. Itu kan atas perintah Bapak. Kan tidak semua ibu yang tahu. Masa ibu melawan Tuhan? Di mana Bapak memerintah Yesus ke Efraim? Harus semua punya data. Kan tidak kan? Loh, iya. Iya. Jadi kalau tidak ada tertulis, seenak kau saja. Bukan Mengasumsi. begitu. Kita harus begini yang baik, akal sehat ibu. Masa Bapak itu kan hubungannya dia sama Bapak yang di atas kan? Apakah hubungan Bapak apa? memerintahkan dia harus ibu yang tahu? Ibu harus semua tahu. Loh, hubungan Kan apa tidak. mereka? Hubungan apa? Antara Bapak sama Antara anak. apa? Antara apa? Kan tidak semua harus itu kan mereka kan dia kan kita Bapak mana saja. Iya kan? Ibu ini. Aduh. Saya makanya kemarin ibu lari sama saya kemarin. Tuh Buni, sebentar saya sapa dulu. Tuh Buni. Halo Tuh Buni Bormanik. Ya, iya Kak. Oma. Nora. Agama apa, Bang? Agama Kristiani. Ya, oke sebentar. Oma Theo. Aduh. Sebentar ya, Bang. Saya apakan dulu orang. Saya naikkan yang Kristen aja ya. Saya sapa dulu yang saya naikkan. Jangan ibu lagi bilang kita main keroyo ya. Kita tidak main keroyo di sini. Ibu yang naikkan sendiri kan. Ibu yang naikkan kok, yang minta naik ya. Aku naikkan lah, cemananya kau. Nanti di belakang-belakangnya kita main keroyo. Saya minta naik memang. Loh, saya kan cuma sendiri di sini. Iya. Bagaimana mungkin saya sendiri di sini? Saya keroyok kalian semua. Jangan ibu lagi bilang lagi kita main keroyo sama ibu. Ruben. Woi, nunggu Bang Suma. Apa? Nunggu Bang Suma aja nanti. Tunggu Bang Zuma. Mau ngapain dengan Bang Zuma? Apa sih ini? Gila. Birian. Birian. Ah. Sebentar dulu kau, saya apakan dulu. Baru kasih kesempatan saya bicara. Ibu biar adil. Iya, saya kasih kok kesempatan. Saya naikkan dulu orang. Kalau sudah bagian saya, ibu paham. Paham apa? Paham masalah ketuhanan Yesus. Ibu kan tidak mengerti. Oh, kenapa saya tidak mengerti? Makanya itu ibu kan Ini kurang kok yang paham. naik ini Islam semua. Udah saya bilang jangan dulu yang naik Islam. Aduh. Kita mau ngapain? Rosna Tio. Rosna Tio. Honor. Aduh. Honor. Oh, si Honor pun dapat telepon. Bang J. Bang J. Halo Bang J. Ih, punyaku. Amin. Gak usah banyak-banyak kan orang dinaikkan ribu nanti berisik. Ini aja kita udah. Bukan, maksudnya kan mereka ada yang minta naik biar kita tahu siapa gitu loh, Bang. Antrian dulu. Kita dulu yang sudah naik ini yang Kok diam? Ya iyalah, mereka di situ apa aja. Mana tahu mau pargoy. Ini kayak Armen. kita ini kayak macam di panas matahari antrian ini kepanasan. Haus, lapar. Oten. Markus 6
Aduh, Bang. 18, 19. Nanti dulu lah Bang. Tolongin saya minta yang naik itu jangan apalah, jangan Islam kenapa? Ini Islam semua. Aduh, mau ngapain kita di atas ini? Pargoy. Ya, kau Roh Kudus, silakan kau. Sebentar ya Bang Tubuni. Saya sekarang berbicara ya. Saya. Saya ibu kemarin lari sama saya kan, saya jelasin lari. Itu Lari saya sama bicara kau. masalah. Ampun. Kemarin ibu lari. Saya lah orang yang tidak pernah lari, bro. Kecuali akunku kena Bennett. Baru. Kemarin ibu langsung menghilang. Saya turun. Ibu menghilang. Akun saya kena Bennett. Kau tuh gak usah framing lah. Udahlah diskusi aja kau. Lari pula, saya manusia Jadi tidak kan- pernah lari, bongke. Karena saya bilang ya, masalah kutukan Yesus yang harus ibu tahu itu. Saya kan sudah ibu. Baik, Yesus itu diperintahkan oleh Bapa kan. Dia lahir di rahim Bunda Maria. Untuk apa? Untuk ke dunia ini mengurus semua umat-umat yang ada di manusia di bumi ini. Jadi kalau ibu tidak percaya Yesus Tuhan, di mana ibu tidak percaya? Coba saya tanya. Karena Yesus itu manusia. Dia bisa bangkit orang mati. Dia bisa Dia punya kekuatan. membangkitkan orang mati. Itu kuasa mukjizat yang diberikan Tuhannya. Tapi kan dia memang Tuhan. Ketawa lagi dia bilang. Itu kan dia lahir di Bunda Maria. Perantara Bapak milik dia. Bapak itu kan utus dia dulu untuk ke dunia ini. Ibu. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Itu kan dia, makanya dengerin dulu kalau saya ngomong. Dia kan Bapak itu perintahkan Yesus ampun aku. Bunda Maria dulu kan di rahim itu dia masih berbentuk manusia, biar paham. Setelah dia lahir, ketika keluar, dia Tuhan. Ketika keluar, dia sudah jadi Tuhan. Dia kan Jadi cuma waktu keluar dia sifat jadi Tuhan. sementara di rahim. jadi waktu Yesus disusui oleh ibunya, Yesus menyusui Tuhan. Bunda Maria menyusui Tuhan. Ketika disusui dia secara manusiawi dulu, secara manusia. Dia kan bisa saja berubah ke iya, namanya Tuhan suka-sukanya dia lah. Oh, suka-suka Tuhan. Namanya juga Maha Kuasa. Acak-acak mulu nih. Aduh. Suka-suka dia lah. Bibir dulu, Yang Maha Kuasa. Sampai dia mati, itu dia mati, ibu dia bangkit, itu dia ingin menunjukkan bahwa dia Sebentar dulu, Roh. Selingkuh. Halo, selingkuh. Agama apa, Bang? Coba izinkan saya, Kak. Tunggu sebentar deh, ya. Selingkuh agama apa, Bang? Ya silakan, Bang Tubuni. Ini kan Saya bertanya, Yesus yang dilahirkan oleh ibunya yang dilahirkan manusia apa Tuhan? aku yang bertanya gitu. Ya, sebentar dulu, saya sapa dulu. Sebentar dulu, saya sapa dulu yang baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh naik di sini Ya, kan? silakan, Bang. Soalnya aku sudah sambung kulup pakai paha ayam. Silakan, Bang. Untuk sampai sore tapi nanti lepas lagi. Maksud dari kakak ini Kristen ajaran sesat dari mana itu apanya? Dari mana kakak bisa bilang itu bentuknya Kristen ajaran sesat? Iyalah pasti sesat. Yesus berkata tema itu kepada diganti, tidak boleh lah bilang begitu. enggak, itu kan pertanyaan, Bung. Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan." Kan Yesus sendiri yang berkata demikian. Iya kan? Jadi orang yang menyembah Yesus, orang yang bermukjizat pakai nama Yesus, orang yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, kata Yesus adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan ya sesat lah, Mas Bro. Biar ku jawab, biar ku jawab ya. Ya silakan. Oke. Enyahlah daripada aku, kata Yesus. Itu yang itu merujuk ke yang Kristen. percaya
tunggu iya ya Kristen tapi Kristen KTP ya. Selama ini dia Bukan, tapi tidak gini, jangan masa dia ngusir setan Islam KTP? Ada-ada begini, aja. dengarkan dulu. Jadi dia itu Yesus itu mengatakan orang yang mengimani Yesus tapi dia nggak mempelajari ajarannya gitu loh, mengikuti ajarannya. Nah, Yesus ke sinagoge, kalian ke gereja, sama nggak? Sinagoge itu kan sama aja itu. Oh, nggak sama kawan. Sinagoge itu, mikdas itu, orang yang tidak bersunat, pemakan babi, pemakan anjing, nggak boleh masuk ke dalam. Masuk ke dalam itu lepas sendal, lepas sepatu. Iya, itu orang Yahudi. Nah, Yesus Bukan orang orang apa? Yahudi. Yesus Iya. orang apa? Yesus Datang orang apa? sebagai manusia dari Yahudi. Berarti dia orang Yahudi, ya kan? Iya, Makanya iya. orang Kristen diusir karena Kristen itu. Loh, kok bukan pula? Jadi yang memanggil Yesus Tuhan itu orang mana? Yesus katakan, jadikan semua muridku, semua bangsa. Itu Yesus. Itu yang Yesus yang mana dulu? Itu Yesus lain Ya. lagi. Kita sedang berbicara mengenai, Kita kan menurut Alkitab, Bang Juma. saudara, kita berbicara mengenai Yesus yang orang Yahudi ini. Kita tidak Ya. berbicara mengenai Yesus palsu yang datang kepada Paulus dan murid-murid yang lain. Itu beda, Bang. Ada dua Yesus. Ada dua Yesus. Yesus yang asli Barabas. Bani Israel. Barabas. Bukan. Yesus yang asli dan Yesus yang penyesat yang datang kepada Paulus. Itu beda. Ya, kami menyembah Yesus yang benar. Tidak ada Yang kalian sembah itu adalah Yesus Yesus yang yang benar. datang kepada Paulus, yang bukan anak manusia. Betul nggak? Enggak. Lo kok enggak pula? Galatia 1 Bapak Galatia 1 nomor 11. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, Yesus manusia atau bukan? Injil itu apa dulu? secara manusia. Nggak usah dibahas Secara Injil Tuhan lah. dia bisa. Ya, iya dong. Injil itu yang Tunggu, Yesus tunggu. sendiri. Tunggu dulu. Siapakah penyesat itu? 2 Yohanes 1 nomor 7. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus Galatia 1 itulah nomor kalian. 11 nomor Itulah kalian 12. cuma. Bukan, saudara. Bukan. Dengarkan Iya. dulu, dengarkan dulu Kami kan baik-baik. tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Nah, yang firman Allah menjadi manusia. Lalu saya mengakui Yesus itu apa? Gurita. Yesus itu manusia. Paulus tidak mengakui kalau Yesus itu manusia. Mana dalilnya? Coba Anda baca di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus. Berarti Yesus datang kepada Paulus bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa orangnya? Paulus. Jadi Yesus yang kalian sembah itu adalah Yesus yang bukan manusia. Beda dengan Yesus kami yang datang di tengah Bani Israel sebagai nabi. Yesus Bang Juma. emang ada di Al-Quran Yesus. Ya, di dalam Bible lah. Kami baca dalam Bible. Kan? Bang Juma. Kalian mengimani Bible emang? Ya, saya membaca dan saya percaya itu ada Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kalian mengimani Bible kah apa enggak? Loh, saya percaya kepada Bible. Oh, bahwa di percaya. dalam, Iya, iya. tapi saya tidak percaya kalau itu firman Tuhan. Saya percaya kepada Bible. Gimana sih? Lah kan memang bukan firman Tuhan Bible itu. Gimana sih? Iya, sebagai Nah, itu firman dia. Tuhan. Bible bukan firman Tuhan. Saya percaya di dalam Bible tertulis Yesus manusia yang diutus untuk Bani Israel. Dan saya Manusia percaya dari di dalam surga, ya? Bible Manusia ada dari Yesus yang bukan manusia yang disembah oleh orang Kristen. Yang bukan manusia. Lah, Galatia 1 nomor 11 12. Aku bukan menerima manusia. Injil Yang dari bukan Yesus manusia. yang Lalu bukan apa? manusia. Lalu apa? Lalu apa kalau bukan manusia? Hanya ada satu, Lalu apa? malaikat atau iblis. Hanya itu aja. Tuhan tidak mungkin. Juma, bisa saya menjelaskan. Silakan. Nah, Bang Juma dengar ya. Bang Juma Iya. tidak tahu itu masalah ketuhanan Yesus. Itu saya coba. saya sama Bang Juma ya. Itu Iya. Yesus itu diutus oleh Bapa ke rahim Bunda Maria. Nah, pada saat dia bayi dia Tuhan.
Balik dia waktu di dalam rahim itu masih berbentuk manusia dulu, baru ketika dia lahir. Iya, yang saya tanya ketika dia keluar dari rahim, itu sudah Tuhan atau belum? Sudah, dia sudah susuk Tuhan itu. Ah, bagus. Berarti Tuhan Anda pada saat itu bayi kan? Iya. Makanya orang Majusi Tuhan Anda yang menyembah. bayi ini, Tuhan Anda yang bayi ini, itu bisa apa dia? Apa yang bisa dia lakukan Dia sebagai itu kan bayi? perantara. Dia Nah, tadi katanya perantara. Tuhan. Tuhan Anda ada Iya, berapa? Dia kan masih bayi kan? Tidak mungkin dia masih bayi dia tunggu pertumbuhan dulu Bapak Zuma. Ada masanya dia mendengar perintah dari Bapak itu. Ada pasien itu. Iya. Bapak Tuhan mengerti Anda kan? ada Bapak berapa? Zuma mengerti kan? Tuhan Anda ada berapa? Satu kan. Nah, yang bayi ini? Ya, itu kan hakikatnya begini. Ya, Itu kan Bapak. mulai jurus sesat Yesus. kan? Iya Tema kan? kita jelas ini. Kita Saya dengarkan kesesatan Bang ini Zuma kasih pelan-pelan. kesempatan saya bicara. Begini. Silakan. Bang Zuma tahu. Tuhan Anda satu, yaitu Iya. si bayi. Ada masih ada nggak Begini. Tuhan lain? Silakan. Saya kasih perumpamaan. Bang Zuma tahu becanya rodanya berapa coba? Tiga. Wih, Tuhan Tiga. Anda beca. Yang bawah kan Diperumpamakan satu kan? beca. Yang bawah kan satu. Ah. Nah, itu. Seperti itu Ya. pemahamannya. Jadi roda depan dan roda belakang itu adalah satu. Kan yang satu yang bawah dalam pemahaman tiga, tapi Martin. mereka satu. Terus mobil, tukang kita becaknya yang pemahaman duduk mobil, di atas Pak. yang meroda dia sebagai apa? Itu Roh Kudus Yesus. Semua mereka Tadi berkumpul katanya situ. bannya sudah tiga. Terus tukang becaknya Begini Bang Zuma lagi bikin saya salah. Tuhan Anda bicara. ditunggangi. Artinya sama dia manusia. bisa menjadi tiga, tapi dia satu yang bawah. Nah, tidak inilah mungkin yang bawah dikatakan tiga orang. Kristen ajaran sesat kah? Begini. Tanda tanya. Mobil, begini contohnya Tuhan kok mobil. disetarakan Bang dengan Zuma- becak? Begini Bang Zuma kan bawa mobil. Siapa yang mute ini? Tunggu dulu. Bagaimana itu Bang? Tuhan Anda sama dengan Saya. ban becak. Ini tahun depan Bang Suma. sudah muncul Bible Tuhan Halo. becak. Bang Suma. Iya, silakan Bang. Ya. Allah itu tidak dapat dijelaskan dengan berbagai alasan. Dengan Kok bisa? berbagai Kok nggak bisa? atau contoh. Terus Nggak bisa. Buat apa otak Anda ini? Untuk apa otak Anda Oh, kalau jangan tidak bisa pakai- menjelaskan tentang Tuhan? Jangan pakai otak untuk menjelaskan Anda, tahu nggak? Weh. Offside. Tunggu dulu, Offside. Bang Suma. Kalau kau sudah bisa menjelaskan Allah, berarti kau sama dengan Allah. Oh enggak Bang. Oh, iya. Salah Anda. Dengar. Saya Tidak, jelaskan. kau bodoh Saya jelaskan sekali, Tuhan kau Suma. itu. Kau tidak nyadar dirimu sebagai orang yang Dengar. terbatas karena dosa. Dengarkan Suma, saya. nyadar loh, Suma. Tidak ada orang satupun dalam dunia ini yang bisa menjelaskan eksistensi Allah. Kenapa? Saya Karena bisa Allah yang menjelaskan Maha Kuasa. Tuhanmu, Yesus. Allah yang Maha Kuasa. Oke, baik, Sedangkan manusia baik, itu baik. terbatas. Oh, enggak bisa diam dia ini. Kayak pantat ayam. Dengar. Selesai Dengar bicara, dulu. ya. Saudara yang lain, diam. Dengarkan. Iya. Pernyataan saudara Exal Tali barusan, Tuhan itu tidak bisa dijelaskan. Dengan kata lain, dia sedang memproklamirkan Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus bisa dijelaskan. Tuhan tidak bisa diakalin. Yesus bisa diakalin. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa kemudian diterawang dengan pikiran, dengan akal manusia seperti apa wujudnya. Yesus bisa. Dinetein, diceboin, dimandiin. Yang Itu Kristen nggak Yesus. usah naik turun aja, yang Kristen turun aja, turun. Yang Nah, Kristen mulai turun ngaku aja, dia ya. menyerah Yang kan, Kristen nyerah turun kan, aja. Ini nggak bakal ada. pasti nyerah. Kau tidak Jangan bisa yang jelaskan Kristen, yang Allah Kristen itu jangan dengan Kita tidak bisa menjelaskan Allah. Betul. Tetapi Yesus bisa dijelaskan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan begitu. tidak bisa kau ceritanya. jelaskan Sumana. Biar kau Yesus sampai bisa dijelaskan nggak? Biar kau sampai Iya, oke. Yesus bisa dijelaskan nggak? Bisa. Ah, bisa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan dia, tapi di perjalanan hidup itu bisa kan Coba. Yesus memiliki perjalanan hidup. Dia bukan Tuhan. Contohnya Dari orok Weh, jadi Suma. bayi,
Jangan kau andalkan kekuatanmu semua. Ini saya sudah menjelaskan Yesus. Anda mengatakan Tuhan tidak bisa dijelaskan. Faktanya menurut Roh Kudus, Yesus bisa dijelaskan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Roh Kudus lah, jangan dibilang Roh Kudus. Ya, Lah, memang Roh Kudus tidak lah. Kalau bisa Kristen semua. ada Roh Kudus. Karena otakmu itu sudah ditutup oleh Roh Kudus sehingga Iya, Roh Kudus pula yang nutup otak. Jangan Piye toh, bilang Roh Kudus, Mas, ada aja ini. Kamu yang menutup otakmu, Banyak kok Roh Kudus Kudus sudah. yang nutup otak. Yesus bisa dijelaskan, Tuhan tidak bisa dijelaskan. Sama enggak? Enggak sama. Makanya Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 7 nomor 28-29, kamu mengenal Yesus, tapi kau tidak mengenal Tuhan. Memang Yesus kalian kenal, tetapi Tuhan tidak kalian kenal. Yesus Ada menjawab lagi yang satu saya itu. jelasin. Nah, Cuma mau silakan Anda menjelaskan, ketika Tuhan Anda satu dan dia menjadi bayi, apakah masih ada Tuhan lain? Sebentar, tunggu sebentar. Ya, kenapa? Dia pipis. Tuhannya enggak. Pipis dia, Mas. Udah panggil ibunya lah, udahlah pipisnya. Vira, Ganti popok. Ya. Kenapa? Vira, Vira, Ganti popoknya. Yes. agama apa? Ayo. Loh, kenapa ini? Oh, Kristen ya dek ya, yang kemarin itu. Iya, oke, iya benar. Roh Kudus, Roh. Oh ini, Roh. oh, Roh. kenapa bang? Katanya tunggu dulu. Saya takut bayinya lagi pipis. Jadi kan kata Bang Zuma, ya kan, kata Bang Zuma katanya kalau Nah, ini susternya kayaknya nih. Ya, silakan. Iya, satu anak itu dikandung sama Bunda Maria. Berarti Tuhan kami saat itu siapa? Ya tetap Tuhan Yesus, karena Dia Maha Kuasa. Iya. Dia Maha Maha Hadir juga, Kuasa. Dia bisa hadir di mana saja. Oke, sekarang di mana logika sehat Anda Yesus yang bayi Anda katakan Maha Kuasa? Coba. Pakai akal sehat coba. Bagaimana Yesus yang bayi yang bicara pun tak sanggup berjalan ke toilet aja nggak bisa? Anda katakan Maha Kuasa. Apakah ini bukan penyakit? Penyakit otak? Bukankah Anda harus dirujuk ke rumah sakit jiwa? Weh semua. Paman. Ya. Coba. Walaupun bagaimana Saya mau kita tanya dulu, menjelaskan sabar dulu, karena saudara memang Ansal. Saya mau tanya dulu. you sudah apa tidak bisa nerima, ya profesi susah. daripada Biar apa yang saudari kita kita ini bilang. suster atau birahiwati? Coba, supaya kita tahu, kita diskusi dengan siapa ini? Saya. Iya, Kalau suster saya cuma atau orang birahiwati? biasa. Saya orang awam biasa. Saya Orang biasa. awam berbicara. Iya. Anda sebagai orang awam mengatakan anak bayi itu maha kuasa. Itu gimana? Gimana Anda menjelaskan itu? Karena firmannya yang menjadi manusia, Bang Zuma. Loh, kok jadi Sekarang kok gini. jadi Enggak, kok jadi enggak. firman Sekarang jadi saya manusia tanya, pula? saya tanya, Bang Zuma. Tunggu dulu. Sang bayi maha kuasa. Yesus bisa nggak berjalan ke toilet pada saat dia bayi? Bisa nggak? Ya nggak bisa karena itu wujudnya dalam manusia, dalam bentuk manusia. Oke, sekarang ini. Izinkan saya tertawa. Jadi ketika Anda mengatakan Enggak, Yesus maha enggak, Bang kuasa, Zuma. apanya Sekarang yang maha izinkan saya kuasa? bertanya. Cuma bangsa, kasihlah ngomong yang lain bangsa, Cuma dari. Jadi saya jelasin. Sabar kawan, jangan Jelasin, emosi. boleh. Sabar. Bisa berbicara. Jangan Oke, diturunkan. sekarang ini izinkan Bang Zuma saya bisa bertanya, Bang berbicara. Zuma. Bang Zuma, Iya, silakan. Oke, saya izinkan berbicara. saya bertanya. Jadi Sekarang begini, Bang Zuma, Jadi Bang betul Zuma, saya tunggu dulu. Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Si bayi ini kan Tuhan kalian kan cuma satu. Dia adalah Ya. bayi Yesus. Nah, Tuhan Anda ketika jadi bayi yang menjaga alam semesta ini siapa? ya Bapak. Tuhan itu sendiri ya tetap Berarti Tuhan ada- itu karena Dia Maha Kuasa Maha Hadir. Tuhan Anda ada berapa sih? Ya, Iya, Tuhan kami maksudnya ada satu. begini. Yang Makanya namanya saya mau Tuhan yang jelasin, Maha Bang Kuasa, Zuma Dia dengar bisa dulu. hadir di Ibu mana diam dulu, saja Ibu. karena Saya Dia yang Maha Kuasa mewakili atas sini. surga dan bumi. Ibu diam dulu. Tuhan Anda ada berapa? Woi. Ketika Yesus Satu. ketika Tuhan Anda bayi loh, bayi. Bam. Bam. Pertanyaan saya dengar yang dulu, menjaga dengar dulu. alam semesta ini siapa ketika Tuhan Ya, Anda tetap bayi? Tuhan Bapak, itu, Bapak. karena Dia Loh, kok Maha Bapak? Kuasa. Apakah Tuhan Anda Anda katanya mengerti, Zuma? satu.
Berarti ketika yang satu jadi bayi ada Tuhan cadangan gitu. Makanya saya jelasin. Nggak Bang ada Zuma, Tuhan dengar tetap dulu. Tuhan Bang Zuma itu dengar karena dulu. Tuhan itu maha hadir. Dia bisa hadir di Bang mana Zuma saja. dengar dulu saya Oh, bicara ya. Bang Zuma. sekarang ketika dia jadi bayi, dia hadir di mana rupanya? Iya, Bang Suma. namanya dia Jelasin. maha kuasa. Saya jelasin. Dia Bang bisa Suma. hadir di Maha mana saja. kuasa. Karena Itu, saudara, itu kepercayaan yang saya tanya. Bayi ketika Tuhan Anda jadi bayi, bayi loh, bayi. Siapa yang menjaga alam semesta ini? Oke, sekarang ini Tuhan bisa menjadi manusia, tapi manusia nggak bisa jadi Tuhan. Tuhan bisa aja Siapa, jadi manusia. siapa yang bilang tuh manusia bisa jadi Tuhan? Hanya ada di Bapak Kristen yang itu. menjaga alam semesta Iya, ini. Bapak Bapak bisa aja 14. jadi manusia. Roma 14 nomor 9, mayat jadi Tuhan. Tidak usah banyak cerita. Sekarang yang saya tanya, ketika Tuhan Anda bayi, ketika Tuhan Anda jadi bayi, siapa yang menjaga alam semesta? Bapak semua ini yang memerintahkan ini semua Bapak yang berkuasa. Berarti Tuhan Anda ada berapa? Ya Iya, satu. dia Oke, sekarang satu. Satu. Kan bayi, sudah jadi bayi. Kok masih ada bapak? Bukankah bapak yang jadi bayi? Yesus itu Diam, kan diam. untuk diutus untuk ke Sekarang dunia saya- ini kan. Iya, diutus lagi Tuhan Anda satu katanya. Berarti Tuhan Ibu, mengutus ibu, Tuhan. Bang Saya Zuma dengar bertanya sebentar. dulu, Bang Zuma. Coba ibu diam dulu, ibu saya lebih tahu. Ibu dengar. Bang Zuma. Mungkin kan saya bertanya Mana dulu sekarang pembicaranya ini. sudah bilang. Jumlahnya Iya. Bang Zuma itu ada berapa? Satu. Ya, Bang Zuma punya roh atau jiwa nggak? Punya. Terus Bang Zuma punya Punya apa? pikiran atau Iya, punya, jelas. nah punya kan Itulah saya itu disebut manusia. ya itu sisi kemanusiaan atau beda-beda? Itu semuanya sisi kemanusiaan kan? Sisi kemanusiaan, betul. Nah iya, Tuhan kami pun sama. Apa? Meskipun dia Apa? punya roh atau firman, Oke. punya roh Oke, firman. ketika dia dan- jadi bayi, dengar. Ketika dia jadi bayi, dia ada 3 kan di dalam dirinya, roh, pikiran, dan jasadnya, betul? Betul. Iya, betul. Nah, berarti sudah ada di luar, karena sudah menyatu di dalam bukan tiga-tiganya begitu dalam tubuh pengertiannya. Yesus. Begitu. Salah mengerti Bang Zuma. Dalam tubuh Yesus tiga-tiganya sudah menyatu. Bayi itu menyatu tiga-tiganya, jasadnya, rohnya, dan pikirannya. Mama, Yesus mau nyunyu. Mama mau minum nyunyu. Itu sudah menyatu tiga-tiganya. Tidak ada lagi di luar. Tiga-tiganya sudah ada dalam diri Yesus. Manusianya dulu itu Jasadnya, Bapak Zuma. rohnya, pikirannya. Tiga-tiganya sudah ada di dalam diri Yesus. Pertanyaan saya, ketika dia bayi, yang menjaga alam semesta ini siapa? Sementara tiga-tiganya Bapak, sudah ada dalam Bapak diri yang Yesus. jaga Ya semua itu. Tuhan Dia kan itu perintah sendiri Bapak. karena dia maha hadir. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Bang Suma. Ketika Suma. dia jadi bayi, Bisa nggak saya ngomong? masih ada Suma? Tuhan di luar bayi ini, masih ada? Iya, dia akan diperintahkan ke bumi. Enggak, saya tanya, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, ketika dia jadi bayi, tiga-tiganya sudah ada di dalam bayi, roh, jasad, dan pikiran, masih ada cadangan di luar? Masih? Yang maha sumber maha tinggi itu tetap mengontrol dari atas. Suma. Tuhan Anda Dia katanya menjaga satu. semua ini. Tuhan Ada Anda semua, katanya saya satu. bisa ngomong. Semuanya sudah ada di dalam tubuh Yesus. Ma, Masih ada bisa rupanya nggak? Tuhan di luar. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Dari tadi maha kuasa. Kamu maha lihat kuasa, dia kucing, bisa apa saja. kamu lihat Iya. kucing, terus saya tanya, kucing itu Tuhanmu? Kau bilang iya, Begini, itu maha Bang Zuma, kuasa. saya kasih Jelaskan, pengertian tidak sama mampu Bang Zuma. kau kan? Sama aja kau nunjuk kucing Tuhanmu, tapi kau tidak mampu menjelaskan, hanya mengatakan kucing itu maha kuasa, kucing itu maha kuasa, kucing itu maha kuasa, pokoknya maha kuasa. Lah, Oke, sekarang apa ini, ini? Bang Zuma. Diskusi apa ini namanya? Sekarang ini Bang Zuma. Diskusi apa ini namanya? Saya ulang pertanyaan saya. Tiga, jangan diturunkan, biarin aja dia tuh. 3 di dalam satu. Di dalam tubuh bayi, dengar. Martinus, dengar. Di dalam tubuh bayi sudah ada roh. Di dalam tubuh bayi sudah ada pikiran. Di dalam tubuh bayi sudah ada daging. 3 di dalam satu melekat pada si bayi. Pertanyaan saya, ketika tiga-tiganya sudah ada di dalam janin bernama Yesus, apakah kalian masih punya Tuhan cadangan di luar sana? Jawab.
Tentu tidak, tetap Tuhan itu sendiri. Nah, Intinya Tuhan kami yang satu. Nah, Roh Kudus, temanmu sudah mengakui bahwa tidak ada lagi Tuhan di luar sana. Semuanya sudah ada di dalam tubuh Yesus. Dan Bang saya Zuma. kasih bukti dalil. Sabar. Saya kasih bukti Iya, iya. dalil. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Seluruh Tuhan utuh di dalam bayi Yesus. Tidak ada lagi Tuhan lain. Untuk kalian, semuanya sudah ada di dalam tubuh Yesus. Itulah Yesus. Di situ ada Bapa, di situ Roh Kudus, di situ juga Yesus. Tiga-tiga aja menyatu di dalam bayi. Jadi tidak ada lagi Tuhan di luar sana. Jangan mimpi kalian. Pertanyaan saya Boleh saya kemudian. berbicara, Bang Zuma? Pertanyaan saya kemudian. Apakah Yesus ini, si bayi ini, maha kuasa? Iya, kuasa dia. Iya, Coba dia kamu kuasa. tunjukkan kemahakuasaan bayi Yesus yang bisa kamu buktikan. Silakan. Kapan bisa menghidupkan orang mati? Itu waktu dia dewasa. Yang saya tanya bayinya, Sama Mas. saja, Bapak. Kan dia tetap sama. Itu waktu dia dewasa sudah dikasih mujizat sama Tuhanku. Sekarang yang saya tanya, ketika dia bayi, Tuhan kamu itu ketika bayi, bisa nggak dia cebok sendiri? Jawab. Tak mungkin lah, dia tidak mungkin begitu. Tetap di Tak perantara mungkin. bundanya. Sabar. Di mute. Karena itu fisik manusia. Kan dia mah kuasa. Jadi apa sih Mungkin bisa? cebok sendiri. Tak mungkin Umar bodoh si itu yang percaya bayi Umar. pipis Oke, sendiri. Nah, itu udah Sekarang gini, dinyanyikan Bang. samamu. Kamu menjawab Yesus tidak mungkin cebok sendiri. Mana maha kuasanya? Kalau cebok aja nggak bisa. Saya berbicara sekarang, Bang Zuma biar paham ya. Saya berbicara. Silakan. Bang Jadi Zuma cebok pernah pun nonton- tak bisa. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Dengar dulu Bang Zuma. Kasih kesempatan Silakan. saya. Ya, Bang Zuma Ini dengerin saya dong. mau meluruskan kalian ya. Saya mau meluruskan kalian supaya kalian tidak bengkok terus miring Tunggu dulu, kayak tunggu dulu yang anjing lainnya. kejar Tunggu, ekor. luruskan. Ya, silakan. Bang Zuma pernah Silakan. Sebentar dulu, satu-satu lah kalian. Roh Kudus duluan, Fira mute dulu Fira. Ya, AGS sabar mute ya. juga. Sabar teman-teman. Bang, Pasien yang lain ini sabar. Oten semua nggak apa-apa ya Bang ya. Naikkan Oten, turunkan Nora. Bang Oten Zuma. aja yang naik. Lanjut Bang. Bang Zuma Iya. pernah nonton film kayak Aling Dharma. Dia bisa menghilang-hilang. Oh, jadi saya pijak. bintangnya di situ, Mas. Ada apa? Bang Zuma pernah nonton Aling Dharma. Dia bisa Iya, jadi pernah. pijak. Aling Barat, Dharma. timur, selatan. Iya, betul. Tapi dia satu. Dia langsung ke satu lagi seperti itu. Iya, yang saya tanya ini tiga-tiganya sudah ada di dalam bayi itu kan? Tapi di dalam satu. Iya, saya dia. tahu, Tapi saya dia paham. tiga. Di Kekuasaan dalam dia. diri bayi ini tiga-tiganya sudah ada kan? Iya, tapi dia satu. Seperti saya perumpamakan Makanya saya kereta, tanya, mobil. bisa tidak si bayi yang merangkum tiga Tuhan di dalam dirinya cebok sendiri? Bisa lah, tapi kan dia kan tidak seperti itu. Dia kan ada bundanya, ada mamanya. Iya. Tidak mungkin kalau dia mau lakukan bisa. Tidak mengerti itu. Lakukan, tapi kan dia harus ada bundanya. Halo Bang Suma. Kalau dia seperti begitu, mendingan dia langsung lahir sendiri. Bisa masuk Bang Suma. Bang Suma. Berarti Bisa nggak? Yesus bayi Tuhan Anda yang sudah tiga Tuhan di dalam dirinya ini masih dicebokin. Begitu kalau Dengar dulu Bang Suma. Jangan hanya you yang mau ngomong. Langsung Iya. lahir. Mana kuasanya Ada ketika prosesnya cebok itu. pun dia tidak bisa, mana? Ya itu kan dia ada prosesnya. Apabila dia ada Bunda Maria. Katanya maha kuasa kok punya proses. Halo Dia Bang ada Suma. Bunda Maria dulu. Sabar dulu saudara Angsal, pasien saya Iya, masih jangan ada. nanya Sabar yang dulu. you ngotot. Nanti ku Bang suntik Suma. mati kau Kasih lama-lama ya. kesempatan kita jelaskan. Iya, enggak. betul. Ini pasien saya dulu, saya urut Rumah takut sarafnya dulu. ditanya itu. Iya, karena kau lihat Pelan-pelan. bahwa itu susah mau menjelaskan. Karena Bukan. Pasien kita saya harus mulai ini. dari awal. Langsung begitu. Sarafnya saya luruskan dulu, sabar. Nanti ku suntik mati kau ya. Cuma takut. Saudara Roh, Saudara Roh, Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Si Oh, Virgi tipu mengatakan Tuhan Anda tiga. Oh, Ada tipu. kuasa lain di luar. Saya maksudnya. mengatakan Tuhan Tiga saya itu- satu. Iya Mana satu saya dan mengatakan Tapi dia- iya dan tiga-tiganya ada di dalam diri Cuma Yesus. tungaran dalam Iya. tiga itu. Terkungkung sudah dia, ketiga-tiga Tuhan Anda itu terkungkung terpenjara oleh jasad yang bayi tadi. Dia tidak bisa ngapa-ngapain karena dia terbungkus oleh jasad. Yesus tak sanggup cebok sendiri. Kalau dia cebok sendiri saja tidak sanggup,
bagaimana dia mau mengatur alam jagat Bang raya Juma, ini? coba Bang Juma pikir, tidak mungkin ada Bunda Maria kan? Dia rahimnya Bunda Maria kan, kalau dia lakukan sendiri bisa. Kan Roh dia harus Kudus, biar kita baku berlakukan bantu Roh Kudus. Tangannya belum sampai ke bokong, Mas Ayu. Biraging. Mas Ayu, tangannya si bayi belum sampai ke bokong. Jangankan mau cebok sendiri, duduk aja belum bisa. Itu kan ada prosesnya. Sudah diatur Ya itu dia kuasa. makanya saya katakan Kalau dia melakukan sebuah bisa, kegilaan itu Bang. menganggap bayi manusia sebagai Tuhan, itu gila Sedangkan seteng orang mati namanya. bisa dia bangkitkan. Lama itu ketika dia sudah besar dikasih kekuatan sama Tuhanku. Yang saya permasalahkan ini kekuatannya pada saat sendiri Tuhanmu itu, dengar, kekuatannya sendiri. pada saat dia masih bayi, jangankan cebok sendiri, untuk duduk aja dia lebih parah daripada sekedar orang kena stroke. Kau katakan dia Tuhan? Hah? Bayi ini Tuhanmu, betul? Yakin? Iya. Itu firman Allah yang menjadi manusia. Ada lagi obat kuping, itu firman Allah. Saya tidak tanya itu udah selesai kasusnya. Firman itu telah menjadi daging. Andai saja tidak ditiupkan roh, membusuk daging itu. Paham kau? Jadi enggak usah kau kemana-mana. Ini bukan gereja. Ini kita sedang terapi akal sehat. Bayi, Iya, loh, tapi bayi, akal sehat. Oke, gimana? bayi loh. Iblis. Viraging bisa bantu Viraging sama Roh Kudus. Bayi loh, bayi. Bisa, ayo bisa, silakan. Bisa. Ini bayi ya? gimana ini? Pencipta Halo, Bang alam Suma. semesta jadi bayi, gimana ini? Bang Suma. Halo Bang Suma. Iya, Mas Ayu, silakan. Aksal bukan Ayu. Biarin aja, Yesus Enak bayi kebilang aja Tuhan lu. gak apa-apa. Namamu Aksal dipanggil Mas Ayu keberatan. Yesus Ya, bayi iya. kau panggil Tuhan, apa Yesus Iya. gak keberatan? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Bayi kok dibilang Tuhan. Dengar dulu. Kau jangan Pantasan kalian diusir. Kau jangan Aksal ngoceh panggil aja. Mas Ayu Kau marah. nggak tahu. Yesus bayi dipanggil Dengar Tuhan, dulu. marahlah Yesus. Dengar dulu. Ah, gimana Mas Ayu? Ada dalam Al-Qur'anmu Hmm, tentang hmm. Maryam Apa? ya kan? Ada. Ada. Kenapa rupanya? Ya dengar dulu. Dengar dulu. Hmm. Maryam ini perawan kan? Iya. Ya. Perawan artinya apa? Perawan artinya laki-laki tambum. Belum bersetubuh dengan laki-laki. Oh iya, oke. Katanya paham. kok ini Maryam. Nah. Lo kok hina-hina lagi? Enak aja kamu, lo gitu. kamu bertanya Oh, Islam perawan, apa bukan kau bertanya itu? Maryam. Islam apa kau itu? Mas Ayu, jangan melebar. Iya, Silakan bayi, makanya. bayi Tuhan bayi. Si bayi Tuhan imut, kesinilah berjalan. Janganlah begitu Bang Juma. Tapakkanlah Nggak boleh kakimu, berjalan Ya pelan-pelan. udah nggak usah diladenin kalau dia menghujat kayak gitu mah. Kok saya menghujat? Dasarnya karena Kok saya dia menghujat? iblis. Kamu sudah mengakui Tuhanmu bayi, jadi dengar saya dulu, Bang menghujat. Suma. Menghujat gitu. Kok saya menghujat? Yang menghujat itu kau. Yang menghujat itu ini Mbak Mana Birahawati. menghujat? Di mana menghujat? Anda mengatakan dosa, menjauhi dosa tadi. Ya, kalaupun kita ya kalau tidak beribadah, tidak sholat juga kita dekat pada dosa juga karena itu wajib. Yang namakan wajib ini dilakukan kita mendapat pahala, ditinggalkan justru kita berdosa. Jadi yang namakan tadi sholat tadi kalau dapat ya jangan ditinggalkan. Ya sedapat kalau dapat bukan malah kalau dapat ini memang harus dilakukan dan tidak usah ditinggalkan karena ini wajib. Kalau kita tinggalkan maka kita bertumpuk dosa. Kalau yang sunah-sunah nggak apa-apa karena sunah Lanjut dulu itu, ya. Iya. Saya mau siap-siap salat duhur ini. Udah mau jam 12 ini. Weh. Nanti lebar kita ngobrol. Saya di Papua. Oh, di sini baru jam 9.44 menit bang. Di sini 11.44. Wih, saya malah mandi aja belum. Dingin Bunda di mana Bunda? Bunda di Saya mana? dulu ya. di Pontianak Nanti saya Kalimantan. Nanti baru kita ngobrol lagi ya. Oke. Oke. Palembang sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Follow kita di sini kawan-kawan ya.
Udah di sini aja setengah 10, jam setengah 10, 9, sama nggak jauh jaraknya? Iya, 9.45 sekarang. Ya sama, di Palembang juga. Oh iya, berarti sama ya. Mandi aja belum? Iya, benar. Udah dingin ini. Mau dulu mau mandi. Ya salam kenal aja ya Bunda ya. Iya, salam kenal balik. Ya udah, kita mau masak dulu. Assalamualaikum. Nanti saya ditalangkan juga, saya mau masak juga. Saya mau apa belum masak saya. Sarapan Iya. sih udah, masak belum untuk Ya mau siang. masak siang Bunda. Oke, siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal ini pun kacau lah. Ya, Bang El monitor Bang El. Bang El. Iya, Bang El. Ah? Mana orangnya? Lari ya. Ada yang mempersiapkan sholat, ada yang masak. Jadi pada turun semua, tinggallah kita aja bertiga di sini. Banyak yang dibawa tapi belum naik. Mungkin tangganya belum dipasang nih Bang Tuan Raja nih. Susah mereka mau naik. Iya Bang El silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan Bang El? Udah Mbak, udah dari subuh saya tadi Mbak menyampaikan. Oh alah. Iya, Iya oke. dari subuh saya amat aja. Oh dari subuh ya. Ya oke nggak apa-apa. Saya pun mau ini dulu Bang Tuan Raja mau mandi dulu nih. Aduh, padahal dingin tapi udah siang. Bentar lagi jam 10, 2 jam lagi udah zuhur. Jadi mandi dulu. Nanti setelah mandi insya Allah kita naik lagi. Iya. Siapkan kotak aja ya Tuan Raja buat saya ya. Oke, Bang El, Bang Tuan saya permisi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, belum apa-apa ya. Kemarin tuh ada yang rasis, saya minta ampun gitu. Wah, kau Cina, ngapain kau gini? Nasi kau Untuk Nadia, tengok tuh itu Nadia. Banyak mualaf mau selangkangan katanya. Sementara di Islam tuh diwajibkan misalnya menikah. Nah kalau nggak menikah nggak boleh. Sementara mereka menikah satu katanya, tapi jajanannya banyak. Betul. Banyak. Sama ayah posoku siap Edis TV. Iya, gara-gara Edis TV kemarin kan ada yang mualaf tuh. Dia nonton Edis TV katanya udah berapa bulan lah gitu ya. Jadi kok kocak banget. Kok kau ini membuat ajaran agama Islam dia. Dikirain lah benaran apa yang dibilangin si Edis ini. Rata-rata kan oten gitu. Seneng banget sama bualan si Edis kan. Seneng banget tuh. Kayak vitamin D gitu ya. Kayak vitamin K, D, vitamin C segala macam lah situ. Nah, si oten yang berpikir ini berpikir dia kan. Dibacanya Al-Quran gitu ya. Dia bacanya tafsir Al-Quran itu. Kok berbanding terbalik sama bualan si Edis gitu ya. Mualaf dia bre, mualaf dia bre.
Bre, mualaf ya bre. Mualaf dia bre, gara-gara Edis TV buat bualan Edis TV. Emang bualan Edis. Lanjutkan Edis TV bualanmu ya. Lanjutkan biar makin banyak yang mualaf. Gini loh Bang Eko, Bang Eko, Cari cuan. abang tuh naik kemari bang. Kita tuh kalau abang ngasih data, kita biarkan abang berbicara. Nah, Edis TV kita ngasih data 1 menit, jangan 1 menit, 10 detik kita mengatakan datanya. Mereka tuh mute, nge-report. Aku udah sering di-report kemarin ini udah ada 14 kali di-report sama akun Kristen. Dibilang aku Aku berapi Kalau apa rungkat ini nggak ada lagi nih, udah nggak ada lagi, udah habis semua, habis. Bang Zuma enak, dia langsung naik semua followersnya Bang Zuma. Sebentar, tadi mana hoteng-hoteng tuh? Oke bang. Bentar ya. Kenapa ya tadi rungkat ya? Padahal aku nggak ada. Kenapa ya tadi rungkat ya? Padahal aku nggak ada. Saya juga nggak tahu. Sinyal enggak lah. Sinyalku bagus. Tap-tapnya kurang bunda, iya. Saya kalau ada Bang Zuma nggak berani saya apa. Nggak berani saya bilang tap-tap layar ya. Enak saya potong. Enak kali potong. Ini Bunda Natali naik dia langsung mute lah. Dari tadi nggak ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok bisa rungkat Bunda? Aku belum bicara. Baru Padahal saya nggak bicara kan? Oh ya silakan. Bang Zuma di bawah Enggak. tapi lagi sarapan beliau. Ya. Oh enggak, maksudnya ini baru nyimak gitu loh, baru naik di situ sebentar ngelihat oten-oten kejang ya dengan Bang Zuma ini. Oten-oten kenapa sih? Nggak ada yang bisa ngalahin Bang Zuma main report ini loh, oten-oten ini kenapa sih? Heran aku. Nggak aneh bisa diskusi gitu, bantah data gitu, pakai data lah. Kok main report aja sih? Bang Zuma nggak naik lagi ya Bunda? Bang Zuma di bawah, tapi beliau lagi sarapan dulu. Katanya kerannya dinaikkan deh. Ya Mone. Saya sudah naikkan satu akun saya tadi loh di atas. Akun saya itu yang bicara. Tapi kok rungkat itu makanya kaget saya aku. Katanya ujaran kebencian. Padahal yang bicara siapa gitu loh. Udah Bunda, aku turun dulu deh Bunda. Ini soalnya tadi YouTubeku juga pas rungkat udah aku pindah ke room lain tadi. Aku turun dulu. Oh iya. Ya siap, makasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen naik, silakan yuk. Aduh, ini siapa lagi nih? Yang naik Kristen ya. Jangan Islam. Biar diskusi. Loh, mana gini?
Di report tadi ya. Ya Rohman. 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 Aduh bang, kalau naik hanya untuk mau mute bang, di bawah aja lah bang, ya. Kita di sini mau diskusi bang, bukan mau ibaratnya naik parkun. Kenapa rungkat iya? Taulah di report bagaimana lah. Yang Kristen aja silakan naik, kecilkan deh. Kita diskusi, temanya Kristen ajaran sesat kah? Oh. Ya, emang pada hilang semuanya ya. Langsung nggak ada Kristennya. Pada tobat mungkin nggak mau lagi nyembah Yesus. Udah tobat mungkin, udah sadar ya kan. Ah ternyata Yesus itu manusia loh, bukan Tuhan gitu. Sadar. Tadi ditombak iya. Saya bingung, padahal saya nggak ngomong loh. Kok bisa ya? Memang sampai besok lagi ke musola mungkin. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya udah agak sedikit lemes sih. Saya berpikir, Bang Zuma di bawah semua akun fake-nya kan. Si Roh Kudus, Vira, si Ages, semua di bawah. Bang Zuma sendiri di atas. Ini dia ini. Aduh. Kau yang report tadi ya? Jujur, kau nge-report kah? Asal? Janganlah komen report Aksal. Ya. Assalamualaikum. Gigi kau assalamualaikum pula. Ya kenapa? Memang salah kalau ucapkan wassalamualaikum? Gak boleh. Wah, kenapa tidak? Itu bahasa Arab, bukan bahasa Islam. Itu bahasa Arab. Shalom sama dengan shalom, damai sejahtera. Loh, emang shalom itu bahasa Kristen? Ya? Shalom bahasa Kristen? Bukan bahasa Kristen. Itu pemberian salam damai. Salam damai dari mana? Ya? Salam damai dari mana? Ya dari saya toh. Emang itu di mana, tercatat di mana shalom itu? Ya? Tercatat di mana? Nah ini dulu kenapa keberatan kalau saya bilang wassalamualaikum wabarakatuh. Kenapa? Nah, saya mau tanya dulu kenapa you keberatan? Bro Balat. Woi. Jawab dulu Kenapa Nura keberatan kalau saya bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Karena kau itu bukan orang Arab, itu orang Arab dihususkan untuk orang agama Islam. Kalau orang lain pakai bahasa Arab, bangsa lain pakai bahasa Arab dalam komunikasi itu bahasa untuk komunikasi sesama kan? Komunikasi apa? Coba assalamualaikum. Ya, itu kenapa kau bodoh sekali kau? Itu artinya apa dulu? Itu artinya apa? Komunikasi apa? Itu artinya apa? Ya salam toh. Artinya apa kok salam? Salam artinya apa? Salam kepadamu. Gigi kiper. Woi. Assalamualaikum
Assalamualaikum artinya apa? Itu kata bahasa Arab itu bukan bahasa agama loh. Bahasa Arab itu sudah ada sebelum agama Islam, tahu nggak? Artinya apa? Iya, jangan dulu arti, kita pakai dulu. Dasarnya. Kau jangan dulu arti. Wow. Shalom artinya apa? Berarti kau bodoh sekali. Kau jangan bikin konten-konten begini kalau kau Shalom bodoh. artinya apa? Elis. Kalau kau artinya apa coba? Kalau kau artinya apa? Kau dulu, kau yang mengucapkan shalom artinya apa? Saya sudah katakan Shalom itu artinya kata apa? salam. Sama dalam Shalom artinya apa? Salam. Ya. Shalom artinya apa? Ya salam. Shalom artinya Dalam bahasa apa? Indonesia, ya salam. Kenapa kau bodoh sekali? Weh. Shalom artinya apa? Shalom artinya apa? Ini? Diklaim itu bahasa Arab sebagai bahasa agama. Shalom artinya apa? Belajar dulu. Woi, wartawan. Sebelum ada agama Wartawan. Islam, bahasa Arab sudah ada. Jadi agama Islam itu pakai bahasa Arab karena di Arab itu agama Islam lahir itu sekitar abad 6 abad 7. Wow. Nah, sekarang saya tanya. Shalom itu lahirnya kapan? Sebentar dulu, saya makan daging babi. Saya makan dulu sebentar. Saya lagi makan daging babi nih. Haram kau nanti. Aduh. Wartawan. Ya, salam damai. Kristen, Bang. Kristen. Oh. Iya, shalom itu artinya apa, Bang? Salam keselamatan bagimu. Oh. Itu ada tercatat di mana, Bang? Hah? Tercatat di mana tuh? Tercatat di dalam kehidupan seseorang kalau dia menginginkan. Maksud saya, Bang, kalian tahu shalom artinya salam keselamatan bagimu. Itu tercatat di mana, Bang? Kalau juga ditanya balik sama kau, itu assalamualaikum. Bukan, maksudku begini, Bang. Yang menggunakan kata shalom itu siapa? Kok yang menggunakan kata shalom siapa? Bagaimana maksudnya? Emang Kristen sudah tahu kata shalom? Siapa yang menyebutkan itu? Jadi kalau kata assalamualaikum itu siapa yang menyebutkan? Nora. Sama itu nama kau itu Nora. Orangnya juga Nora. Oke, ini tema kita, Bang. Kristen ajaran sesat kah? Itu menurut pendapatmu, kan itu kan menurut pendapatmu sebagai agama hijat itu. Oke, Abang bantu saya kalau Kristen bukan ajaran sesat, Bang. Coba jawab dulu pertanyaan saya. Ya kan jawab pertanyaan. Nanya dulu dong. Bang, saya mau- bertanya, kan Kristen ajaran sesat kah? Apa jawaban Abang? Itu kan menurut tanggapan ajaran agama yang suka menghujat. Loh, agama mana suka menghujat, Bang? Jangan kau ngawur, Bang. Ya tahu yang penting. Yang menghujat, Bang. yang Saya menghujat mengatakan apa, agama Bang? Kristen, Saya menghujat agama apa, Bang? sesat Sebentar dulu, itu Bang. adalah agama Satu-satu yang kita. menghujat. Iya, saya menghujat apa, Bang? Coba tunjukkan. Apanya? Saya menghujat apa, Bang? Ini sampai Anda berkata ajaran Kristen ajaran sesat? Coba baca baik-baik, Bang. Kristen ajaran sesat kah? Kan tanda tanya, Bang. Oh, Anda mau bertanya. Pecak kau, Bang, ya. Mata kau tuh pecak. Lagi makan babi, makanya bingung ini. Lagi Yesus makan B2, Bang. Hah? Yesus makan dia nggak? Yesus makan B2 tidak. Karena Tidak. ada, Terus kenapa kalian makan, Bang? tidak ada dilarang Kenapa juga. kalian makan, Bang? Tidak ada Kenapa dilarang kalian juga, makan, Bang. Bang? Itu ajaran siapa, Bang? Hah? Ajaran Yesus. Itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Yesus mengajarkan makan B2. Iya. Di mana datanya, Bang? Semua segala sesuatu akan halal bagimu. Kan ide? Siapa yang mengatakan itu, Bang? Hah? Siapa yang mengatakan itu? Kok siapa yang mengatakan?
Iya. Siapa yang mengatakan? Agak lain kau memang jadi manusia. Loh, siapa yang mengatakan bahwa semua makanan itu halal bagimu? Siapa yang mengatakan? Ya itulah sebagai nubuatan Yesus. Bang, saya bertanya, siapa yang menyuruh abang memakan B2? Siapa yang menyuruh makan? Iya, di dalam hukum Taurat, enak lah makanya di dalam sebentar bang, Imamat 11 itu dilarang oleh Tuhan memakan binatang yang berkuku belah, ya kan? Termasuk salah satunya adalah B2. Nah, kenapa kau makan? Karena enak. Berarti kau sesat bang, ajaran Yesus ajaran tidak sesat, kau ikuti ajaran siapa? Berarti kau sesat, memang itu ajaran sesat, betul itu. Tidak salah. Nggak, izin, saya mau nanya dulu. Gak usah, yang kedua, saya mau, ini ajaran sesat, kau bantah dulu. Kok ajaran gua aja terus? Sebentar. Apakah Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia? Ini lahiran tahun berapa dulu kau? Coba kau tanya dulu kau, lahir tahun berapa? Beda kali jadi orang. Apakah Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia, Bang? Saya mau tanya, kamu lahir tahun berapa kok bisa sebodoh itu jadi hidupnya? Bang, kita kan diskusi Kristen ajaran sesatkah? Katamu tidak. Nah, ajaran makan B2 siapa yang mengajarkan? Bukan Yesus. Terus kenapa kalian makan? Berarti kalian sesat, betul. Ya kan? Terus yang kedua, Kristen ajaran sesatkah? Bagi saya iya. Apakah Yesus mengajarkan kalian menyembah kepada Dia? Iya, betul. Jawab. Iya. Apakah Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia? Iya, betul. Di mana datanya, Bang? Duh, kok di mana datanya? Belajar mana ini? Kalau belajar jangan dilewat di media sosial. Nanti kalau media sosial Bang, selalu bantah. saya baca ini kitab kau, Bang. Di mana datanya Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia? Silakan. Makanya saya bilang kalau kamu mendalami, mau mengimani agama saya lebih dalam. Jawab dulu. Di mana datanya Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia? Aduh. Udah gini Gimana, aja. Bang? Saya jawab. Setelah kau datang ke gereja saya, biar saya tuntun lebih dalam supaya juga kau paham lebih jelas, paham? Di mana Yesus mengajarkan menyembah kepada Dia, Bang? Di mana, Bang? Enggak, saya mau nanya dulu ya. Saya bertanya di mana lo, Bang? Saya mau bertanya. Di pertanyaan saya, ntar di pertanyaan saya dapat jawaban. Menyembah kepada Dia, Bang. Enggak, ntar di pertanyaan saya dapat jawaban loh. Di mana? Enggak, saya mau tanya dulu, bisa enggak? Aduh, saya punya pertanyaan, abang jawab nggak sih? Kan udah saya bilang, tadi kan pertanyaannya Kristen ajaran sesatkah? Saya bilang tidak, itu kan menurut Saya bilang sesat. Di mana Yesus mengajarkan kau menyembah Dia? Coba jawab dulu. Di mana, Bang? Tolong yang naik itu Kristen lah. Jangan Islam, ngapain Islam naik ke atas? Mau ngapain kita di atas? Orang itu mau cari keselamatan loh, kakak. Keselamatan apa? Di dalam Yesus. Yesus saja nggak selamat. Mbak Nura. Udah makan apa saya? Tak tahu aku. Kau makan apa kau? Ya, udah makan, mah. Udah makan. Boleh lah. Siapa dulu yang baru masuk? Sebentar. Mute dulu. Yang nulis pertanyaan di atas ini siapa? Pasti Bang Nura kan? Ya saya, kenapa? Ya, itu. Wajar kok katakan begitu. Itu terserah Anda. Ya.
Itu terserah Anda mau katakan sesat atau tidak, itu terserah Anda. Karena soal sesat atau tidak itu kita masing-masing mengimani agama kita. Iya. Jadi kami tidak persoalkan, terserah Anda mau katakan sesat tidak atau tidak, itu urusan kalian. Kau sesat tidak? Ya, kalau saya tidak. Terus yang mengajarkan kau menyembah kepada manusia siapa? Siapa yang menyembah kepada manusia? Yesus manusia bukan? Dalam kehadirannya, dalam eksistensi manusia, dia manusia. Loh, gimana? Yang dilahirkan Bunda Maria manusia bukan? Manusia. Manusia. Dalam wujud Terus? manusia, dia bentuknya bahwa dia manusia. Dengar dulu, bahwa dia manusia, dia dikandung manusia kan? Ya, dilahirkan, dibesarkan, menderita. Wow. Oh, kok tidak menderita? Wow. Nggak pernah merasakan penderitaan? Terus? Wow. Nggak, akui dulu. Yang memberikan penderitaan sama dia siapa? Ini saya kasih pertanyaan. Yang memberikan penderitaan kepada dia siapa? Dengar dulu. Yang memberikan penderitaan kepada dia siapa? Ya, kau sendiri yang kasih penderitaan pada dirimu. Allah tidak memberikan penderitaan. Kenapa kau menderita? Karena dosamu. Tahu nggak? Yang memberikan dosa yang membuat kau menderita karena kau manusia yang berdosa. Kau manusia kan? Dengar dulu, ini kronologisnya sebagai manusia. Kau menderita kan? Ya? Assalamualaikum. Pernah merasakan menderita, Mbak Nura? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Sabar dulu. Kok lari lain? Kita belum selesai tadi. Enggak usah, tunggu dulu, Bang Suma, tunggu dulu. Enggak usah Jangan masuk dulu, Suma. Yesus itu jalan. Yesus itu jalan atau tujuan? Saya mau tanya dulu. Ini pembicaraan tadi menyangkut topik. Jangan lari itu supaya kita tahu sesat atau tidak. Tunggu dulu, kau jangan langsung ke pucu. Mulai dari akar. Akar berarti dari bayi dulu, bayi. Iya. Yesus bayi itu jalan Dengar atau dulu. tujuan? Jawab. Dengar dulu. Kau jangan potong-potong, karena itulah caramu mau mendiskreditkan. Pertanyaan saya, Kristen itu ajaran sesat atau bukan? Untuk menjawab itu jangan kemudian kita terburu-buru. Kita tentukan dulu nih, Kristen kan punya Tuhan bernama Yesus. Nah, Yesus menurut Yesus dia itu jalan atau tujuan? Jawab. Silakan. Buka celananya, Bang. Silakan. Hei! Giliran disuruh ngomong diam. Saudara, Yesus itu jalan atau tujuan? Ayo. Cup ngomong. Cup. Cup. Ngomong. Oi. Supaya kita tahu Yesus Kristen itu sesat atau tidak, jawab pertanyaan saya. Yesus itu tujuan atau cuma jalan? Cepat. Nakal, mana belum mandi sudah 1 bulan lagi. Asal bukalah mute-nya. Dari tadi ngerocos saja kau. Yesus itu, si bayi itu jalan atau tujuan? Jawab. Sabuding. Jawab saya dulu, Sabuding. Jangan kau kabur lagi mana nanti. Pura-pura mute.
Wartawan, dijawab itu wartawan. Iya, baik, saya akan menjawab. Karena saya belum ditanya, makanya saya diam. Karena kita harus konsisten. Ya, silakan. Jangan makan hak orang. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ya. Kalau menurut pengimanan kami sebagai Kristen, Yesus itu juga jalan dan kebenaran dan juga tujuan. Di mana dalilnya Yesus tujuan? Silakan. Silakan. Yang kecil. Kalau dia jalankan jelas. Al-Quran juga mengatakan, "Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal la battaqau ila zil arsyil sabila." Yesus jalan. Segala yang disembah oleh manusia selain daripada Allah itu hanya jalan. Sekarang saya tanya, Anda mengatakan Yesus tujuan. Dalil dong. Silakan. Dalil. Yohanes 14 ayat 6. Coba baca. Yohanes 14. Akulah jalan di situ. Justru di situ akulah jalan. Lanjut dulu bang, jangan dulu disimak. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui jalan, yaitu aku. Yang saya tanya itu iman Anda yang mengatakan Yesus itu tujuan, mana dalilnya? Nah, di situ kan ada bang baca. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku ini siapa? Aku ini jalan. Ayo, ambil aja. Mana dalilnya Yesus tujuan? Itu yang berkata dan hidup. Hidup, orang memperoleh hidup ketika mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan. Matius 19, Guru, ya paman, apa yang aku harus lakukan supaya aku dapat hidup yang kekal? Yesus mengatakan, lakukan segala perintah Bapa. Mana Yesus sebagai mana perintah Bapa? Mana? Mana Yesus sebagai jalan? Mana? Sebagai tujuan? Mana dalilnya? Itulah kalian disebut sesat. Agama sesat. Karena kalian menyembah jalan. Coba kalau Anda ke kantor, Anda menganggap jalan itu kantor, ya nggak sampai ke kantor lah. Anda buka laptop di pinggir jalan, kerja di sana. Apa itu namanya? Oranggi, ulaika hum syarrul bariyah. Itulah seburuk-buruknya makhluk. Ke kantor kok di jalan. Yesus itu cuma jalan, bukan tujuan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa Sang Tuhan kalau tidak melalui jalan yang Yesus tunjukkan. Yesus tunjukkan jalan apa? Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu hidup kekal. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Gitu cara belajarnya, kawan. Ayo, mari saya luruskan. Saya bantu, saya luruskan. Saya bantu saudara untuk meluruskan akidahnya. Silakan. Jadi Yesus itu sepakat kita, dia adalah jalan. Berbanggalah kalian karena saya Bang Suma mengakui Yesus adalah jalan. Berbanggalah kalian. Tapi jangan pernah bermimpi Yesus itu tujuan. Jangan, kawan. Yesus itu jalan menuju kepada Tuhan. Jalan menuju Monas, bukan Monas. Jalan menuju kantor, bukan kantor. Kapan Anda tidak mengikuti jalan alur rambu menuju kepada kantor, Anda akan tersesat. Jangan pula Anda jadikan rambu-rambu jalan itu sebagai tujuan. Jangan Anda jadikan aspal yang ditapaki menuju kantor itu sebagai kantor. Jangan. Anda gila, itu namanya. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena Anda menyembah jalan. Ayo, mari saya luruskan, saya bantu. Silakan. Aksal, mana nih wartawan mute? Aksal. Ya, saya siap. mau jelasin tadi kan tadi Ya, kan Sebentar dulu. Saya sapa dulu. Sebentar dulu kok Aksal. Ya sebentar dulu. Ya UM Ruami
Wem Ruami. Halo, Boy Fulun. Boy Fulun. Ya, ya. Agama apa bang? Selamat pagi. Mualaf. Mualaf. Mau ada yang mau disampaikan bang? Kita mau diskusi bang. Bang Boy. Aduh. Titik. Halo Titik. 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 Aduh, namanya Titik. Wartawan TikTok. Gimana wartawan? Saya yang berbicara, Silakan. mereka diam semua. Saya ya? Ya, Sekarang? ya. Nah, Ijo, tadi kan sampai di mana tadi pembicaraan itu, Bang? Sampai di jalan, Bang. Sampai di jalan. Serius nih, Bang Juma. Sampai di jalan. Iya. Iya, sampai di jalan. Yang tadi Yesus sampai di adalah mana? jalan. Iya. Oh, jalan. Saya kira itu kan. Jadi itu perantara. Mau bahas bayi Bang Juma. lagi, nanti kamu pingsan lagi nanti bahas bayi. Pingsan nanti kamu. Jadi itu Yesus itu diutus oleh Bapa kan, lahir ke Bunda Nah. Maria, rahim Bunda Maria itu Nah, untuk bagus. semua itu kekuasaan. Kalau Yesus mau langsung ke dunia itu bisa suka-sukanya, itu bisa. Itu pemahaman Anda yang Jadi dia sengklek. itu Mana untuk ada? melalui Hei, saudara, rahim Yohanes Bunda Maria. 8:42. Tolong saudara, kalau berbicara kita ditopang dalil supaya kita dianggap sebagai orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Yohanes 8:42, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Jangan pula kau katakan seenaknya Yesus bisa datang kapan saja. Mana ada kayak gitu? Itu menyalahi penyataan Yesus. Anda percaya Yesus gak sih? Kalau percaya Yesus, Anda jadikan Yesus sebagai jalan gak sih? Kalau jadikan Yesus jalan, ikuti semua instruksi beliau. Ya, betul itu Bang Nah, Suma. begitu, betul. Betul. Nah, itulah. Betul. Nah, ya ini sudah mulai masuk vitaminnya ini. Jadi gimana? Sekarang begini. Gimana yang mana? Coba yang gimana saya gimana? perumpamakan. Ya. Saya perumpamakan. Banyak kan yang sudah Seperti tadi kan, dikasih. saya Yang mananya? begini. Bang Juma kan Biar bilang, biar Tuhan kami Roh Kudus berapa? dulu. Nah, Bang Juma, saya kan sudah perumpamakan seperti beca itu kan rodanya 3. Saya perumpamakan mobil. Maaf Cuma ini tidak ya. mengerti. Itu kan Kenapa? satu. Lalu kenapa Anda tidak menjadikan truk yang 10 roda? Kenapa harus beca? Itu sudah kelebihan, itu bukan begitu. Itu perumpamaan. Saya Kenapa jadi kayak begitu? Itu perumpamaan. Artinya di bawah 3 itu tapi 1 begitu, Bang Juma. Lah, terus penumpangnya? Ini tidak bawa penumpangnya itu sudah. Anda menganalogikan Tuhan Anda dengan beca. Ya harus dong, kan Tuhan itu sempurna. Perumpamaan. Iya, Jadi saya mereka katakan searah. penumpangnya. Belum lagi tukangnya, tukang roda. Ayo. Itu kan perumpamaan. Ya justru itu saya bertanya. Tuhan itu tidak bisa diumpamakan dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa, nggak bisa. Hendak dengan siapa engkau persamakan aku hingga aku sama? Kamu jawab, hendak dengan beca. Apa kamu nggak dihantam kepalamu sama Tuhan kalau kayak gitu? Tuhan bertanya dalam Yesaya 45, hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku hingga kami sama? Si Roh Kudus jawab, dengan beca Tuhan. Kan kau dikasih sliding gunting sama Tuhan itu. Masa kau sama-samakan Tuhan dengan beca? Perumpamaan itu. Tidak boleh. Tuhan sendiri yang bertanya, hendak dengan siapa kau persamakan aku hingga kami sama? Kau jawab pula dengan beca Tuhan. Kau analogikan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan roda beca. Gereja pun tak sanggup mendengarkan itu. Apalagi kami yang muslim. Ya. Betul gak itu Bang Angsal? Ya. Betul kan? Masa Tuhan disetarakan dengan roda ada beca? satupun Bang Suma. Tidak ada satupun dalam dunia ini yang bisa menggambarkan tentang Yesus itu. Mati meja. Yesus sama tampannya dengan aku. Bedanya aku gondrong sedikit, dia gondrong panjang. Ya Kok itu pernah disama kalau Yesus yang itu dimaksud sebagai manusia, Tuhan. tapi kalau kita mau menjelaskan Yesus itu dengan bermacam-macam dalil kita itu, Dalil contohnya apa? seperti yang saudara saya katakan, kita umpamakan beca, nggak Mana bisa, nggak dapat.
Nggak dapat itu endingnya. Belum lagi kalau bannya bocor. Ya, makanya saya bilang dah. Tiga dalam satu. Belum lagi kalau Itu becaknya maksudnya. dihantam sama truk. Itu tiga Belum dalam lagi satu, kalau yang pengertiannya. becaknya yang dimuat Pak Bom, Ya. maka tidak jadi peleknya jadi angka 8 Memang kita jadinya. tidak bisa Tidak menjelaskan. bisa. Roh, Becak Macam 3 begini, roda, Pak Bom naik, Bang pelek Zuma. jadi angka 8 jadinya. Bang Nggak bisa. Kau analogikan Tuhan dengan Bang Zuma. becak, nggak bisa. Bang Jangan. Zuma dengar saya, Bang Zuma dengar saya. Bang Zuma, Bang Cak, saya begini lah. Kalau dibilang kalau perumpamaan beca, Bang Zuma tidak mengerti, salah mengerti Bang Zuma. Ya kalau Saat becak Zuma bang, punya mobil, Pak Bom naik, peleknya jadi angka 8. Bagaimana Anda Iya, mengumpamakan begini. sesuatu yang punya kelemahan dengan Tuhan? Bang Zuma punya mobil kan? Punya mobil. Ada. Bang Pesawat Zuma tempur pun punya ada. Punya supir. Dan Iya. supirnya Bang Zuma itu seandainya dua. Ini bukan Tangan Roh Kudus kanannya yang Bang Zuma ngomong ini. naik dalam mobil, bawa itu mobil. Tapi yang punya mobil ini bapak. Jangkrik. Itu bapak. Gitu. Jadi atas perintah bapak. Tapi satu arah. Begitu Bang Zuma. Iya memang, makanya aku bilang Yesus itu jalan. Jangan lagi bilang mobil rodanya 4. Saya tidak sanggup pautnya roda lagi ini. Yesus itu jalan, Yesus itu jalan, Yesus itu jalan. Jangan kau identikkan dengan Justru becak. itu jalan, mereka naik mobil itu penuh di jalan yang lurus. Iya, nah jalan yang ditempuh oleh Yesus itu ke sinagoge atau ke gereja. Cek. Cekcok. Itu kan maksudnya Ah, dia ayo. mau kemana? Dia mau lihatnya katanya dia becak. Bisa Becaknya nggak itu, sih masuk? becaknya itu Tujuannya arahnya untuk- kemana? Ke untuk sinagoge atau menyadarkan ke orang-orang gereja? semua memberitahukan begitu. Nggak bisa orang bang, ke jalan nggak benar. bisa. Nggak bisa kamu jadikan analogi Tuhan dia becak. Nggak bisa. Bang Zuma, Ya, kita sepakat itu. Saya secara pribadi iya. sepakat bahwa dalam konteks pembacaan itu di mana Yesus mengatakan bahwa Iya. aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam konteks itu mau menyampaikan bahwa dia hanya Sampai firman. satu-satunya jalan. Jalan. Ya, Tujuan kita kan keselamatan. betul. Ya. Ya. Ya, jadi dalam konteks perkataan Yesus itu mau menceritakan bahwa mau menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan. Oke, Ya, terus memang di situ Oke. belum berbicara, Nah, ini. tidak berbicara soal sliding tujuan. dia ini. Tetapi tujuan kita ke Bapak, Bapa. semua kan melalui Bapak. Ya, tujuan Oke. kita ke Bapa. Oke, sekarang pertanyaan saya nih. Itu pemahaman Tritunggal. Kalau Bapak Iya, iya. bukan Pertanyaan Bapak, saya bukan sederhana, Bang. Tritunggal. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus berbicara seperti itu, ada pihak kedua yang mendengarkan, ya kan? Yaitu muridnya. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua. Kristen pihak keberapa di situ, Bang? Kristen itu kan sebagai pengikut. Iya, saya tanya, ketika Yesus berbicara, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Yesus berbicara kepada pihak pertama, pihak kedua, atau pihak ketiga? Berbicara semua kepada pengikut-pengikutnya. Ah, itu mulai ngaco dia kan. Inilah katakan kamu sesat. Yesus sedang berbicara kepada pengikutnya Bani Israel, bukan kepada kita. Tapi Kristen juga pengikut. Aduh, di mana Kristen pengikut, dari mana ilmunya? Contohnya iya, kan itu makanya. Apa? Kamu ke gereja ikut siapa? Kristen. Kamu ke gereja ikut siapa? Itu kan pengikut Yesus, semua kan ajaran Yesus. Iya, pengikut Yesus ke sinagoge, ke mikdas, ke bait Elohim, ke tempat suci. Masuk ke dalam harus sunat dulu. Yesaya 52, Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam mikdas, bait suci, nggak boleh. Yesus masuk ke situ, Kristen masuk ke gereja. Sama nggak? Yes. Iya, itu kan salah paham itu Bang Zuma. Nah, salah paham lagi saya. Salah paham lagi saya kan. Tengoklah kan, saya mau meluruskan saudara. Saya mau mengajarkan kebenaran hakiki, bukan kebenaran semu yang hanya mulut koar-koar tapi dasar pijakannya tak ada. Saya bicara berdasarkan dalil, Bung.
Yesus itu Ada jalan. perumpamakan. Seruan Jangan itu becek, Bang Yesus Juma, salah sampaikan mengerti kepada lagi. saudara Yahudi Bani Israel, bukan kepada Islam, bukan juga kepada Kristen. Cobalah pikirkan itu. Yesus adalah narasumber yang mendengarkan semua yang menjadi sumber pengajaran dari Tuhan itu muridnya Bani Israel. Islam Kristen ikut nggak di situ? Enggak. Bukan tidak tahu. Bang Zuma kan tidak lahir di zaman Tapi dulu. yang aneh, saudara, dengarkan sedikit. Yang aneh di Kristen ini, ketika Yesus berbicara, kalian merasa Yesus berbicara dengan kalian. Di situ sakitnya itu di situ. Sakitnya Anda itu di situ ketika Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel yang tidak makan babi, yang tidak minum anggur, yang yang bersunat dan seterusnya. Kalian yang merasa, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan rumah untukmu, karena di rumah Bapa banyak tempat untukmu. Kristen merasa, padahal Yesus sedang berbicara dengan pihak kedua, yaitu muridnya Bani Israel. Saudara Kristenku ini pihak ketiga, orang luar. Sama seperti saya. Saya orang luar. Saya bukan Bani Israel. Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Makanya nanti di penghujung kehidupan, menuju hidup baru, kalian akan berhadapan dengan Yesus. Kalian datang ke Yesus. Yesus, ya Paman, bukankah kami ini bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat juga pakai namamu, bahkan menganalogikanmu dengan beca? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Kan ngeri. Kalian sudah setiap minggu ke gereja menyembah Dia sampai pada level bermujizat mengusir setan, tapi justru diusir oleh Yesus. Kenapa? Karena saudara selalu aja merasa sebagai pihak kedua, padahal kalian ini daki pun tidak, apalagi daging. Kulit pun tidak, apalagi daging. Yesus hanya berkata kepada Bani Israel pihak kedua. Tengoklah saudara ya, ini sedikit lagi. 1 menit. Tengok pelan-pelan. Tengok pelan-pelan. Jangan kita yang hidup di 2000 tahun. Orang yang percaya kepada Yesus aja nih, yang datang ke Yesus bertemu langsung, bercakap-cakap langsung, apa katanya? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada anjing. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan Yesus, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Apa iman perempuan itu? Iman perempuan itu, orang di luar Yahudi boleh makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Apakah Anda mau disebut anjing? Anjingnya Yahudi mau? Anda mau? Mau? Karena Yesus mengatakan besar imanmu ibu. Kamu memang anjing. Ayo. Maka sembuh anak daripada wanita tersebut. Saudara-saudara Kristen mau disebut anjing? Mau? Mau nggak? Tentu nggak mau. Makanya jangan nyamar-nyamar. Yesus punya murid pihak kedua, kalian pihak ketiga. Pihak ketiga itulah yang harus diwaspadai oleh pihak kedua. Pihak pertama Yesus berkata kepada pihak kedua Bani Israel, waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu dengan nyamar-nyamar sebagai pihak kedua. Itulah kalian. Ayolah saudara, gunakan akal sehat. Islam datang kemudian sebagai rahmat untuk kalian semua. Pelajari Islam itu baik-baik. Yesus bukan untuk kita. Kita hanya mengimaninya sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Kita Bani Adam yang diberikan petunjuk kemudian oleh Allah untuk mengikuti sang penghibur terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda berkeras hati, berkeras kepala, tidak apa-apa, silakan Anda dengan prinsip Anda, keagamaan Anda, tapi ingat, Yesus akan mengusir kalian. Silakan. Ayo silakan. Anda mau membuat apa lagi? Propaganda seperti apa? Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah jalan tahanan. Silakan aja.
Tapi apakah Yesus pernah mengenal kalian? Apakah pernah ada orang Yahudi, praktisi Torah yang datang ke Indonesia mengajarkan menyembah kepada Yesus? Ibadah di gereja ada? Enggak ada. Semua item-item itu, kisi-kisinya, narasumbernya dari barat semuanya. Tak ada dari Timur Tengah. Cobalah Anda renungkan, pikirkan. Tugas saya hanya memberi peringatan. Silakan. Dibuka mute-nya. Saya sapa dulu Panci. Warkop, Raja. Allahu Akbar. Kok jadi pada berhala semua di atas ya? Rohku. Ya. Tunggu lo. Di follow ya akun yang saya punya yang baru tap layar. Silakan Roh. Bu Nora ini. Akunnya Bung Nora. Lanjut aja. Iya, saya follow dulu. Bang Juma. Silakan. Saya Jadi Bang. begini Bang Juma. Silakan Abang. Bang Juma itu mungkin salah paham. Silakan. Luruskan paham saya kalau Saya salah. kan perumpamakan tadi itu bukan salah mengertikan bahwa itu becak, bahwa bukan begitu. Itu Lalu dalam apa? dalam analoginya itu perumpamaannya itu bahwa dia 3 tapi 1 begitu Bang Juma. Bagaimana? Itu konsep dari mana? Dia 3 tapi 1. Konsep dari mana itu? Konsep dari mana Bang? Yesus mengatakan, dengarkan ya. Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Kok jadi Yesus ikut jadi Tuhan juga? Dari mana ilmunya? Iya, dia Tuhan untuk diutus di dunia. Karena Bapak itu kan tidak kemana-mana. Nah itu dia. Ini yang saya tanya. Dari mana pengetahuan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang sebagai manusia? Dari mana? Coba Bang coba pikir, dia itu bisa menghidupkan orang mati, banyak majai kekuatannya itu. Yesus bersaksi tentang itu. Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua mukjizat itu aku lakukan. Mukjizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan utusan presiden, bukan utusan satpam, bukan utusan gubernur, bukan utusan setan, tetapi utusan Sang Yang Maha Kuasa. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Iya, tapi dia juga Tuhan. Dari mana ilmunya? Coba dari mana? Dari mana ada Tuhan mengutus Tuhan? Dia utusannya Tuhan di dunia untuk manusia. Dari mana ilmunya Tuhan mengutus Tuhan? Silakan Bu. Silakan. Dari mana judulnya Tuhan mengutus Tuhan? Ingat, tujuan saya hanya memberi peringatan saja. Tidak, maksudnya kemanusiaan. Dia kan begini, tidak ada seperti itu. Cuma kemanusiaannya dia kan, makanya dia kenapa dijadikan perantara untuk di kandungan Maria? Dia sifat manusia dulu, kedagingannya itu. Iya, itu iman saudara. Saya menghargai itu, saudara. Tolong dengan singkat Anda jawab. Dengan jawab. Siapa yang lebih tahu tentang Yesus? Yesus atau Anda? Yesus. Saya salut. Masih ada setitik harapan untuk Anda sehat. Siapa Yesus menurut Yesus yang bisa menjelaskan itu lebih akurat dan tidak diragukan adalah Yesus. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Tuhan, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuhan yang lebih besar itu, Tuhan yang lebih di atas, lebih berkuasa. Berarti Tuhanmu ada berapa? Begini, saya kasih pemahaman lagi Bang Juma kan. Bang Juma kan punya anak, Bang Juma raja, seperti presiden, dia punya wakil, begitu, punya menteri, begitu, ya utus, begitu. Terus? Itu. Ya memang seperti itu. Ya memang seperti itu.
Memang Tapi seperti ada itu. sebutannya wakil presiden kan, presiden mengutus wakil presiden. Jadi ada sebutan presiden juga. Itulah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kemudian Presiden Prabowo mengutus wakilnya, siapa nama wakilnya? Siapa lagi? Ada yang ingat? Tidak tahu, sudah lupa. Siapa nama wakil presiden kita? Ada yang tahu? Gibran. Betul. Ketika Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Prabowo, mengutus wakilnya bernama Bapak Gibran, apakah Gibran itu Prabowo? Kan ada sebutan presidennya, gelar. Dari sini aja kita sudah tahu Anda itu bengklok, nggak lurus Anda itu. Sebutan wakil presidennya. Gelar. Cuman karena ada sama-sama wakil presiden, berarti saya juga Tuhan dong. Karena saya ada embel-embel Tuhannya. Bang Suma hamba Tuhan. Bang Suma Tuhan. Sabar dulu Bang Juma. Gimana ini ceritanya nih? Saya mau ngomong sama penonton. Untuk penonton yang di bawah, tolong dong berikan koin gift-nya supaya perdebatan kami lancar. Jangan lupa koin penonton ada 100.000 1.000,4 mata memandang. Mari berikan koin yang banyak supaya perdebatan jalan berlancar. Silakan teman, dikasih wartawan kita ini. Wartawan itu meliput berita, dia tugasnya, kasihan, berat kerjanya dia. Saya nggak usah, saya nggak usah Bang Juma. Gimana dong? Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Jadi Yesus itu cuman jalan. Jalan pun hanya untuk Bani Israel. Waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu menyamar seperti pihak kedua. Siapa itu? Siapa itu? Kira-kira siapa yang menyamar-nyamar sebagai pihak kedua padahal mereka ini adalah pihak ketiga? Siapa? Siapa bang? Kalian bukan pihak kedua, kalian pihak ketiga, nyamar jadi pihak kedua, kan lucu. Dan coba direnungkan itu saudara, renungkan. Yesus hanya untuk Bani Israel. Tidak ada nyamar-nyamar begitu. Lah Anda pihak kedua atau pihak ketiga? Kan dari pihak kedua dari mana pihak kedua? Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pihak kedua. Pihak kedua mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Nah, sekarang siapa yang Anda ikuti ke gereja? Kalau pihak kedua mengikuti Yesus, kata Yesus, aku mengenal pihak kedua mengenal pihak pertama. Mereka mengikuti aku dan mereka mendengarkan aku. Sekarang Anda mengikuti dan mendengarkan siapa? Sebagai pihak ketiga ke gereja. Saudara, nih saya uraikan ya. Di pihak pertama dan pihak kedua, tempat ibadahnya satu tempat ibadahnya. Dengar, Yehezkiel 44 nomor 9. Ulang dari 6, 7, 8, 9. Satu dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang Israel yang sangat dibenci oleh Elohim adalah memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suci. Itu adalah dosa yang sangat-sangat luar biasa yang pernah dilakukan oleh orang Israel yang membuat Tuhan Elohim marah. Apa itu? Memasukkan orang najis ke dalam bait suci mereka. Tidak boleh. Tidak boleh orang tame, orang najis masuk ke dalam sinagoge. Tidak boleh orang tame, pemakan babi yang tidak mandi tahir, tidak junub, tidak wudu, masuk ke dalam mikdas, tempat sucinya orang Yahudi. Itu haram hukumnya. Sedangkan gereja boleh, tidak mengenal sunat, tidak sunat, makan babi, makan anjing, makan makanan yang diharamkan, tidak mandi junub, tidak mandi tahir, pakai sepatu, pakai sendal, pakai koteka, semua boleh masuk ke dalam gereja. Yesus masuk ke dalam mikdas, tempat suci. Kristen masuk ke dalam tempat tame, tempat yang penuh dengan kenajisan. Nah, Yesus berkata, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Aku ke mikdas, pengikutku ke mikdas. Kristen mana ada ke mikdas? Kristen mana ada ke sinagoge? Tidak ada Kristen ke sinagoge, nggak ada, kecuali mereka menjadi pengikut Torah.
yang hidup di tengah-tengah sebagai bangsa asing di tengah-tengah Bani Yakub. Coba, dari sini aja nih, dari hal ini saja sepele, kita sudah bisa tahu siapa serigala berbulu domba. Yesus ke Mikdas. Baca Lukas 4 nomor 16. Yesus pada hari Sabat seperti kebiasaannya dia rutin masuk ke sinagoge mengajarkan dan membacakan kitab Tanak. Bukan membacakan Lukas, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, bukan. Tetapi dia masuk ke dalam Mikdas membacakan kitab Tanak. Kristen masuk ke dalam gedung, di dalamnya ada orang yang tidak pernah mandi junub, tidak pernah kemudian mandi tahir, tidak bersunat, makanannya babi, belum cuci mulut sudah masuk ke sana, makanannya anjing, padahal Tuhan sudah mengecam dan bersumpah di dalam Yesaya 66 nomor 17, aku Tuhan akan membakar hangus semua pemakan babi dan pemakan balau tikus dan makanan-makanan yang menjijikkan. Itu bahkan Paulus sendiri mengecam di dalam Galatia 2 nomor 14, apa kata Paulus? Orang yang tidak bersunat sama dengan adalah orang yang hidup secara kafir. Yesus masuk ke Mikdas. Syarat masuk Mikdas harus tahir, harus kudus, harus suci. Tidak boleh menodai kesucian bait Elohim. Sebelum masuk ke sana, potong rambut, potong kuku, lepas terompa, lepas sendal, pakaian, baju, celana dalam, celana luar, celana bawah, celana atas, semua harus suci kudus. Apalagi tubuh ini tidak boleh habis makan babi, tidak boleh habis bersenggama, tidak mandi junub, tidak mandi tahir. Masuk ke sana, lepaskan alas kaki, wudhu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, baru bisa menghadap kepada Sang Yang Maha Suci. Itu kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Di mana tertulis di dalam Yohanes 14 nomor 27, nomor 12. Oke? Kita berdalil, Bang, bukan cuma cuap-cuap. Sekarang saya pengikut Yesus, pokoknya tidak ada selamatan di luar Yesus, pokoknya kami anak-anak Yesus. Itu cuma cuap-cuap. Berhenti dulu, Bang. Obat kuping. Belum ada gift dari Bang. Bertentangan dengan apa yang Anda imani. Ayo. Yesus jalan. Giftnya penonton gift. Yesus jalan. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu menuju kemana? Ke Mikdas. Apa Mikdas? Apa Mikdas? Bait Elohim, bait kudus, bait bait Eloah. Itu tempat orang-orang suci yang bisa masuk ke sana. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Begitu mereka bersendawa, berbau aroma makanan-makanan yang dihalalkan. Bukan yang bersendawa, yang terasa babi panggang, babi capcay, babi tumis, anjing bakar, kucing panggang, babi rica-rica. Bukan, nggak ada yang kayak gitu-gitu di Bait Mikdas, nggak ada. Nah, Yesus menunjukkan jalan itu, sementara kalian masuk ke gereja. Siapa yang menunjukkan jalan ke gereja? Siapa? Siapa? Oke, di sini Tuhan kami itu melihat hati kami ya, hati kami. Bukan bukan melihat hati. Sekarang begini. Yes, hati. Sekarang begini, saudari, dengar, coba terawang hatimu. Oke. Coba terawang hatimu ya. Coba terawang hatimu. Tuhan berkata nih, jangan kau makan babi, karena itu haram bagimu. Oke, itu Tuhan. Sekarang kamu makan babi, hatimu gimana tuh? Hatimu suci gitu? Yang dilarang Tuhan kamu makan, kau katakan hati yang ditengok. Hati, tahukah kau hati bahwa babi itu makanan yang diharamkan? Hatimu buta, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hatimu buta. Oke, sekarang saya Kutanya hatimu dulu. Bang Zuma, saya mau bertanya Bang Zuma.
hati, kutanya hatimu. Hati, menurutmu Oke, hati, sekarang saya ingin apakah bertanya babi Bang itu Zuma. diharamkan? Bang Zuma, bisa Apa diam jawaban nggak? hatimu? Abang bocos mulu. Bang Zuma bisa diam nggak? Apa jawaban hatimu ketika Saya ingin Tuhan bertanya, menuliskan Bang Zuma. di dalam hati Bani Israel babi itu haram? Apa yang tertore dalam hatimu ketika kamu Oke, sendiri mendapatkan sekarang dirimu Bang makan Zuma. babi? Ayo. Bang Zuma, bisa Silakan. nggak saya bertanya? Bisa nggak saya bertanya? Oh bertanya. Iya, saya Silakan. mau bertanya. silakan. Oke, sekarang gini Bang Zuma. Bang Zuma, kenapa Ya. Nabi Isa itu tujuannya turun ke bumi pada akhir zaman? Tujuannya itu untuk membunuh babi, mematahkan salib. Itu tujuan. Kenapa hanya babi ini? Oke. Kenapa tujuannya hanya Dengarkan. babi, sedangkan anjing najis? Oke, ular saya jawab. najis. Saya jawab. Saya jawab. Saya jawab. Dengarkan. Ya, dengarkan. Kenapa Nabi Isa itu turun? Al-Quranul Karim menjelaskan, makanlah makanan yang halal. Itu perintah. Al-Quran surah An-Nahl ayat 114, Al-Baqarah ayat 168. Itu perintah di dalam kitab suci. Dan juga di dalam kitabnya orang Yahudi, haram tidaknya suatu makanan itu diatur dalam kitab imamat. Gifnya. Oke? Yang Pahami itu saya dulu. tanya, Kenapa yang Nabi Isa alaihi salam, sabar, saya belum masuk. Begitu cara saya menerapi pasien. Kenapa Nabi Isa datang kemudian ke atas muka bumi membunuh babi? Karena adanya serigala yang nyamar kemudian Bani Israel yang menghalalkan makanan yang diharamkan berupa babi. Maka dengan datangnya dia membasmi babi, membuktikan bahwa babi itu memang diharamkan dan tidak pernah dihalalkan. Itu yang Anda harus tahu. Oke, lalu kenapa cuman babi? Sedangkan anjing juga najis, ular juga najis. Kenapa cuman babi? Dengarkan. Ketika kemudian babi sudah diharamkan, itu sudah mewakili makanan-makanan yang diharamkan kemudian dari setiap rangka pengutusan para nabi. Pahami itu. Ketika nggak babi bisa. ini sudah Itu binatang Kenapa yang nggak bisa? berbeda, Bang Zuma. Oh gitu. Itu binatang yang berbeda. Kalau misalkan yang najis, kalau mau meniadakan yang najis, ya anjing juga ditiadakan, ular juga ditiadakan. Kenapa cuman babi? Sasarannya cuman babi. Dengarkan. Al-Quran mengatakan larang makanan yang menjijikkan, binatang bertaring dan seterusnya. Oke? Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66. Apa yang dikatakan di sana? Baca nomor 15, 16, 17. Makanan-makanan yang menjijikkan, tikus, babi, siapapun yang memakannya akan dibakar dengan api sampai habis. Semua. Kita nggak makan tikus. Babi? Iya, kita makan. Ya udah selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tujuannya Nabi Isa untuk memberikan kode sinyal. Wahai manusia, jangan kau makan babi, jangan kau makan makanan yang diharamkan. Itu. Siapa yang pelakunya? Ketika dikatakan dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan marahnya, akan membakar semua manusia yang makan babi serta makanan-makanan yang menjijikkan dan tikus balau. Kristen masuk nggak? Kristen masuk nggak di situ? Enggak, saya tanya, saya ulang. Kristen masuk nggak di situ, Mbak? Gimana? Ulang. Tuhan akan datang dengan murkanya, akan membakar semua orang yang makan babi dan makanan yang menjijikkan serta tikus. Kristen masuk nggak di situ? Itu tertulis di mana? Enggak, tertulis di mana katanya Tuhan akan datang membakar semua orang yang makan babi. Tulis. Yesaya 66 nomor 17. Pertanyaan saya, Kristen masuk nggak di situ? Roh Kudus ini masuk nggak? Roh Kudus ini masuk nggak? Semua itu kita akan lihat di akhir zaman nanti, Bang Zuma. Itu adalah kebodohan, kedunguan. Ketika sebuah kitab dianggap firman Tuhan tapi dia ngeles, itu nanti akan kita lihat seakan-akan tidak percaya apa yang tertulis. Oke, sekarang saya tanya lagi, Itu Bang Zuma, pendusta. boleh nggak? Katanya tadi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan tuh melihat hati, Hatimu bukan- bagaimana? bukan Bagaimana dengan hatimu fisik ketika Anda. sudah mengetahui ada dalil Tuhan akan membakar semua pemakan babi? Hatimu mengatakan apa? Cenat-cenut, cenat-cenut, hatimu Oke, Bang kenapa? Zuma. Kedip. Sekarang ini, Bang Hatimu Zuma. kenapa? Hatimu kenapa ketika sudah tahu bahwa itu akan dibakar pemakan babi? Hatimu kenapa?
Iya Bang Zuma, sekarang saya mau bertanya. Oh sekarang bertanya lagi. Ya Iya, udah, saya mau bertanya bertanya aja lagi. lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ingat Oke, hatimu sudah sekarang- gelap gulita ya, nggak ada sedikit pun terang-terangnya di Oh, dalam. tentu tidak dong. Lah sekarang Tidak. hatimu kutanya hatimu ketika ada firman yang katanya Tuhan punya perkataan mengatakan akan datang dan membakar pemakan babi, hatimu ngapain? Oh, karena semua itu udah ditebus sama Tuhan di atas kayu salib dengan darah Yesus itu sudah Ini dia si jali-jali. Oke, Iblis sekarang gini Bang datang Zuma. kepada Paulus mengatakan, boleh kau makan, boleh. Sama seperti iblis datang kepada Adam dan Hawa, boleh kau makan, boleh, makan aja makan. Itulah iblis yang datang kepada Paulus dan terus kepada kalian. Semuanya halal boleh kau makan, seibarat binatang omnivora pemakan segala. Oke? Oke? Bedanya setan dengan kalian apa? Ketika mengajarkan makan setiap makanan yang diharamkan oleh Tuhan, bedanya setan dengan kalian apa? Kutanya dulu. Beda. Apanya beda? Setan mengajarkan menghalalkan segala sesuatu. Kalian mengajarkan menghalalkan segala sesuatu. Bedanya setan dengan kalian itu apa? Jawab saya, pakai hati. Bedanya setan sama kami karena kami tidak suka menghujat orang gitu. Bedanya setan Kau menghujat firman Tuhan dengan Tidak. mengatakan bahwa Tidak Tuhan menghujat. datang menjadi manusia mati untuk menghalalkan sebuah makanan. Tuhan datang ke bumi menjadi bayi, lalu kemudian mati dibunuh oleh manusia. Itu kau sudah menghujat Tuhan. Hah? Kamu nggak sadar? Yesus datang ke dunia. Saya tidak tahu itu. Saya tidak mau tahu tujuannya. Yang saya tanya, kamu menghujat Tuhan ketika orang semuanya beribadah kepada Tuhan yang Maha Suci, justru kalian beribadah kepada Tuhan yang mati terkutuk di atas pohon. Kamu menghujat sekarang Tuhan. Kamu Tuhannya menghujat Bang Zuma. Tuhan. Kamu Oke, menghujat mohon maaf Tuhan. ya, mohon maaf. Sebelumnya saya ingin bertanya Bang Zuma. Bertanya lagi. Tuhannya Bang Zuma itu maha pengampun hatimu nggak? tak ada sedikit pun cahaya ku tengok. Silakan. Iya, Pertanyaan pokoknya yang ke-12. ini Silakan. saya ingin bertanya, Tuhannya Bang Zuma maha pengampun nggak? Oke, dan maha pengampun nggak? Dan lagi, Tuhannya Bang Zuma pernah nggak ada sejarah yang mencatat kalau di dalam kepercayaannya Bang Zuma itu ada yang pernah meninggal lalu bangkit dari kematian? Ada nggak? Ada nggak yang tercatat dalam kitab sejarahnya Bang Zuma? Yang tidak bisa diklaim sama siapapun, yang pernah mati dan lalu bangkit lagi. Ada nggak? Tuhan Yesus itu mati dan bangkit lagi demi membuktikan kalau dia penguasa surga dan bumi dan juga dia yang berkuasa. Dengarkan saya, dengarkan. Tuhan saya yang maha kuasa memberikan mukjizat kepada hambanya Isa alaihi salam untuk membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. Siapa yang dibangkitkan? Iya. Siapa yang dibangkitkan Bang Zuma? Sebutkan namanya. Yang dibangkitkan seluruh manusia yang tadinya tidak ada diciptakan kemudian dari tidak ada menjadi ada. Lucu pertanyaan kamu itu, lucu. Ya, Lucu pertanyaan kamu juga, itu. Bang Zuma harus sebut juga siapa yang pernah dibangkitkan. dengar. Nabi Isa membangkitkan orang mati karena mujizat Tuhan saya. Yesus di dalam kitabmu tidak bisa membangkitkan siapapun, termasuk membangkitkan Lazarus kalau tidak berdoa kepada Tuhanku. Ya Bapakku, orang yang banyak di sini ingin bukti, maka bangkitkanlah Lazarus dari kematian. Apa itu? Itu juga. Ya anggaplah kayak gitu, karena hatimu gelap kawan. Oke, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kita masih kembali kepada poin yang tadi. Yesus memiliki murid dan muridnya itu adalah pihak kedua. Kalian pihak keberapa? Jawab. Kedua juga. Nenekmu kiper. Mana ada murid Yesus pemakan babi? Ayo, silakan. Yang disebut domba itu makanannya rumput. Kalau ada domba makan babi, itu serigala pakai topeng domba. Hati-hati kalian, hati-hati. Domba makan rumput.
Domba mana ada makan daging babi? Kalian makan daging babi, berarti kalian ini domba atau serigala? Domba atau serigala kalian ini? Mana ada domba makan rumput, makan daging? Di mana kau dapat domba makan daging? Itu di kan mana? itu kan beda lah. Kok beda pula. Sekarang yang kau katakan perumpamaan, ada nggak orang Yahudi makan babi? Ada? Nggak ada, karena mereka domba. Mereka adalah domba. Yeremia 50 nomor 17, Bani Yakub disebut domba. Kalian di luar Bani Yakub yang nyamar-nyamar, kalian adalah serigala. Buktinya apa? Kalian makan daging. Tuhannya orang Yahudi kalian setarakan dengan becak. Tuhannya orang Yahudi kalian setarakan dengan anak bayi. Siapa kalian ini sebenarnya? Al-Quran menorehkan siapa kalian. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang Kristen, kafir Kristen itu adalah saudara-saudara setan dan penolong-penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itulah kalian. Kalian ini adalah tangan-tangan iblis di atas muka bumi ini untuk mengajak anak Adam menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kalian mengajak anak-anak kalian yang tidak tahu apa-apa ke gereja menyembah anak bayi. Oke? Kalian mengajak keturunan kalian untuk makan makanan yang diharamkan oleh Elohim. Itulah kalian, setan pensiun. Kenapa? Karena sudah ada pasukan-pasukannya di atas muka bumi, yaitu Anda semua. Pensiun iblis karena sudah ada wakilnya mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan. Itulah kalian. Iblis datang kepada Musa, terpental iblisnya. Iblis datang kepada Yesus, terpental iblisnya. Iblis kemudian mundur. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepatnya? Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, iblis kemudian berpesta pora sehingga menjadikan yang keluar dari kubur itu menjadi Tuhan. Apa yang terjadi? Korbannya bertaburan di mana-mana. Kata Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus yang mengaku Mesias yang adalah penyesat datang kepada Paulus, dan banyak orang yang disesatkan itu bernama Kristen in the gang. Siapa yang tertawa ketika pencipta langit dan bumi yang maha suci itu digantikan oleh manusia dengan Yesus yang adalah makhluk? Siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa ketika manusia keturunan Adam menggantikan pencipta langit dan bumi dengan menyembah anak orang? Siapa yang tertawa? Siapa yang tertawa? Iblis tertawa enggak? Ketika ada manusia menyembah selain daripada yang maha suci dengan embel-embel, dia adalah firman jadi manusia, dia adalah ini jadi manusia, dia ini jadi manusia, dia itu jadi manusia. Segala macam upaya tipu muslihat kalian ajarkan supaya orang menyembah kepada manusia tersebut. Siapa yang tertawa? Ayo kutanya dulu kalian, siapa yang tertawa? Sedangkan Tuhan yang maha suci tidak serupa dengan manusia, tidak sama dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Bahkan di dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi Yesuslah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Exegomai. Yesus yang mentafsirkan, Yesus yang menguraikan Bapa itu kayak mana, Bapa itu seperti apa. Tetapi Yesus tidak pernah menjelaskan aku adalah Bapa itu sendiri. Tidak pernah sedikit. Pernah, Bang Di mana? Zuma, Di mana? pernah Yesus menjelaskan kalau Tuhan Yesus sama Bapa itu adalah satu. Satu nusa, satu bangsa. Dengarkan saudara, Bang. Yesus mengatakan dirinya satu. Kenapa? Yesus itu hamba yang saleh, Yesus itu hamba yang taat. Baca Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku selalu menyertai aku, tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan sesuatu yang berkenan terhadap dirinya. Baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi satu manusia pun. Dan jikalaupun aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, dua orang saksi adalah sah. Aku menghakimi manusia bersama dengan Bapakku. Aku tidak seorang diri. Aku bersaksi tentang diriku dan Bapa bersaksi tentang diriku. Aku dan Bapa adalah dua.
Mana pengakuan Yesus aku dan Bapa adalah dua? Arahkan pandangan Anda sekarang ini juga. Jangan undur, jangan menunda. Buka Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Buka. Silakan. Ada yang berani bacakan saya di sini? Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Ada yang berani baca? 29 Bang. Yes. Dan Baca. ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang benar kepadanya. Dia tidak membiarkan aku seorang diri. Kalau bukan seorang diri, lalu berapa? Berapa? Berdua minimal. Itu dalil. Datang kalian Bapak Yesus itu sendiri. Bagaimana mungkin Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Ketika dia bayi, itu Bapak. Ketika dia dewasa, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dewasa aja dia ngomong kayak gitu. Gimana waktu bayi? Kenapa kemudian ada sekelompok manusia menuhankan dirinya? Karena iblis bersumpah akan menyesatkan anak keturunan Adam alaihi salam. Ketika orang berzina, iblis masih ragu, mana tahu besok bertobat. Ketika manusia kemudian manusia membunuh sesama manusia, iblis masih ragu, mana tahu besok dia bertobat. Ketika kemudian orang menginjak bibal, iblis masih ragu, mana tahu besok dia murtad. Masih ragu, mana tahu besok dia bertobat. Ketika manusia memperkosa, iblis masih ragu, jangan sampai besok bertobat. Tapi ketika orang itu tidak lagi menyembah yang maha suci, maka iblis berpesta pora. Iblis senang. Ho 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 ha 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 ha. Pengikut kita sudah banyak berkumpul untuk siap-siap kita bawa bersama dengan kita ke neraka, yaitu mereka yang tertipu menyembah selain daripada Sang Pencipta yang maha suci, yaitu mereka menyembah makhluk halus yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, renungkanlah, pikirkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Yesus dalam bilik, ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat akan menyambar sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku sebagai anak manusia kelak. Tuh kata Yesus. Tapi kalian tidak mengindahkan. Kalian lebih terperdaya dengan hipnotis, dengan jerat tipu daya yang dibawa oleh iblis. Sehingga apa yang terjadi? Kamu mengatakan Tuhanmu satu. Yes, Tuhan kami satu, Bang Suma. Ketika dia jadi bayi, masih ada Tuhan yang lain? Ada, Bang Suma. Tadi katanya satu. Bohong. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati kalian ada penyakit. Ada penyakit dalam hati kalian. Kalian ingin menipu Allah, ingin menipu kami orang beriman, tapi sesungguhnya kalian hanya menipu diri kalian sendiri. Banyak orang yang sudah mu'alaf, termasuk Demian kutanya. Hai saudaraku Demian, ketika engkau berdiskusi denganku, engkau gagah berani mempertahankan akidahmu, mempertahankan kemudian ketuhanan yang engkau anut. Engkau mengatakan Tuhanmu satu, bla 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 bla. Aku sudah menjelaskan, aku memberi peringatan, aku meluruskan. Aku ingin engkau tersadarkan dan waras. Apa yang kau rasakan pada saat engkau membela akidahmu, ajaranmu, ikatan kepercayaanmu, ketika saya memberikan sendi-sendi pokok dalam pengajaran Yesus terhadapmu? Apa kata Demian? Sesungguhnya Bang Suma, hatiku menangis. Aku membela Tuhan Yesus saat itu, tapi hatiku berkata bohong. Apa yang aku katakan adalah tipu terhadap diriku sendiri. Dengan cara aku membentengi diriku rasa malu yang kurasakan dengan menghujat Tuhanmu. Pada sebenarnya aku sudah tak berdaya saat itu. Aku sudah tak sanggup
untuk mempertahankan ketuhanan Yesus. Aku sudah tak sanggup, Bang Suma. Makanya aku selalu membawa Tuhannya Yahudi, Bang Suma. Karena aku tak sanggup mempertahankan ketuhanan Yesus di hadapanmu, Bang Suma. Saat itu aku menangis. Setiap kali berdebat denganmu, aku menangis. Tapi aku berpura-pura tertawa. Habis itu aku merenung, mau sampai kapan saya kayak begini? Mau sampai mana saya harus berbohong kayak begini? Akhirnya aku tersadarkan, Bang Suma. Aku terpanggil kemudian untuk belajar Al-Quran. Dan sekarang saksikanlah wahai Bang Suma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya menunggu saudara-saudara di pintu surga. Kapan kalian mau mengikuti Demian? Silakan. Bang Suma. Iya, Paman. Ya. Makasih ya. Iya. Saya tertarik dengan apa yang Bang Suma sudah khotbahkan itu sudah Anda berarti masih ada peluang untuk sehat, Bang. Ya. Masih ada kesempatan untuk sehat berarti. Itu berarti bahwa apa yang Suma katakan itu berarti Bang Suma itu percaya bahwa Yesus itu utusan Allah. Yes. Iya. Kita sepakat. Ya. Bang Suma sepakat bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Yes. Ya. Itu berarti bahwa apa yang diajarkan Yesus, Bang Suma itu pasti mengikuti. Yes. Dan harus mengikuti untuk mendapatkan keselamatan. Yes. Ya. Baguslah. Ya, silakan jebakannya, silakan. Jebakan saya dimulai. secara Silakan. pribadi itu bersyukur pada Bang Suma atas pengertiannya itu ya. Nah, nah, jebakannya di mana? Kalau begitu, bagaimana korelasinya antara Bang Suma percaya dengan Yesus atau ajaran Yesus yang Bang Suma percaya itu dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Yes. Bagaimana korelasinya itu kira-kira? Oke. Saya ucapkan kepada Anda. Wa auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Bahasa Indonesia saja, enggak usah bahasa Arab karena saya tidak tahu. Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, aku diutus hanya kepada kalian Bani Israel sebagai rasul utusan Allah. Yesus Matius 15 nomor 24, sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang pertanyaan saya balik kepada saudara. Coba Anda baca pengikut Yohanes Yesus? 10 ayat 16. Suma. Sabar. Baca Yohanes 10 ayat 16. Yohanes 10 nomor 16. Masih ada lagi dombaku di luar aule. Apa aule dalam bahasa Yunani? Di luar kandang halaman Yerusalem. Masih ada lagi tadi Bani kan Israel. Kamu bilang Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Anda bertanya, saya obatin. Masih ada lagi Bani Israel di luar Yerusalem. Artinya, di luar kandang itu artinya di luar kandang masih ada lagi Bani Israel. Oke? Tidak ada. Boleh ketika Anda bertanya, biarkan dulu dokternya obati sakit Anda. Anda kan pasien. Bertanya ke dokter. Dokter tunggu saudara. Tunggu. Tadi saudara kita itu bertanya bagaimana Yohanes 10 nomor 16. Kawan, aule dalam bahasa Yunani ketika didefinisikan atau diartikan atau dimaknai, definisi daripada aule itu adalah halaman. Halaman apa? Halaman rumah. Maksudnya apa? Yerusalem. Masih ada lagi Bani Israel di luar Yerusalem. Apakah salah? Betul. Makanya Yesus memerintahkan murid-muridnya ke seluruh dunia untuk mengajak keturunan Israel mengimani Yesus. Bukan menuju kepada orang Indonesia yang bukan hubungannya dengan Israel, tidak ada hubungannya. Jadi domba yang dimaksud adalah Bani Israel yang hidup di luar daripada Yerusalem. Ingat, kuncinya apa? Domba itu Bani Israel. Di mana dalilnya?
Yeremia 50 nomor 17. Di luar daripada Bani Israel yang ngaku-ngaku Bani Israel, itu adalah serigala yang nyamar domba. Untuk mendeteksi bahwa dia serigala atau bukan, kasih rumput. Dimakan enggak? Enggak. Tetapi kasih babi dimakan enggak? Pasti dimakan. Itu bukan domba, itu adalah serigala pakai topeng domba. Paham? Boleh. Bisa saya lanjut, Bang? Boleh, Silakan, ya. silakan. Bagus. Ya bagus dong. Kalau bagus. saya pahami apa yang Bang Suma katakan tadi, mudah-mudahan saya salah nafsir bahwa Ya, silakan. Yesus itu diutus oleh Allah, dikhususkan untuk Bani Israel. Yes. Ya. Terus Bang Suma percaya. Yes. Iya. Bang Suma percaya bahwa hanya melalui Yesus Bang Suma bisa sampai kepada Allah. Kata siapa itu? Loh, tadi kan kamu bilang, kamu percaya Bilang apa? bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Iya, itu berarti bahwa kau meyakini bahwa di Ya. dalam Yesus itu ada keselamatan. Nah, dengarkan saya. Dengar dulu, tunggu dulu Bang. Ya, silakan. Jebakanmu enggak mempan bagi saya. Silakan. Itu kan, ya bukan soal mampan atau tidak Bang, kita ini diskusi. Bukan soal mampan. Silakan. Kalau you mampan berarti pasti masuk Kristen. Kalau saya mampan berarti enggak mungkin. tidak masuk. Enggak mungkin. Nah, itu Enggak contoh. mungkin. Anda Itu susun, contoh. Anda Ya. susun sejak dari bayi sampai Yesus terangkat ke langit, ajarannya tidak ada sedikit pun indikasi akan menjadikan orang menjadi Kristen. Orang menjadi Kristen itu bukan karena Yesus. Orang menjadi Kristen itu karena Paulus. Oh, ya bagi saya Berat, tidak ada kan? masalah bagi saya itu. Berat itu. Terserah itu pemahaman Anda ya. Jangan naik di sini kalau Saya mau tidak- nangis. saya tidak ke Kita situ, di sini, saya tidak ke situ. Anda di sini pasien. Bukan soal Kristen Ya, silakan. atau Islam, bukan. Ya, Hanya sekarang ini jebakannya di mana? uraiannya. Jebakannya di mana? Silakan. Dengar dulu. Dengar Ya. dulu Bang, gimana Yes. sih? Ya, kita fokus pada Yesus sebagai rasul. Ya. Yang diutus Allah menurut Bang Suma hanya dikhususkan untuk orang Bani Israel. Nah, untuk apa Yesus katakan dan kamu katakan bahwa mengikuti ajaran juga harus mengikuti ajaran Iya. Isa itu ya. Jangan berputar-putar. Nah, untuk Jebakannya di apa mana? Yesus katakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke. Semua bangsa itu tidak itu berarti bukan hanya ditujukan kepada orang Israel atau Bani Israel, tetapi kepada orang Arab, orang Asia, orang Eropa, semua. Semuanya pokoknya semuanya. Iya, pokoknya semuanya. Oke, saya tepuk tangan untuk itu, tepuk tangan. kemudian, Tepuk tangan. Oke. Ya. Nah, Oke. Boleh saya kemudian, tanggapi? Berdasarkan perintah Yesus itu, ya, berdasarkan perintah Yesus itu, maka pergilah orang-orang yang menjadi muridnya itu, dan juga orang-orang Romawi, orang-orang Yunani pergi. Menyebar sampai ke penjuru bumi. Ya, ini orang Yahudi murid-muridnya enggak? Tuhan Yesus, Ya, murid-muridnya Yesus Tuhanmu itu, Yesus. Ya. itu kan sampai Sampai ke Indonesia, sampai ke Papua, sampai ke Timika sana. Apalagi? Tunggu dulu Bang, gimana? Enggak, saya mantu biar cepat. Enggak. Masalahnya di sini saya mau ibadah. Enggak bisa. Ya sabar, jangan nafsu Bang. Alah, kamu belum selesai bicara udah hafal. Kau mau ngomong Diam apa? dulu Suma, diam dulu kau. Orang bernarasi. Panjang kali lebar. Saya minta jebakannya di mana? Pusing dia. Saya mau jebak Bang Suma ini lewat mana? Pusing dia. Ayo. Poinnya langsung. Poinnya langsung. Ya. Anda ingin menjebak saya di mana? Silakan. Perintah Yesus memberitakan Injil ke seluruh bangsa. Nah, silakan Bang. Itu kayaknya. Di situ. Oke, Ya. baik. Sekarang begini. Saya percaya kepada Yesus kan, udah aku bilang tadi kan, dan saya mengiyakan itu. Yesus yang saya percaya itu adalah dia yang nabi, yang rasul. Anda sendiri mengatakan Yesus rasul. Iya kan? Sedangkan Yesus yang Anda katakan tadi, itu bukan Yesus yang rasul. Yesus yang mengaku Tuhan, itu yang datang kepada Kristen.
Akulah awal, akulah akhir. Itu Tuhan kalian itu, bukan Yesus yang rasul. Kalau Yesus yang rasul, dia mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu Yesus yang rasul. Kalau Yesus yang Tuhan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi pengikutku. Itu oknum yang berbeda, Cak Kangkung. Yesus mengajar kepada muridnya Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kamu ke bangsa Batak, jangan ke bangsa Manado, jangan ke Bugis, Makassar, ke orang Sunda, tapi pergilah ke bangsa dombaku yang hilang dari umat Israel. Oke, sekarang gini Suma, kita diskusi. Tolong begini dulu sama moderatornya. Agak panjang biar tersep di otak kalian tuh. Jadi Suma, saya mau Yesus nanya. yang asli mengatakan Suma. jangan kau ke bangsa lain. Lagi gila ini, kamu Bang ke Sumanya. bangsa Gila lain. ini, gila. Yesus Woi, Suma, yang Suma. asli berkata jangan kau ke bangsa lain. Itu Yesus yang asli. Yesus yang palsu, pergilah ke seluruh bangsa. Yang asli jangan ke seluruh bangsa, jangan ke bangsa lain. Tapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umat Israel. Itu Yesus yang asli tuh, yang rasul. Oh, tidak konsisten. Yesus Cuma yang palsu. lebih baik kau jangan buat Pergilah konten-konten ke seluruh begini. bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku. Jadi yang saya ikuti Yesus yang adalah Nabi Rasul untuk Bani Israel. Saya tidak mengikuti Tuhanmu yang bernama Yesus itu. Oh enggak, na'udzubillah, Bilang summa aja kalau na'udzubillah. apa yang saya sudah katakan ini masuk akalmu, tetapi kau berusaha untuk merubah itu, membalik itu supaya kau cut itu bahwa itu Yesus palsu. Nggak ada itu. Sekarang saya tanya. Nggak ada itu. Sekarang saya tanya untuk membuktikan kebenaran kalimat saudara. Sekarang saya tanya, menurut Yesus, apakah akan ada penyesat memakai nama Yesus? Ada. Ada. Termasuk Bang Suma, Saya namaku Suma. Bang Suma itu Saya Yesus, namaku Suma. Yesus yang kau maksud itu Yesus Saya namaku Suma. Gitu. Dengarkan. Waspadalah kepada dengan penyesat orang yang Yahudi, Bang datang Suma. kepadamu dengan memakai nama apa? Penyesatnya datang memakai nama apa? Kau sama dengan orang Yahudi yang membunuh Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Gitu Bang Suma. Ingat itu Bang Suma. Menurut Yesus Gitu. penyesatnya datang memakai nama apa? Ya. Juga bisa memakai nama Yesus seperti Bang Suma. Pakai nama Yesus tetapi tidak percaya. Itu Bang Suma itu. Bilang-bilang Yesus itu tuh. Yesus bukan itu begitu Nabi, maksudnya. Rasul, ya. Tetapi bukan begitu. itu ajarannya dibolak-balikan. Bukan begitu maksudnya. Kualat kau nanti itu Bang Suma. Offside. Besok itu Offside. Jangan kau pelintir dalilnya. Dan penyesat yang mengaku Yesus itu berkata, akulah Yesus. Lukas 21 nomor 8. Oke, paham? Dan jelas di dalam Matius 24 nomor 24 Yesus palsu. Yesus yang kau maksud itu, itulah yang kau balik-balikan, itulah Yesus palsu. Yesus palsunya datang mengaku dengan nama Yesus. Namanya Mesias palsu. Bang Suma bukan Mesias palsu, Cak Kangkung.
Kok jangan ini Bang Suma. Saya bukan orang teolog, tetapi saya bisa pahami jalan pikiranmu Bang Suma. Palsu, yang dimaksud Yesus itu Mesias palsu. Berarti ada orang yang datang mengaku sebagai Yesus. Saya mana ada ngaku Yesus. Yang diramalkan Yesus adalah Yesus palsu, Mesias palsu. Yohanes Matius 24 nomor 24. Jangan kau putar balik, jangan kau pelintir dalilnya, jangan. Ini bagian saya ya. Jangan kau pelintir ya. Yang datang Mesias palsu kan? Saudara, yang datang Mesias palsu kan? Yang datang Mesias palsu kan? Menurut Yesus, Mesias palsu. Betul? Matius 24 nomor 24, yang datang Yesus palsu kan? Saya jelasin, boleh. Berarti oknum yang datang sebagai penyesat ini mengaku Yesus. Paulus menerima pengajaran dari oknum yang mengaku Yesus. Loh. Saya menjelaskan Bang Suma, coba kau baca itu pertobatannya Paulus. Coba kau belajar itu pertobatannya Paulus. Pertobatan Paulus. Dengar. Pertobatan Paulus sudah diramalkan oleh Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 45. Ingat, saya bertugas di sini untuk meluruskan aja, bukan untuk mendakwai kalian, hanya meluruskan. Tugas kalian hanya merenungkan. Kau tafsir salah. Saya tidak menafsir. Ya. Saudara, tidak ada agama di dunia ini yang tidak pakai tafsir. Yesus meramalkan pertobatan Paulus. Salah. Saudara, Yesus meramalkan pertaubatan Paulus tertulis di dalam Matius 12:43 sampai 45. Saya hanya mau berterima kasih Bang Suma. Terakhir saya mau ngomong, Bang Suma. Saya hanya mau bersyukur bahwa titik terang untuk percaya kepada Yesus itu sudah ada dalam dirimu. Sisa waktu yang kita tunggu. Ingat ini kata-kata saya Bang Suma, ingat ya. Kalau ingat saya sudah gila, mungkin saya bisa percaya kepada Yesus palsu. Selama saya masih waras, saya tidak akan pernah percaya kepada Yesus palsu yang kau tuhankan. Nanti Tuhan akan menjadikan kau tidak waras dan kau percaya. Iblis tidak berkuasa kepada orang yang menggunakan akal sehat. Iblis hanya berkuasa kepada orang-orang yang mematikan akal. Selamat siang semuanya, selamat siang. Seperti Anda. Sekarang terakhir untuk saudara Akzal. Ini pesan dan ilmu untuk Anda. Yesus meramalkan kedatangan Paulus. Baca di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Kalau Anda sudah baca, Anda sudah pelajari, kembali ke sini. Obat akan saya tingkatkan komposisinya untuk Anda. Oke? Ya. Oke. Nah. Jadi terakhir saya mau ngomong ini terakhir. Apa PR-nya? Apa PR-nya tadi? Coba apa PR-nya? Apa PR-nya tadi? Apa PR-nya? Semua apa PR-nya? Ya. Apa PR-nya tadi? Coba dengar. Apa PR-nya? Coba apa PR-nya? Baca ya. Matius 12 saya nomor hanya berapa? mau bilang sama Bang Suma, terima kasih ya Tuhan. PR-nya terima kasih ya Tuhan atas pengertian yang sudah Iblisnya lagi dipanggil nih. Iblisnya lagi dipanggil. Nggak berguna iblis kau udah panggil sini nggak berguna. Saya dulu. Tidak berguna. Aksa. Boleh saya bicara? Tugasmu, PR-mu Matius 12 nomor 43 sampai 45 ya Aksal. Kau pelajari itu 1 minggu. Setelah kau dalami baik-baik itu, kau datang cari saya. Saya akan kasih resep yang kemungkinan ya, dosisnya akan saya padatkan. Dosisnya akan saya naikkan. Allah itu transenden. Allah lagi transenden. Apa kau bilang transenden? Transgender sekalian. Transgender jadi bayi. Tuhan transgender jadi bayi. Udahlah, Aksal, terlalu lemah argumentasimu, terlalu lemah konsep ketuhanan yang kau bawa. Terlalu berat kau mengatakan sapi itu adalah ayam. Terlalu berat. Yang bisa percaya hanya orang gila. Apalagi Tuhan, apalagi anak bayi adalah Tuhan. Sapi kau terangkan sampai mulutmu robek sampai kuping. Sampai betismu meledak, sampai matamu keluar tergantung dua jengkal dari mukamu, tidak akan ada orang waras yang percaya sapi itu adalah ayam. Apalagi bayi itu adalah Tuhan. Camkan itu.
Berat kalian, berat. Makanya Belanda menjajah 350 tahun lamanya mengajarkan agama Kristen nyembah kepada bayi. Tidak berhasil, tetap minoritas. Kenapa? Karena yang bisa percaya sapi jadi ayam itu hanya orang yang tidak berakal. Yang bisa didoktrin dan dibodohi ayam adalah sapi, sapi adalah gajah, itu hanyalah orang stupid in bahlul. Orang yang waras tidak mungkin mau didoktrin. Seekor sapi nyata di depan mata lalu didoktrin. Paman, iya tante, itu adalah ayam loh. Hanya orang gila yang mau terdoktrin dengan ucapan itu. Nyata-nyata oleh matanya itu adalah sapi, tapi didoktrin itu ayam. Percaya aja, itu gila namanya. Apalagi bayi. Suma, iya paman, bayi yang keluar dari rahimnya Maria itu Tuhan loh. Kucluk, sini. Kukunya kunyit, kusembur mukamu biar setanmu keluar. Mustahil, jangan kau bermimpi. Jangan kau bermimpi. Orang waras tidak mungkin menjadi seperti apa yang kalian anut hari ini. Kalian itu cuma terlanjur karena lahir di tengah-tengah ayah ibu yang sudah nyembah anak bayi. Sampai kalian juga seperti itu. Anda mencoba mempertahankan itu di hadapan saya. Enggak make, enggak main, kita enggak main. Level kita tinggi, ente rendahan. Ayam saja tanya ayam, iya paman, percayakah kamu kalau sapi itu adalah kucing? Andai ayam itu bisa bicara, maka dia akan berkata, meskipun aku ayam, aku tidak percaya. Kamu manusia, tapi kamu percaya. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu adalah seburuk-buruknya makhluk di antara seluruh makhluk. Selamat siang semuanya. Selamat siang para penyembah Mamat yang 6 tahun pun digas. Selamat siang. Tuhan datang robek perawan. Tuhanmu datang robek perawan. Itu masih bayi dia udah robek perawan itu. Ngapain dia masuk ke dalam rahim perawan? Kenapa nggak pilih janda aja yang sudah melar? Enak aja kok ngomong. Tuhan usil turun ke bumi pecahin perawan. Apa katanya? Aku tidak ambat kau dari luar, ku ambat kau dari dalam. Musuh dalam selimut dah. Jangan kau menghina kawan, jangan kau menghina. Tidak ada kemudian aspek yang bisa kau tempati lolos untuk meloloskan Tuhan kau itu. Semua aspek adalah hinaan di sana. Hinaan. Makanya Tuhan yang benar mengatakan orang-orang kafir laknatullah itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Tuhan keluar lewat vagina. Parah Cak Ayu. Parah. Jadi kau datang di sini, datang belajar, jangan datang menghina. Kenapa? Saya ini guru kalian, guru. Tanpa perpuluhan kalau Anda di sini bertanya, tanpa perpuluhan. Bang Suma, apa maksudnya Yohanes 10 nomor 16? Ku jelaskan. Bang Suma, apa maksudnya ini? Ku jelaskan. Saya jelaskan dengan pendekatan mantik, akal. Saya tidak mendoktrin, saya tidak mendogma. Tugas Anda bertanya, pegang Bible, saya jelaskan dari sini. Anda buka, kalau ada keliru, laporkan saya ke polisi. Gitu. Kalau pendeta kau tanya, Pak Pendeta, iya jemaatku udah bayar perpuluhan belum? Bukan itu pendeta, sabarlah pendeta ini. Perpuluhan terus, kan ada tanggalnya. Aku mau bertanya, apa nak? Yang keluar dari lubang hidung Maria itu apa Pak Pendeta? Ingus. Yang keluar dari telinga manusia Maria itu apa namanya Pak Pendeta? Bom-bom. Yang keluar dari mulutnya Maria apa namanya? Ludah. Yang keluar dari pantat Maria apa namanya? Apa sih kau pertanyaan begitu wahai jemaatku? Aneh-aneh aja pertanyaanmu. Tunggu Pak Pendeta, ini pertanyaan yang terakhir. Yang keluar dari vagina Maria itu apa namanya Pak Pendeta? Tak ada Roh Kudus di dalam dirimu jemaat. Ngapain kau tanya yang begitu? Nggak usah kau tanya, janganlah. Loh, kenapa Pak Pendeta? Nggak usah kau tanya. Yang keluar dari janganlah. Itu kalau di sini enggak. Di sini saya jelaskan Anda tanpa ada penipuan, tanpa ada doktrin, tanpa ada dogma. Tinggal Anda tanya. Anda tanya tentang Islam, saya jawab. Anda tanya tentang Al-Quran, saya jawab. Semua saya jawab dengan jujur. Kenapa? Karena saya Muslim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa hikmah itu? Kebenaran. Ajaklah manusia kepada kebenaran. Saya ngajak ente sadar. Saya ajak kalian itu lurus. Saya ajak Anda lurus. Kristen mengajarkan, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pergilah ke seluruh dunia.
ajarkanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Itu ajaran kalian. Islam juga begitu. Udah ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah seluruh manusia dengan cara yang baik. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik. Apa cara baik itu? Mengedepankan akal, bukan tipu-tipu, bukan tipu-tipu. Jelas itu. Jadi kalau Anda ingin belajar Quran sini, belajar Bible sini. Tapi satu syarat, masuk di kelas Bang Suma kudu wajib menggunakan akal. Itu resepnya. Itu resepnya. Kalau Anda masuk ke sini tidak bawa akal, apa bedanya yang masuk ke sini seekor kambing? Apa bedanya? Kalau Anda masuk ke sini Anda tidak bawa akal, apa bedanya seekor kambing? Coba, 1 tambah 1, mbek. 1 tambah 1, mbek, mbek. 1 tambah 1, mbek. Apa bedanya dengan kambing? Coba kira-kira. Nggak ada bedanya. Jadi masuk ke sini syaratnya akal sehat, akal, bukan doktrin dan dogma. Kalau ke gereja itu tempatnya, bukan di sini. Saya kira begitu sementara teman-teman. Saya izin 10 menit sampai 15 menit. Habis itu kita kembali mengudara. Saya ibadah sejenak. Silakan. Bang Zuma, Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apalagi saudaraku Pedro Mohoteos, Saya begini, Hantu Bang Zuma. Suci. Kan Ya. tadi cuma kasih kesempatan Bang Zuma kan semua. Bang Zuma sholat dulu bentar. Iya, saya sholat. Lama 5 menit, 5 menit. Lama itu. Orang mau sholat kok aku paksa, woi. Sama aku aja kau dulu. Tunggu aja Bang. Tunggu aja, saudaraku Pedro Mohoteos, Hantu Suci, duduk aja dulu di sini. Saya sebentar aja kok. Di sini ada Bang Blender dan yang lain. Silakan. Iya, kok larang-larang orang mau sholat, gila kok ya. Siapa dulu Blender yang lain ini baru masuk Ya, semuanya. Prokosaurus ya boy. Selamat siang. Bang AR jangan ya, Bang AR jangan. Kontak Davis Prokorus. Nah, itu siapa? Prokorus. Yang di bawah tolong dong di follow akun saya, tembuskan Prokorus monitor. biar bisa saya open cam. Ya, Islam Kristen bang. Halo. Halo, Islam Kristen. Ya, selamat siang. Selamat siang. Islam apa Kristen bang? Ya. Apa Saya ya? mau tanya. Agama apa nggak apa? Saya agama Kristen. Kristen. Oh iya. Davis. Mana lagi Nora? Kudus sudah. Kontak ya? Man Davis. Kontak monitor, kontak. Ya. Kontak. Davis. Bang Blender. Tunggu dulu, Roh Kudus. Davis monitor. Davis Kristen dia. Davis Poli. Ya, Kristen. Oh. Ya apa Roh Kudus? Saya begini. Roh Kudus kau nanti dulu enggak, sebentar. Kau nanti. Karena dari tadi pagi kau sudah kau kan. Nanti Bang Zuma Singgalinan ya. Prokorus saja, silakan Bang. Ya. Ini saya minta coba baca kehendak Allah. Ini rupanya Bang Suma belum tahu kehendak Allah dari yang Yesus ajarkan. Apa rupanya? Kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa? Dia kehendak Allah, kalian tuh menyembah Allah. Ya. Bukan menyembah Yesus. Kalau mau tahu apa yang Yesus ajarkan tentang kehendak Allah. Ya, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya. Ya, itu satu. Allah yang benar. Itu salah satunya. Terus apa lagi? Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Udah. Coba baca, itu yang terutama. Itu yang terutama. Baca dulu. Yang terutama. Ya, coba ke sini. Baca kuat. Apanya? Saya baca ya. Apa yang dibaca? Saya punya asisten bantu saya dulu. Saya baca. Itu salah satu. Asisten, ya? Itu beberapa. Ada beberapa. Itu salah satu, dua dan itu. Yuk, sekarang saya baca intinya. Ke sini. Sabar. Itu betul semua. Sekarang saya tambah lagi satu. Di antara gini loh, Pak Porus. Nah, sekarang yang saya sebutkan tadi itu apakah Pak Yobi jalankan? Ikutin.
Hah? Coba ulangi apa yang perlu Enggak, dijalankan. yang tadi saya sebutkan tadi itu hukum yang terutama, yang utama loh, nggak ada hukum yang lain loh, paling teratas ini. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Sekarang Tuhan Pak Porus siapa? Tuhan Yesus, saya akan jelaskan siapa itu. Yesus apa Allah? Apa? Yesus apa Allah? Oke Pak, sekarang saya jelaskan baik-baik. Bisa. Bang, suaranya kecil bang. Tenggelam-tenggelam suaranya. Bilang sama asistennya, suaraku tenggelam-tenggelam bilang. Oh ya, suara ini saya kasih besar sedikit ya. Marahin, asistennya marahin kalau tenggelam-tenggelam suaranya. Lanjut. Bisa dengar sekarang? Udah dengar. Bisa sekarang? Udah dengar, udah dengar. Ya, ini kita harus mengerti sebutan nama ya. Kalau tidak mengerti sebutan nama masing-masing ini, kita di situ kelabakan semua. Pertama saya mau katakan, Allah itu bukan nama diri kalau menurut ajaran yang saya pernah pelajari. Pakai data nanti ya. Pak Purus pakai data ya. Kalau nggak pakai data nanti aku marahin, aku pecahkan piring ya. Kalau nggak pakai data ya. Ya. Ya oke, lanjut. Sedangkan Tuhan itu, Allah itu dalam bahasa Arab atau bahasa Semitik ya. Ya. Itu kalau kita dari kata Elaha, itu artinya sembahan atau sesembahan. Jadi dia bukan nama diri. Kemudian Tuhan itu dari bahasa Melayu. Kita harus mengerti ini dulu. Etimologinya. Udah kita ke Allah aja dulu. Udah kita ke Allah. Etimologinya kita harus mengerti. Baru Pak Yobe. Sebentar. Pak. Coba kasih kesempatan ke saya dulu kau. Iya, kita merujuk kepada Allah, nggak usah panjang kali. Bapak kan mengatakan Allah itu bukan nama, iya kan? Nanti dulu saya akan jelaskan. Kok tidak bisa sabar kan? Marahin dulu asisten itu lama kali Bapak bilang. Sekarang saya mau jelaskan dulu, Tuhan itu juga penguasa atau sesembahan. Cuma sayang bahasa Allah bahasa Timur Tengah, sedangkan Tuhan itu bahasa Melayu. Itu yang harus paham dulu. Asal usul bahasanya dulu. Jangan kita bicara dulu masuk ke ayat-ayat, jangan dulu. Pahami bahasa asal usul bahasanya dulu dan secara etimologi. Kalau kita tidak paham ini semua salah. Terus kalau Tuhan dengan bahasa Sanskerta itu dewa atau dewi. Ini paham. Ini dulu. mau belajar bahasa Indonesia apa cemana kita nih? Ya, Ini kita mau bahasa agama, bukan bahasa Indonesia. Cemananya Bapak nih? Karena bahasa ini yang kita pakai dalam kita mau agama. bahas, nggak perlu ini bahasa kan pecah piringku kan pecah Makanya piring gantian kita dulu, bahasa saya dulu agama. yang bicara. Tunggu dulu cemananya kita bahasa agama bukan bahasa Indonesia. Duma. Saya tidak baca dosen sastra ini. Agama itu Tunggu dulu. Aku sama Pak Yobe dulu salah satu. ke saya. Pak Yobe. Iya. Iya. Waduh merepet pula panjang cokornya. Aduh mau pecah lagi piring nanti kayak gini. Tahap apa aja satu-satu. Berserak lagi dah. Satu-satu. Aduh ampun kali. Belum lagi apa-apa. Aduh mati dah. Hancur piringku nih. Udah. Aduh hancur dah. Mana asisten itu? Aduh berserak udah. Aduh ampun udah hancur dah. Kan pelan-pelan Pak. Aduh matilah macet. Tolong. Ini saya dulu boleh bicara ya saya. Tunggu dulu, aku bicara tentang Allah tadi Pak Yobi. Yobi. Saya baca kehendak Allah ya. Iya, Allah itu tadi, ya kan? Bapak kan mengatakan Allah itu adalah gelar, ya kan? Menurut iman kalian Allah itu gelar, benar? Ya. Saya minta data ya, kalau Bapak nggak pakai data, pecahkan lagi piring. Menurut kitab kalian Allah itu nama. Di Amos ayat 4:13. Amos 4 nomor 13. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Nah, sekarang saya minta datanya di mana Allah itu dikatakan gelar. Silakan. Nama Allah, nama Tuhan itu nama sesembahan. Saya pakai Tadi kan mengatakan Allah itu gelar. Mana datanya? Saya sudah menunjukkan data. Buka Amos 4 nomor 13. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Udah, nama itu Allah, bukan gelar. Sekarang saya minta ke Bapak
Di mana datanya Allah itu gelar? Menurut iman kalian. Silakan. Sekarang saya baca dulu, coba baca, dengar ya. Saya baca kehendak apa ini? Tunggu dulu. Allah itu siapa? Saya baca itu dulu, baru nanti lari ke sana. Yohanes. Sekarang Allah itu unsur apa? Unsurnya, hakikatnya apa? Ini apa lagi? Tadi belajar bahasa Indonesia, belajar fisika pula lagi unsur-unsur. Aduh, ini kita belajar agama, bahasa agama, unsur-unsur lagi doh. Matilah guna. Ini kita tadi bahasa Indonesia, ini mau bahas fisika pula lagi. Unsur-unsur kimia, unsur apa semua. Pening lah kuningnya nih. Sekarang mana datanya? Yang saya minta, tunggu dulu Roh Kudus. Yang saya minta Allah itu gelar, di mana datanya menurut iman kalian. Saya sudah menunjukkan Allah itu adalah nama menurut kitab kalian. Menurut kitab kalian sendiri yang kalian imanin, Allah itu adalah nama, bukan gelar. Nah, sekarang mana? Saya jelasin ya. Mana Roh Kudus? Saya jelasin. Oke. Jadi begini Pak Blender ya. Saya mau jelaskan masalah ketuhanan. Aku minta data, datanya mana? Kalian mengatakan Allah itu gelar. Mana? Iya. Pecah lagi berikut nih. Aku minta data. Paham nggak kalian bahasa Indonesia? Datanya mana? Aduh majang, berserak, hancur semua ini. Aduh, hancur lagi udah berita. Apa aja pun apa yang ditanya dan dijawab. Aduh, berserak semua udah. Udah Pak Blender. Apa yang ditanya? Semua itu pecah-pecah itu. Tolonglah, kita udah tua, udah punya anak, udah punya cucu. Apa yang ditanya, jangan lain dijawab. Aduh. Ih, suaramu tenggelam, marahi asistenmu dulu ya boy. Marahi asistenmu, suaraku tenggelam lah. Suara saya kuat. Tunggu, iya sebentar. Sekarang tadi sama ya boy ini, aku hanya meminta data. Ketika aku menunjukkan data, tadi aku bilang ini datanya. Menurut iman kalian, Allah itu adalah nama. Amos 4 nomor 13. Itu dataku. Nah, data kalian mana sekarang? Data kalian mana? Ya saya baca, dengar. Saya baca, buka di Amos 4 nomor 13. Pangaribuan, monitor. Pangaribuan. Sebentar. Bang Pangaribuan. Halo Bang. Sebentar dulu Bang. Sebentar ya boy. Ya boy. Yohanes 4, coba kasih kesempatan. Aduh, tunggu dulu, ini mau menyapa. Aduh. Allahu Akbar. Pangaribuan, monitor. Pangaribuan. Bang, kalau nggak ngomong saya turunkan ya. Devis. Yuk. Ayo, ini sebentar saya mau dulu baca Bang Proko. Devis. Ya, Bang Kristen Bang. Yang lain sabar dulu. Masa saya belum bicara sebentar dulu Proko. Bang Pangaribuan. Penakut dengan saya kah? Tidak takut kah? Cuman Anda tidak punya telinga, tidak Anda pakai. Biar saya berbicara. Pak Broko sabar tadi dulu lah kan kau Rok. Hantu suci, sabar dulu. Hantu apa? Suci, diam. Pangaribuan. Halo Bang. Jangan minta naik kalau jadi berhala. Saya tidak suka. Yang naik itu tolonglah. Yang Kristen lah. Ini saya sudah tolak permintaan. Kenapa dikirim lagi? Tolong dibantu ya. Masih 400 saya di follow loh. Ini 1,8 loh. Follow lah dulu akunku biar bisa open cam. Ya, si Devis aja dulu. Bang Devis. Dari tadi Bang Devis di sini. Bang Devis, silakan Bang Devis. Bang Devis. Ya Bisa aja silakan. dulu bicara, Roh Kudus dulu. Dia dari tadi pagi sakit kepala aku dengarnya. Kau aja dulu Bang. Kan saya belum bicara sama Pak Blender. Nanti kau sama Bang Zuma kau. Pak Blender. Ya, lanjut Devis. Silakan. Devis, ada yang mau sampaikan? Ada. Pak Blender, jangan lama Pak Blender saya jelasin. Kau cekek kau nanti. Apa yang mau kau jelaskan dari aku? Apa yang mau kau jelaskan? Sekarang aku minta sama apa yang mau kau jelaskan? Coba. Pak Apa yang mau kau jelaskan? Saya menceritakan, mau kasih tahu itu perjalanan Tuhan ini biar Pak Blender tahu Yesus itu bagaimana. Perjalanannya dari sekarang ku tanya sama kau, pakai melalui travel apa Tuhan mau berjalan? Travel apa? Jadi begini. Kau tadi mengatakan perjalanan tornya melalui travel mana? Mau tahu juga aku travelnya? Kapan kesempatan saya ngomong? Ya udah, iya kau kan mau menjelaskan travel. Sekarang ku tanya apa yang mau kau jelaskan? Dengarin dulu. Oke. Jadi begini.
Bapa yang di atas itu mengutus Yesus kan lewat rahimnya Bunda Maria. Ya kan? Dia dengar dulu. Jadi begini, jangan diperumpamakan, jangan salah mengerti bahwa Tuhan tiga, Tuhan itu satu. Diutus melalui rahim Bunda Maria. Iya, dengar dulu. Seandainya gini, seandainya Bunda Maria keguguran, apakah ada Yesus? Oh tidak bisa, itu kan sudah kuasa. Iya, bisa saja keguguran dia wanita kan? Begini, saya perumpamakan seperti beca kan, beca. Pak Balele kan tahu, beca itu rodanya berapa? 4, di sini 4, di sini 4 tempat kami. Loh, lucu, tempat kami 4. Tempat kami 4. Kan? Yang bawah 1, begitu. Tempat kami 4. Oh, berarti Yesus perjalanan tornya itu pakai naik beca gitu, naik beca. Bukan begitu pengertiannya. Jadi mananya? Beca itu kan rodanya kan 3. Iya, yang bawah 1. Iya. Jadi dia 3 tapi walaupun di 3 tapi dia 1. Seperti Pak Belender punya mobil. Punya mobil kan. Berarti Tuhan mau beca. Dengar dulu, Pak Belender punya mobil. Mananya? Pak Belender punya mobil. Jadi Pak Belender punya anak dia 2. Pelanggaran ya lagi kan? Duma. Pak Belender punya karyawan 2, ya kan? Itu yang bawa. Aduh, Pak Belender tidak mengerti ini. Jadi yang itu Yesus sama Roh Kudus itu dia sebagai pengikut Bapa Allah memerintahkan untuk mereka. Begitu. Pak Belender mengerti kan? Coba Pak Belender pikir itu kan Pak Belender. Woi, kalian oten-oten, jangan ini kalian kenapa main tombak, pengecut kali kalian main tombak. Jadi begitu Pak Belender. Kampungan. Bukan saya samakan beca, itu beca. Kasihkan aku lop kuning teman-teman, lop kuning teman-teman. Lop orange. Beca itu kan rodanya 3. Itu pengertiannya. Dia perumpamakan itu Pak Belender, cuma perumpamaan. Tapi 1 yang bawa, kan tidak mungkin yang bawa 2, 3, tetap 1. Itulah Bapak. Iya, sekarang Tuhanmu berarti beca atau Tuhanmu perjalanannya naik beca? Perumpamaan itu Pak Belender, perumpamaan. Oh, perumpamaan. Begini, Pak Belender tidak mengerti kalau saya kasih perumpamaan beca. Oke, sekarang aku tanya samamu. Oke, beca tadi ya. Berarti siapa aja tuh di beca tuh? Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus gitu. Iya. Oke, sekarang aku tanya, di roda depannya siapa? Bapa, Roh Kudus atau Yesus? Bapak yang bawa itu, yang Bapak yang bawa beca berarti 4. Roda depannya siapa? Roda depan, kiri, kanan, belakang. 3 roda itu cuma sebagai 3 roda. Oke, 3 roda. Nah, roda paling depan siapa? Bapak atau Yesus? Roda paling depan. Bapak roda paling depan. Roda belakang siapa? Mereka sudah bertiga tapi tetap 1. Iyalah, tadi kan 3 jadi 1. Maksud aku roda depan siapa? Bapak. Tidak seperti itu Pak Belender bikin saya bingung. Tadi kan kau yang mengatakan perumpamaan beca Tuhan. Iya, artinya perumpamaan itu 3 tapi tetap 1. Siapa yang bawa becanya? Coba? Bapak yang bawa beca. Bapak berarti Yesus penumpang. Ya seperti itu lah, tidak seperti itu. Jadi cemana? Pak Belender pernah nonton film Aling Dharma kan? Iya, tahu. Iya, kan Aling ini Dharma kan itu kan dia bisa menjadi 3 kadang-kadang kalau kembali ke Angling Dharma. Barat utara. Cuma tadi beca Angling Bang Zuma pernah nonton tuh. Hei, itu pemain Angling Dharma itu salah satunya Bang Zuma, woi. Salah satunya Bang Zuma. Cumananya kau? Saya sapa dulu. Alex, paham saya bilang. Sebentar dulu kau Saya ibaratkan film, dibilang beca tak pernah. Hantu suci, sabar dulu kau. Alexi. Aduh, sakit kali kepalaku nengok apa ini, si Roh Kudus inilah. Enggak apa biar mainan Tadi aja. beca Angling Dharma sudah dibilang Bang Zuma. Aku salah satu pemain Angling Dharma. Iya. Itu perumpamaan, dia itu 3 tapi 1. Tengoklah perumpamaannya ke Angling Dharma dengan beca. Udah syuting itu Bang Zuma udah syuting kok perumpamaan pula kok bilang beca ini dulu kita urus. Sekarang di mana sekarang penumpangnya? Yesus di mana? Penumpang apa yang Mbak beca?
Sekarang beca rodanya kan 3. Itu Tiga, paham, ya. Tiga kan, tapi bukan Ya. berarti 3 Tuhan, 1 Tuhan. Cuman ini 3 Tuhan. Iya, kau perumpamakan dengan becak Tuhanmu. Dan sekarang aku tanya, yang bawa becaknya siapa? Yesus kah, Bapa kah, Roh Kudus kah? Jadi kau perumpamakan becak. Kalau becak itu nggak ada yang bawa, ya nggak jadi becak. Untuk apa? Kalau perumpamaanmu ke becak, kau temana? Dia pening aku nih aku dah. Bang Davis. Tunggu sebentar. Saya ambil air dulu. Kalau boleh informasi sedikit. Leher saya kekeringan. Ntar dulu, kalau boleh info sedikit, biarkanlah dia. Bapaknya naik beca, terus penumpangnya gitu kan, dia kan keluarga Tuhan, dimaklumi lah anak orang gitu loh, jangan dipersulit gitu loh. Gimana bang, bener nggak itu bro? Namanya kalau nggak salah ini anak, coba ya, namanya Matius, coba bener nggak nama lu Matius? Iya, sebentar saya ambil air dulu. Saya air panas. Matius dia namanya. Tunggu sebentar. Bapak tahu. Sebentar Bener saya mute. enggak? 5 Lu menit yain dulu. Nama asli kamu Matius betul? Nah, iya, sebentar 5 menit saya mute dulu. Saya ambil air panas. Oh iya dia. Silakan. Lanjut. Ya Pak Depis aja dulu. Benih aku nih kau tak apa-apa aja perumpamaan Tuhannya. Becak lah, main film lah. Davis, ya buat teman-teman ya, mohon ditap-tap layar ya. Dikencangkan. Yang Kristen minta permintaan. Nyong. Yang Islam Nyong. jangan. Yang Islam tahan dulu ya, yang Islam ya. Di follow akun saya. Yang Muslim tahan dulu ya, teman-teman di bawah ya. Inyong. Hiong. Monitor. Hiong, monitor. Turunan dalam nggak bercakap. Pak Depis, buka mute ya Pak. Iya bang. Pak, kira-kira ada yang mau Bapak sampaikan tentang kekristenan atau Bapak mungkin mau menyampaikan tentang Islam? Silakan Pak. Atau saya mau bertanya ke Bapak? Oh boleh. Boleh. Nah, ini sesuai tema Pak. Kristen ajaran sesatkah? Pada prinsipnya Pak, tadi kan hukum yang terutama Yesus untuk memerintahkan satu Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan Esa, yaitu Allah. Yang Bapak Tuhankan ini Allah atau Yesus Pak? Tadi nama Allah itu udah kita sebutkan di kitab Bapak. Allah itu adalah nama, bukan gelar. Di Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Oh kalau dari saya ya, dia adalah Yesus karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Baik, sekarang begini Pak, Bapak mau mengatakan Allah dan Yesus sama gitu ya? Iya. Oke, dalilnya di Yohanes 1:14 ya, Yohanes 1:1 ya. Iya. Oke, nah kita rujuk Pak ya. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Berarti di dalam Yohanes 1:1 ini adalah firman dan Allah sama ya Pak? Iya. Oke. Iya, gimana? Berarti Yohanes 1:1 ini firman dan Allah itu adalah sama, dan itu adalah firman dan Allah ya. Sama ya Pak ya? Setara ya? Begini, itu Yohanes 1 itu Allah adalah firman. Ini sang sumber. Jadi dia berfirman. Iya. Terus Yohanes 1:14, firman telah menjadi manusia. Ini Pak ya. Dalilnya Bapak mengatakan Allah dan Yesus sama, inilah dia Yohanes 1:14. Firman Benar, dia tidak berfirman tapi beryesus. Itu Bapak itu beryesus. Karena Yesus itu firman gitu loh. Iya, berarti Yesus itu firman. Iya Pak Davis. Iya, firman yang menjadi manusia. Oke, Pak. Di Yohanes 1:14, bolehkah aku mengatakan firman itu saya blender? Bolehkah juga aku mengatakan Tuhan Bapa ini seluruh manusia di dunia ini? Karena apa? Firman telah menjadi manusia. Bapak manusia, saya manusia. Tetapi yang membedakan, Bapak punya nama, saya punya nama. Bolehkah? Bolehkah juga saya mengatakan firman telah menjadi manusia saat itu siapa? Paulus, Yohanes, Markus, Matius. Bolehkah?
Kecuali di situ firman telah menjadi Yesus. Clear. Allah dan Yesus adalah sama, Pak. Atau John 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Allah bersama-sama dengan Yesus. Allah itu adalah Yesus. Boleh? Coba, itu suatu kata kalimat bahasa Indonesia baku, Pak. Dulu, Pak. Jangan ditambahi, jangan dikurangin. Ya, tetapi buat apa, Pak? Masalahnya buat apa dulu? Saya setuju itu, bisa. Tetapi buat apa? Maksudnya? Buat apa? Maksudnya buat apanya? Iya, kalau buat apa? Kalau Bapak salah menuhankan Tuhan yang sebenarnya, berarti Bapak sesat. Kembali ke Bapak sendiri. Tempatnya kemana? Neraka kekal selamanya, itu aja. Gitu loh. Buat pembelajaran untuk mendapatkan kebenaran. Yang kita bahas ini buat pembelajaran ke Bapak untuk mendapatkan kebenaran. Agar bisa selamat. Semua orang pasti mati. Kalau Bapak tanya buat apa? Gimana? Oke, silakan. Saya setuju, tapi bagaimana cara Allah? Maksudnya? Bagaimana caranya gimana? Ini kan kita bicara nih, Pak. Allah ini kan tidak bisa dilihat nih, roh kan? Benar? Ya. Tetapi bagaimana Allah yang tidak bisa dilihat, kita bisa melihatnya, caranya? Memang tidak bisa dilihat lah. Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar. Dari mana kita mengenalnya? Dari firman-Nya, perkataannya, melalui malaikat, disampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan dan ditulis di kitab suci. Itulah yang kita baca, Pak. Untuk mengenal Tuhan itu. Kan gitu. Ya Bapak kan juga mempelajari Tuhan, mengenal Tuhan kan berdasarkan dari kitab. Nah, kitab Bapak, hukum yang terutama loh, Pak. Mengenal satu-satunya Allah, Pak. Allah. Satu-satunya Tuhan Allah, Pak. Bukan Yesus. Yesus mengenalkan kepada manusia, "Hei, sembahlah ini Allah. Bukan aku disembah. Tuhan kita itu Allah, Tuhan Esa. Sembahlah Dia." Banyak ayat, Pak, untuk menyembah Dia. Nanti Bapak dicampakkan ketika nanti Bapak cari. Kalau Bapak mengatakan Dia juru selamat, nyala kau dari aku. Engkau pembuat kejahatan, aku nggak kenal kalian. Yesus tidak membawa Kristen, Pak. Yesus nggak bawa Kristen. Yesus menyuruh menyembah Allah, bukan Yesus. Tuhan Allah kita, Tuhan kita. Banyak kali, Pak. Hanya berbakti kepada Dia, hanya satu-satunya Allah. Bukan Yesus. Terus, Bapak tadi maunya gimana? Saya cuma tanya caranya doang, Allah menyatakan dirinya ini. Allah menyatakan. Sedikit blender sedikit dulu ya. Bagaimana cara Allah menyatakan dirinya? Ya melalui dari ciptaannya, Bang Davis. Ya, coba ingat pada waktu Musa membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Mereka ingin melihat wajah Allah itu bagaimana. Terus apa kata Musa? Apa kata Allah kepada Musa? Tidak ada yang bisa hidup kalau memandang wajahku. Nggak ada. Tapi jangan lupa, bangsa Israel tidak pernah menginginkan Tuhannya itu menjadi sosok makhluk. Nggak ada. Tuhan menjadi manusia itu nggak ada sama sekali. Tapi kalau berhala yang dituhankan, iya. Membuat patung-patung. Seolah-olah itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan yang sebenarnya menciptakan langit dan bumi yang menjadi manusia itu nggak ada. Anda silakan cari dalam kitabnya Musa. Silakan cari dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Nggak ada. Tetapi kenapa? Hanya ajaran Kristen saja yang menginginkan Tuhan itu menjadi manusia. Nabi Musa, Nabi Daud, bahkan ajaran Yesus pun sendiri. Bapa tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Jadi apa? Jadi Tuhan itu memuliakan utusannya Yesus untuk menyatakan kemuliaan Bapanya. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus itu diberikan oleh Tuhannya, yaitu siapa? Bapa. Gitu. Jadi pahamilah, Tuhan itu mustahil menjadi manusia.
Mustahil. Karena manusia itu dibatasi waktu, dibatasi ruang. Waktu itu apa? Manusia yang namanya bermakhluk hidup pasti akan mati. Pasti akan mati. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Yang namanya makhluk ciptaan itu pasti akan mati. Yang kekal itu apa? Yang kekal itu hanyalah Tuhan. Kekal itu tidak berubah. Tidak berubah apapun. Begitu Bang Davis. Jangan kalian memaksa Tuhan itu menjadi manusia. Yesus sendiri aja sudah mengatakan, sembahlah kepada Tuhanku Tuhanmu, Allahku Allahmu. Bahkan di dalam Yohanes 17:3, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau, bahwa mereka mengenal Tuhan satu-satunya itu siapa yang benar? Allah. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu sebenarnya fix loh Davis. Ajaran kalian yang memaksa Tuhan harus jadi manusia. Ajaran kalian. Kitabnya Musa, kitabnya Daud. Adakah mengatakan Tuhan menjadi manusia? Nggak ada. Terus ajaran kalian ini dari mana? Yang menginginkan Tuhan jadi manusia. Makanya tema saya, Kristen ajaran sesatkah? Yes, kalau bagi kami umat Muslim. Karena orang Yahudi itu agama samawi, agama langit mereka. Apa itu agama langit? Agama langit itu adalah agama ya yang Tuhannya tidak kelihatan dan memberikan firman-Nya, wahyunya kepada utusannya yang disebut nabi dan rasul. Terus kalian ajaran apa? Tuhan harus jadi manusia supaya kita mengenal Tuhan. Yesus datang pada abad 1. Adilkah bagi kita yang abad 20 ini? Adilkah juga pada waktu abad 1 ada di situ anak kecil dilahirkan tapi langsung metong? Tidak bisa dilihat wajah Tuhan. Adilkah juga bagi orang yang buta? Ketika datang Tuhannya tapi dia buta tidak bisa melihat. Di mana keadilan Tuhan kau? Kalau yang namanya adil untuk seluruh manusia, untuk ciptaannya, maunya dia ada juga sampai sekarang ini. Oh, inilah wajahnya Tuhan kita ya. Oh, seperti ini ya, hidungnya mancung, entah pesek, rambutnya gondrong, entah tidak. Tapi tidak adil Tuhan kamu. Datang abad 1, tiba-tiba pergi lagi pada waktu dia berumur 33 tahun. Itu pun harus ada drama, dia harus mati dulu. Baru 3 hari matinya. Dikasih waktu pula 3 hari. Baru bangkit pula dia. Bangkitnya pun bukan di kuburnya. Engkau akan menjumpai dia di Galilea. Cobalah dulu. Dikuburkan di dalam kuburnya, bangkitnya dijumpai di Galilea. Nah ini, Tuhan itu tidak perlu pakai drama Bang Davis. Mau datang-datang sajalah dia. Orang ini adalah milik dia semuanya kok. Gak perlu menumpang rahim. Kenapa mesti dia harus mencari rahim perempuan? Masuk ke dalam dulu, dilahirkan, drama lagi. Selama dia 0 bulan sampai 2 tahun disusukan dulu. Diajarkan dia jalan, diajarkan dia ngomong mama. Kan mustahil ada Tuhan seperti ini bro. Gitu Bang Davis, kita logika aja. Ya silakan. Ditata. Saya bicara sekarang Pak Belender. Boleh. Tunggu. Ini Bang Davis nanti sama Bang Juman enak nih kayaknya. Ini debu jalan. Debu. Monitor. Debu. Ya, apa Roh Kudus? Tadi sampai di mana tadi cerita kita itu? Beca. Sebentar dulu Roh Kudus. Ditanggapin dulu sama si Davis. Kalau dia sudah apa baru. Oh sebentar dulu Bang Zuma kan katanya begini, izin Mbak, sholat. Ya silakan. Jadi begini ya, Mbak kan bilang ini yang bicara kemungkinan ya. Apakah semua mungkin bagi Allah? Kan ini tidak terbatas, dia yang tidak terbatas. Apakah semua mungkin bagi Allah? Saya jawab semua mungkin. Itulah mujizat. Dalam ajaran kami itu mujizat. Apa yang tidak mungkin manusia lihat, tetapi itu mungkin bagi Allah. Itulah iman kami. Sedikit blender aja. Begini Bang Davis,
apa yang tidak mungkin bagi Allah. Betul. Membolak-balikkan hati manusia seketika itu juga bisa. Melenyapkan bumi ini dalam waktu 1 detik saja bisa. Bisa. Tapi begini sekarang poinnya Bang Davis. Pantaskah seorang presiden Republik Indonesia, kepala negara, mencuci kakus WC umum? Pantaskah? Bisa dia mencuci kakus. Bisa dia menyikat kamar mandi WC umum. Tapi pantaskah dia seperti itu? Tidak pantas. Sehingga dia memiliki bawahan-bawahannya. Nah, bisakah Tuhan menjadi manusia? Menjadi apa saja bisa. Betul. Tapi pantaskah Tuhan menjadi manusia? Sifat manusia, salah satu, BAB, menangis, ketakutan, lapar, haus, sakit. Itu sifat-sifat manusia. Tetapi ketika Tuhan mempunyai sifat kemahaannya, apakah mungkin dia jadi tidak maha? Maha pencipta, maha mendengar, maha melihat. Ketika disandingkan kata maha, berarti sudah tidak ada lagi yang lebih dari dia. Karena sudah maha. Apakah mungkin Tuhan yang sudah maha melihat, maha menciptakan, tiba-tiba dia harus menumpang rahim menjadi manusia yang notabene dia terbatas. Ketika dia lapar, dia mendatangi pohon ara. Ketika pohon ara tidak berbuah, dia mengutuknya. Ketika dia melihat orang lagi berjualan di depan bait suci, dia marah. Ketika ada badai waktu di atas kapal, dia tertidur. Ini logika kita, Bang Davis. Bahkan ketika dia mau membangkitkan Lazarus saja, dia berdoa. Ketika dia mau ditangkap tentara Romawi, dia berdoa. Apakah Tuhan yang memiliki sifat maha, tiba-tiba dia harus berdoa, dia harus makan? Ini nggak maha lagi. Jadi apa bedanya saya dengan Yesus? Sama-sama manusia. Bedanya itu kemanusiaan kami sama, hakikat kami sama. Bedanya Yesus itu utusan, rasul yang diberikan mukjizat oleh Tuhannya. Tuhan tidak pernah bermukjizat, Bang Davis. Karena Tuhan itu maha. Kalau yang namanya maha, tidak mungkin dia bermukjizat. Yang bermukjizat itu adalah nabi dan rasul. Itulah yang membedakan. Keistimewaan nabi dan rasul adalah bermukjizat. Untuk apa? Untuk menyatakan kepada umat-umatnya ketika dia bermukjizat, ada Tuhan yang memberikan saya mukjizat. Nah, Tuhan yang memberikan saya mukjizat itu, itulah yang layak dan patut disembah. Bukan yang orang yang bermukjizat. Dia hanya menerima mukjizat. Bukankah Yesus mengatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Diberikan, dia menerima kuasa. Bukan dia pemberi kuasa. Kenapa Kristen ini menyembah kepada yang menerima kuasa? Ada yang lebih besar daripada Yesus. Kenapa nggak kalian sembah? Ini logika kita ini di mana, Bang Davis? Tuhan menciptakan manusia. Beda manusia dengan binatang. Sama-sama memiliki otak. Manusia itu harus berakal. Jadi ketika Allah memberikan akal kepada manusia, biar dia bisa pintar, bisa membedakan. Apa tuh maksudnya? Tuhan tidak mungkin memberikan kepada manusia, makhluk Tuhan yang paling sempurna dan mulia, diberikan akal. Tetapi tidak bisa kita mengkonsepkan tentang Tuhan itu bagaimana. Tritunggal itu gabrul. Tidak masuk akal kita. Jadi kemana akal pikir Kristen ini? Ada akal tapi tidak bisa berakal. Konsep ketuhanan itu simple, Bang. Tuhan itu adil, tidak perlu dia jadi manusia. Jadi orang tidak ada yang tahu bagaimana wajah Tuhan. Ada yang tahu, itu adilnya. Bahkan yang buta pun, yang mungkin waktu dia mati, dia lahir langsung mati, tidak akan tahu bagaimana wajah Tuhan. Itu keadilan. Apalagi keadilan Tuhan. Ketika manusia berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Tidak perlu datang diutusnya, rasulnya, harus disalibkan ujung-ujungnya hanya untuk mengampuni dosa. Ini Tuhan yang jahat. Kenapa? Berarti dia menumbalkan nabinya, menumbalkan rasulnya. Hei Yesus, kau tengok nih, manusia semua ini jahat. Padahal Tuhan Maha tahu. Dia tahu ketika dia akan menciptakan manusia, akan berbuat jahat, akan berbuat zolim. Makanya adanya surga dengan neraka. Adanya iblis. Iblis diberikan oleh Allah, Allah memberikan izin kepada iblis, ditangguhkan dia sampai akhir kiamat nanti. Untuk apa?
untuk membujuk, merayu kita manusia di muka bumi ini. Nah, tiba-tiba datang Yesus. Jadi saya datang ke dunia untuk menebus dosa. Ya betul. Dengan cara apa? Ya kau dengan cara disalibkan, mengenaskan kau nanti. Anak keadilannya kayak begini Bang Davis. Kita saja yang manusia melihat anak kita ditempel yang tidak ikhlas kita. Apalagi kalau ini adalah Tuhan, kalau memang dia Tuhan. Gitu Bang. Ya, pakailah dulu akal Bang. Baru beriman. Dan Ibu tadi sudah bicara kasih ya. Manusia, kita sepakat bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Benar? Karena dosa Adam? Benar? Tidak membenarkan manusia jatuh ke dalam dosa karena dosa waris. Karena di dalam Bible kalian Kejadian 3 tidak ada diceritakan bahwa Adam jatuh ke dalam dosa. Adam berbuat dosa. Tidak ada Bang. Yang ada cuman perikop. Perikop sendiri yang mengatakan manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Oke, Bu. Lanjut. Adam berbuat dosa. Terus bagaimana Adam ini bisa menerima pengampunan? Itu pertanyaan dulu di situ. Bagaimana Adam ini bisa menerima pengampunan dan seluruh umat manusia? Saya jawab ya Bang Davis. Inilah sebenarnya bedanya. Sebenarnya simple. Kalau saya melihat begini ya, saya justru yang dulu Kristen berpikir, bagaimana mungkin Adam bisa jatuh ke dalam dosa, sementara manusia pertama kali yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah Adam. Berikutnya barulah Allah menginginkan Nabi Adam itu menjadi khalifah di muka bumi ini. Memiliki keturunan sampai nenek moyang. Dia menjadikan nenek moyang manusia pertama ini yang jadi nenek moyang nanti seluruh umat manusia ini. Nah, yang hidup pada waktu itu cuma berapa orang Bang? 2. Nah, pada waktu 2 orang ini hidup, apakah mungkin Tuhan sudah memberikan hukum syariatnya? Belum abangku. Orang cuma 2 orang di situ. Bagaimana sudah ada yang namanya hukum-hukum? Bagaimana sudah ada yang namanya aturan-aturan? Ketika Nabi Adam dilarang memakan buah itu, dia memakannya. Terus apa dikatakan itu? Seketika itu kau akan mati. Apakah dia mati? Enggak. Oh, dia matinya mati rohani Nora. Aturannya itu dia hidup kekal. Aturannya kalau si Adam tidak makan buah itu, kita tidak akan ada yang namanya kematian. Kita akan kekal selamanya. Nah, ini gabrol. Gabrol Bang. Yang namanya makhluk hidup pasti akan mati. Mati. Terus apa maksud dari itu? Ketika Adam zolim kepada dirinya, dia melanggar perintah Tuhannya. Terus apa yang terjadi? Itulah kitab kalian tidak lengkap Bang. Kalau di dalam Al-Quran kami, di dalam surat Al-Baqarah dia menceritakan apa? Nabi Adam meminta ampun kepada Allah. Terus apakah Allah langsung menghukumnya? No. Yang namanya dosa, yang namanya pelanggaran pasti akan dihukum. Tapi apa? Allah memberikan pengampunan. Di dalam kitab kau sendiri aja Tuhan kamu mengampuni. Dengan memberikan hukuman apa? Terkutuklah kau tanah. Kepada Adam, dari tanah ini kau akan mencari rezekimu untuk makan istri anakmu. Hei, kepada Hawa, kau akan bersusah payah untuk melahirkan. Kepada ular, ular dikutuk karena sudah memperdaya manusia, yaitu iblis. Di mana konsepnya Adam jatuh ke dalam dosa, dosanya dibawa diwariskan sampai datang Yesus. Ini gabrul kok ini Bang. Nggak ada konsep dosa waris. Jangan di sini melakukan jangan tunggu dulu Bang ya. Jangan abang membawa-bawa doktrin-doktrin dari pendeta atau dari gereja-gereja yang tidak membenarkan isi kitab kau. Bahkan Nabi Musa saja tidak pernah memperkenalkan ada yang namanya dosa waris. Pengampunan dosa pada waktu itu, mereka mempersembahkan hewan kurban kepada Tuhannya. Hewan kurban. Hewan kurban Bang. Domba yang montok, yang bagus, disembelih, dipersembahkan kepada Tuhan. Semenjak pada waktu Nabi Ibrahim atau Abraham diuji oleh Allah,
Anaknya ingin disembelih. Bukti ketaatan Abraham kepada Tuhannya. Dan anaknya pun ikhlas. Tapi apa? Allah menggantikannya dengan binatang ternak. Datang perjanjian baru untuk mempersembahkan korban yang harum kepada Tuhan dengan darah manusia. Darah manusia yang tidak bercacat. Bahkan Wahyu 5 nomor 6 seperti anak domba yang telah disembelih. Nauzubillah, mengerikan kali abangku. Manusia dengan baiknya diutus Tuhan untuk menyampaikan firman, kalian kiaskan sebagai binatang, terus kalian katakan disembelih. Boleh saya berbicara, Bu? Silakan, boleh. silakan. Boleh saya berbicara? Sedikit saya tambahkan Pak Devi sebentar aja ya. Ya, lanjut, Glenn. Anda jangan mengatakan kalian itu menjalankan dosa waris dari Adam, ya. Di Kejadian 2:17, Tuhanmu berfirman, Hawa, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, engkau pasti mati, ya. Jadi Adam belum sempat memiliki anak keturunan, dia sudah mati. Udah mati dia. Jadi kalian ini keturunan siapa? Jangan kalian bawa dosa waris. Itu perkataan Tuhanmu. 2 ayat menyatakan, di Kejadian 3:3 juga dikatakan seperti itu. Jangan kau makan buah itu ya, nanti kalian mati. Pertanyaannya, apakah dimakan atau tidak buah itu sama Hawa dan Adam? Pak Devis? Iya. Apakah buah dimakan? Iya. Saat makan buah itu, apakah dia sudah punya keturunan? Ya tentu belum. Belum. Nah, jadi matilah dia. Kalian keturunan siapa ini jadinya? Oke, Itu perkataan Tuhanmu. Ya, silakan. Saya jawab. Kita berbicara dosa ya. Di ajaran kami tidak ada yang namanya dosa waris. Kenapa? Kenapa? Yang ada hanya kecenderungan berbuat dosa. Loh, tadi Bapak bilang dosa Adam tadi bahas. Saya tidak berbicara dosa waris. Kenapa? Karena telah ditebus oleh darah anaknya. Itu sebagai korban ganti. Itu sebagai korban ganti dalam ajaran kami. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah manusia. Adam, kedua adalah Yesus. Udah ya Pak? Pak Depis. Jadi di Kejadian itu kalian belum jadi keturunan Adam ini sekarang. Kalian ini keturunan iblis menurut kitab kalian. Sekarang saya tanya, tadi bahas ke situ ya. Iblislah, Yohanes 8:4, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Siapakah yang membunuh Adam? Ibliskah? Dengan cara apa? Menggodanya. Sekarang mau tanya, apakah kalian keturunan Adam? Tidak. Adam udah mati kok. Menurut kitab kalian, kalian keturunan iblis. Saat makan buah itu ada 2 makhluk, iblis, Adam dan Hawa. Ketika dimakan buah itu, mati Adam dan Hawa. Tinggallah iblis. Menurut kitab kalian, kalian keturunan iblis, bukan Adam. Saya tanya Bapak dulu, apakah Adam dan Hawa mati makan buah itu? Matikah dia? Mati secara rohani, Pak. Aduh, rohani, mati secara rohani. Matilah kita, mati secara rohani. Cuman, definisi mati itu apa, Pak? Definisi mati itu apa? Terpisahnya jasad dengan mati ya mati lah Pak. Mati. Kayak mana mati Bukan rohani? saja rohani tapi jasad. Kayak mana mati rohani? Kayak mana mati rohani coba? Kita yang Gimana dulu mati kan- rohani? Tunggu. Manusia ini kan gambar dan rupa Allah. Saya tanya mati rohani itu bagaimana? Adanya kecenderungan berbuat dosa. Itu Abang kau mati berdosa. loh. Loh enggak, definisi Iya, mati mati apa Pak? rohani. Ini mati rohani. Pak, jangan menambah dan mengurangi firman Tuhan kalau kau tidak disebut pendusta. Jadilah benar-benar pengikut Yesus. Dengarkanlah perkataan Yesus. Yesus mengatakan jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Jangan, kau pendusta itu. Sekarang aku tanya, apakah ada di situ mati rohani ditulis? Ada. Kecenderungan berbuat dosa bukankah mati rohani, Bapak? Saya tanya, pada hari kau memakannya engkau pasti mati. Dah selesai. Jangan ditambah lagi. Ada di situ mati rohani. Pada hari kau memakannya engkau mati Oke, rohani. Sekarang saya tanya, Kan nggak menurut ada. Bapak, itu mati apa? Mati apa? Matilah, tewas meninggal lah. Habis selesai. Meninggalkan jasmani, Iya, mati ya? Matilah. Mati. Terpisahnya roh dari jasad. Dah, selesai. Apakah Udah.
apakah ada janji? Janji apa? Janji kepastian untuk kehidupan kembali. Bukankah Bapak di ajaran Bapak diajarkan mengenai hidup kembali? Tunggu dulu. Ada ancaman. Hidup kembali nanti di akhirat. Di akhirat. Waktu makan buah itu di dunia apa di surga? Adam makan buah itu di dunia apa di surga? Kenapa? Waktu Adam makan buah itu, apakah di dunia atau di surga makannya? Saya tidak mengspekulasi. Taman Itu Eden di urusan mana? Tuhan. Taman Eden. Taman Eden di mana? Taman Eden itu masih misteri. Tapi di dunia. Di dunia kan? Taman Eden di dunia kan? Oh, itu Bapak yang bilang. Jadi di mana menurut Bapak? Masih misteri. Saya tidak Masih tahu. misteri. Ya udah, jadi saya tanya, ketika makan buah itu di mana? Di surga atau di dunia? Sekarang saya tanya Pak, Taman Eden menurut Bapak di mana? Itu Mana dulu. mana kami tahu? Kami nggak mengenal Taman Eden. Terus apa? Kalian yang mengenal Taman Eden, maka saya bertanya. Terus di ajaran Bapak mengenal apa? Saya tahu, Pak. Iya, Taman Eden itu di mana? Di surga. Nanti kita sudah di surga. Di mana yang sekarang Taman Eden? Surga apa di dunia? Nanti sudah di surga. Nanti kita bisa Ngapain nanti orang aku nanya kok sekarang kok nanti pula? Enggak aja. Taman Eden di mana? Posisinya di dunia apa di surga? Itu misteri Allah. Ya udah, waktu makan buah itu Pak, jangan dipaksa lagi. 2 ayat. Sekarang pertanyaan, mati atau tidak? Ada menawa. Saya bilang mati secara apa dulu? Kok mati secara apa? Mati-matilah, apa lagi? Mati semua kan? Bukankah di ajaran Bapak? Mati ya oke. matilah. Jadi Oke, apa? Bapak. Dari mana Bapak mau mengatakan definisi mati rohani itu dari mana dapatnya? Jangan ngarang-ngarang Pak, mati rohani. Dari Kan mana Bapak dapat? Bapak bilang tadi mati ya, mati, semua mati. Bukan ya? saya yang mengatakan, Tuhan yang mengatakan Oke. mati. Mati, oke, mati. Berarti apakah ada janji? Berarti seakan-akan Allah ini jahat dong kalau begitu. Loh, sekarang ada 2. Nah, ketika Sekarang iblis seakan-akan ini Allah jahat. Oke, Benar? di kejadian 34 iblis Benar merayunya seakan-akan Hawa. Allah ini jahat. Tunggu dulu, loh itu konsekuensi, itu perintah. Konsekuensi jangan kau makan, itu larangan. Kalau kau makan kau mati. Itu konsekuensinya, sanksinya. Makanya jangan berusaha jangan dimakan. Tetapi iblis menggodanya dengan cara apa? Kau makan aja, sekali-kali kau tidak akan mati kata iblis. Kau nggak akan mati kata iblis. Kau makan aja buah itu kata iblis. Itu godaan iblis yang menyerupai ular kepada Hawa. Kau nggak akan mati Hawa. Kau makan aja buah itu, nggak akan mati kau kan. Nah, sekarang saya pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa itu mati atau tidak? Nggak ada. Iblis pun nggak ada mengatakan mati rohani. Kau mati rohani nggak ada. Kau nggak akan mati. Mati-matilah Pak. Jangan ditambah-tambah lagi. Oke. Bapak bilang tadi konsekuensi. Oke, kita bahas konsekuensi ya. Kan ada dosa harus mati. Nah, manusia ada konsekuensinya kalau dia berbuat dosa. Maka Yesus menjadi konsekuensi. Nggak ada urusan ke Yesus dulu Pak. Ini masalah Adam. itulah, Pak. Jangan dulu ke Yesus. Konsekuensi. Sekarang ini Harus Tuhan ganti berkata. Konsekuensi. Aduh, berserak kali. Konsekuensi. Konsekuensi. Capirin tahap aja pun. Gak ada urusan ke Yesus. Sekarang saya tanya, Pak, pertanyaannya apakah Adam dan Hawa itu mati atau tidak? Itu aja loh. Ketika makan buah itu. Kenapa? Tidak. Mati atau tidak? Tidak mati. Tidak. Kalau tidak mati berarti pernyataan iblis yang benar. Berarti Tuhan Anda bohong. Ngeprank berarti Tuhan. Selesai. Ya kan? Berarti kan pengikut iblis. Tetapi Pak, ada Berarti janji. benar. Berarti kalian pengikut iblis. Saya bicara dulu. Saya bicara. Tetapi ada janji keselamatan. Sebentar Davis, Bang Handi, saya izin ini udah masuk zuhur di sini ya Bang. Bang Handi udah jadi apa? Enggak. Sekarang itulah Pak. Di situ ya, Anda mengatakan tidak mati. Kalau tidak mati berarti Tuhan Anda ngeprank. Tuhan Anda bohong. Tuhan berbohong. Pernyataan iblis yang benar. Berarti pernyataan iblis yang benar kan? Berarti ajaran iblis. Pengikut iblis kalian. Itu aja logika Bapak. Kok logika cemana? Ini ayat kok Bible kok cemananya? Bapak itu berpikir secara logika. Allah Bukan. tidak bisa dipikirkan secara logika. Allah yang punya logika itu. Lu cemananya kau nih?
Loh kok gimana? Itu Bapak itu pertanyaan Bapak itu logika itu Pak. Ya memang logika lah kita jadi. Maksudnya ini Bapak ini Belinda, itu alam goib, imani saja, nggak bisa diterangkan secara logis. Imani saja itu loh. Jadi kalau imani saja. Pertama tidak berdata. Kedua ya cukup percaya imani saja itu nggak bisa dijelaskan menurut dia gitu loh. Berat lah kalau kayak gitu Pak. Kalau bicara iman Pak. Saya tanya Pak. Bukankah Nabi Muhammad berbicara tentang Mesias? Gimana? Bukankah Nabi Muhammad berbicara Mesias? Di mana datanya? Di mana datanya? Tunggu, saya tanya dulu. Saya cuma tanya. Enggak ada. Kalau bicara iman Pak, kalau bicara iman pinjamlah uang Bapak dulu 10 juta Pak, boleh? Boleh Pak? Nanti bulan depan aku balikkan Pak Depis, boleh? Kalau Nabi Muhammad di dalam Al-Quran diperkenalkan Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Itulah Pak. Ini Pak Depis sebenarnya ini mau kemana sih hari ini Pak sama si Markus ini? Kayaknya Anda ini lagi pusing-pusing kena kemacetan ya dia blender. Ini orang berdua nih. Pindah-pindah tak kemana-mana ya kan, baca beca. Pindah-pindah. Satu aja belum fokus. Itu. Jadi menurut kitab kalian berarti apa yang salah? Sekarang kalian mau tidak dikatakan betul? Nah inilah Al-Quran datang. Al-Quran datang meluruskan. Oh tidak seperti itu. Umat Kristen itu bukan keturunan iblis. Tidak, ini sebenarnya kejadiannya. Nabi Adam saat itu diberikan sanksi apa? Termasuk orang-orang zalim. Kemudian Allah menurunkan dia ke dunia. Di dunia itulah dia beranak pinak. Diluruskan kan, dibenarkan sama Al-Quran. Nah itu juga Al-Quran datang ketika Yesus juga mati, dikatakan mati di kitab kalian. Loh, tidak mati, diselamatkan. Mana mungkin utusan dimati kayak gitu, sedangkan Nabi Ibrahim aja pun diselamatkan. Yang namanya utusan diselamatkan Tuhan lah. Tak mungkin lah dibiarkan. Bunda Maria juga dikatakan dilahirkan dari domba. Oh tidak benar itu kata Al-Quran. Tidak benar. Dimuliakan. Nggak benar itu dikatakan dilahirkan dari domba. Begini lahirnya. Di bawah pohon korma, dikawal oleh ribuan malaikat. Diluruskan, itulah Al-Quran datang. Kembali ke topik sederhana aja, masalah Tuhannya dia ini 1 apa 3 nih? Belum kelar ini. Pak. Oke, karena saya ada urusan, saya tutup. Bentar dulu Pak Depis. Tunggu, saya mau keluar Pak. Satu dulu pertanyaan Pak Depis. Tunggu, saya mau menjawab Bang Blender pertanyaannya tadi kan. Oh ya silakan. Yang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan akal budimu. Kasihlah sesamamu seperti manusia. Itulah dirimu sendiri. Itulah jawabannya adalah Allah yang Maha Kasih. Maka kita harus mengasihi sesama. Hukum kami dalam ajaran Kristen, mengasihi itu secara horizontal dan vertikal. Karena Allah telah menjadi kasih, kita harus mengasihi. Allah itu siapa sih Pak Depis? Itu Allah itu siapa? Udah ya Pak, udah. Pak Depis emang Tuhanmu namanya siapa sih? Pak Depis. Tuhan kamu namanya siapa sih kok menjemput sebanyak umat Islam? Nah ini lagi sih. Beca. Matius. Beca. Matius. Nama aslinya Matius dia bener. Tanya aja. Matius. Tadi katanya mau ngambil air minum doang Matius mah. Matius. Lagi ngangkat barang tuh, naikkan beca. Gak bener nih Matius ini. Beca. Nah, itulah ya teman-teman Kristen ya. Jadi jelas kitabnya yang bermasalah. Apakah kalian mau kitabnya yang bermasalah? Bibel kalian yang bermasalah. Banyak masalahnya di situ. Makanya Al-Quran datang meluruskan, membenarkan. Banyak kali di ini juga tentang kejadian Firaun juga. Di situ tidak ada dikatakan, di kitab kalian tidak ada dikatakan Firaun itu mati tenggelam. Sedangkan jasadnya masih ada sampai saat ini. Al-Quran datang meluruskannya tuh sampai siapa? Peneliti tuh. Maurice Bucaille tuh. Dulu peneliti dari Perancis, Maurice Bucaille itu
Dia dari Kristen tuh. Dia baca itu Al-Quran dan kitab kalian. Di Al-Quran dinyatakan Firaun Ramses II itu ya mati tenggelam. Di Bible kalian tidak ada dinyatakan mati tenggelam. Nah kemudian Maurice Bucaille ini mau meneliti, dia mau menyalahkan Al-Quran. Mau disalahkannya Al-Quran berdasarkan jasad yang ada di saat ini sampai saat ini. Mau menyalahkan Al-Quran. Nah kemudian dipermisi sama Presiden Prancis untuk meneliti jasad Firaun. Kemudian berangkatlah dia ke sana. Nah setelah diteliti, ternyata terdapat sisa-sisa garam di dalam tubuh Firaun. Terdapat sisa-sisa garam. Akhirnya apa? Bible kalian yang salah, mualaf dia saat itu. Syahadat dia saat itu. Tadinya niat mau menyalahkan Al-Quran, ternyata tidak didapatkannya. Dan di Al-Quran pun jelas. Di surah Yunus, maka hari ini kami biarkan kau hai jasad Firaun. Maka hari ini ketika kalian baca Al-Quran itu sampai 2 hari sebelum kiamat, jasad Firaun itu masih ada. Kenapa? Di situ tertulis konsisten. Maka hari ini, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hari ini, itu jasad tetap ada. Artinya apa? Siapakah yang menenggelamkan Firaun? Allah, Tuhan satu-satunya. Siapakah itu? Allah yang bawa Al-Quran. Itu jelas, itu bukti yang nyata di depan mata kalian. Tapi memang dasar kalian memang sudah tertutup. Di kitab kalian nggak ada mati tenggelam, nggak ada dinyatakan Firaun mati, nggak ada menurut kitab kalian. Itu yang jelas di depan mata kalian. Tapi kalian memang udah sumum-bumum. Lancang miang, monitor. Lanceng. Lanceng. Ya. Iya, halo. Islam Kristen. Kristen. Oh iya, bentar Pak ya, Sani. Sani. Ya, Sani. Monitor, Sani. Berapa panggil? Apa bagian saya Pak Blendi? Sani. Tiduran saya tunggu. Iya, Sani nggak usah lah. Oh, Matius sudah balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Bang. Ya, mau nanya sama Bang Andi. Halo Bang Andi. Ya Bang. Mau nanya, yang tadi malam itu dia jadi ikrarkan syahadat nggak? Soalnya saya ketiduran, kepo aja. Yang mana Bang? Yang di komalnya sahabat Bang Zuma itu. Ya. Enggak. Belum. Belum ya? Oh, mau nanya itu aja. Belum Bang. Oke. Izin Bang dibawa dulu Bang ya. Oke, silakan Pak Lanceng. Kau jangan tidur Roh Kudus, Matius. Jangan tidur Tur. Ditunggu Pak Blendi terlalu banyak ngomong. Siapa yang bicara? Enak aja gue banyak bicara. Coba tanya dulu, bener nggak nama asli kamu? Tiduran saya Roh Kudus, dengerin dulu, bener nggak nama asli kamu Matius? Matius saya. Nah itu Matius nama aslinya kan? Prediksi gua begitu. Nah, waktu di aku ini loading di Bapak ada nonton di loading. Rumahnya loading. Matius bukan murid Yesus itu. Bukan kamu yang nulis Matius kan? Bukan. Itu nama Bapak. Bukan Matius Saya bisa berbicara dulu. Ini Pak Matius Pamungut Cukai ini. Saya mau bicara boleh? Iya boleh. Saya dulu bagian saya. Tadi kan kita perumpamakan kan becak kan, bukan becak artinya becak. Maksud saya becak itu rodanya 3, rodanya kan 3. Yang bawa ini kan biar paham, becak itu kan rodanya kan 3. Jadi yang bawa ini 1, itulah berarti. Jadi bukan berarti Tuhan 3 Bapak. Begitu Pak Blendi. Bapak Blendi kan tidak mengerti. Saya bilang tadi itu becak, saya perumpamakan film Pak, pernah nonton film kayak macam Aling Dharma, dia bisa berubah-ubah dirinya jadi 2, 3 begitu, tapi dia kembali ke 1. Nah, umpamanya becak nih, siapa yang bawa becak? Bapak, itu Bapak yang punya becak. Kalau Yesus penumpang, dia Bapak sama-sama, mereka sama-sama. Kok bagaimana mungkin bisa bareng-bareng bawa becak? Begini, dia kan ada yang bawa, ada penumpangnya. Semua di dalam Bapak semua kan. Jadi mereka satu becak itu. Jadi satu becak. Jadi penumpang semua, terus yang bawa siapa?
Ini ndak ada penumpang Bapak. Ini ceritanya bukan beca. Ini pribadi lah begitu, milik Bapak begitu. Bukan beca itu istilahnya. punya Bapak, punya Yesus. Bukan. Ini Aduh, beca gimana juga. sih ini blender pusing ah. Ini perumpamaan. Macam beca ini Bapak yang bawa, Bapak yang punya, Yesus Roh Kudus di depan. Jadi mereka sama-sama, tapi mereka satu. Dalam roda 3 ini satu. Iya, ada ini Bapak yang bawa Roh Kudus sama Yesus penumpang. Di depan itu adalah ban kiri dan ban kanan. Bapak kan roda 3. Pusing pala berbi ini. Lanjut. Ya. Ngerti kan? Oke. Ban di depan siapa? Ban depan. Ban paling depan siapa? Roh Kudus. Ban di belakang siapa? Bapak untuk menjaga. Bapak. Ban samping berarti Yesus. Ban di samping berarti Yesus. Ban di samping paling kiri Yesus. Ban paling kiri sebelah kiri Yesus. Iya. Ya, berarti ban depan Roh Kudus, ban belakang Bapak, depan samping Yesus. Oke. Yang bawa beca siapa? Itu pemahaman itu kalau Bapak paham. Oke, dijadikan satu. Oke, dijadikan satu lah jadilah beca ya. Dijadikan satu jadilah beca gitu ya. Tapi mereka satu yang bawa. Ya, yang bawanya siapa? Siapa yang bawa? Bapak yang mengarahkan itu. Loh, gini, tadi kan di depan yang roda depan Roh Kudus, roda belakang Bapak, roda samping Yesus, ya kan? Iya. Ya kan? Oke, nah sekarang jadilah satu mereka. Ini yang bawa becaknya siapa? Bapak yang mengarahkan. Loh, tapi Bapak di belakang. Bapak Dia di belakang. mengarahkan. Dia bukan istilahnya ibaratkan dia yang mengarahkan. Oke, kalau seandainya Bapak ban belakangnya kempes bannya, gimana? Tetap bisa jalan lah. Mereka kan mau kempes. Gimana? Kan mereka maha kuasa namanya Tuhan. Apa saja dia bikin bisa. Kalau bocor bannya, ban belakangnya bocor. Bisa siapa yang nempel? Terbang itu beca. Bisa terbang. Terbang. Kalau bocor kan bisa mampir di pancur batu tambah benar nih. Bisa saya bicara? Oke. Tapi ini bicaranya ini belum selesai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula becak terbang. Gimana ceritanya becak terbang? Itu maksud saya itu kan Tuhan suka-sukanya dia. Tadi kan Bapak bilang kalau becak ban belakangnya kempes, dia mau buat apa saja bisa. Dia kasih terbang aja bisa becak. Kan dia Tuhan, dia mau buat apa saja bisa menghilang semua. Gimana ini? Suka-suka Tuhan. Bisa. Jadi menurut saudara Tuhan itu bisa menjadi setan? Setan yang buat. Yang buat setan. Ya kan Anda mengatakan suka-suka Tuhan, bisa tidak kemudian Tuhan jadi setan? Tidak, maksudnya dia yang ciptakan setan. Nah itu bisa Anda ngomong tidak. Tuhan menciptakan kemudian setan. Nah sekarang Tuhan menciptakan Yesus, bisa nggak? Iya makanya itu. Yesus kan sebagai dia perintahkan. Berarti Yesus ciptaan kan? Dia itulah maha kuasanya dia Bapak. Tapi mereka berarti semua dalam Tuhan bisa menciptakan Yesus, betul? Dalam artian begini Bapak, saya tahu tujuan Bapak itu membilang Yesus lagi manusia. Iya, Anda mengatakan Tuhan tidak bisa jadi setan. Setan diciptakan Tuhan. Tuhan bisa nggak menciptakan Yesus? Tuhan bisa, apa saja dia lakukan bisa. Nah, berarti Tuhan juga bisa menciptakan Yesus. Jadi begini, ibaratnya Yesus itu dia bikin Tuhan itu sembilan tiga, apa saja. Jadi Yesus berarti bisa jadi setan dalam Tuhan. Berarti Tuhan juga bisa jadi setan. Tuhan bisa jadi setan? Tidak bisa. Ya bisa lah begitu. Tidak boleh. Anda jilat lagi, ludahnya dijilat lagi. Diciptakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan bisa jadi manusia, Yesus. Tuhan itu dia bisa merubah dirinya jadi yang baik-baik. Begitu. Jadi Tuhan bisa jadi manusia Yesus. Bisa, dia bikin dirinya jadi yang penting tidak menjadi setan. Dia menjadi setan. Dia bisa jadi yang baik-baik. Jadi maksud mana yang masuk di akal Anda?
Tuhan menciptakan bayi bernama Yesus atau Tuhan menjadi bayi? Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan bayi juga bisa. Tuhan menjadi bayi bisa. Dia apa saja dia lakukan bisa. Kalau dia jadi bayi setan? Tidak bisa jadi setan, Pak. Dia harus baik-baik, baik. Ya. Tadi katanya Anda mengatakan bisa jadi apa saja. Sekarang tidak jadi boleh setan. jadi setan, itu tidak bisa. Oke. Tuhan masa jadi Kalau setan? Tidak boleh. Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih baik lagi, bisa? Begini Bang Juma, Bang Juma begini, Bang Juma dengar. Kan Tuhan itu kan dia beda dengan kita, kan beda dengan kita manusia biasa. Jadi Tuhan itu dia jadikan diri Tuhan jadi tidak bisa, jadi berapa bisa? Oke, Dia Tuhan bikin jadi dirinya berapa bisa? Tuhan Dia jadi semua manusia dalam- menurut Tuhan jadi manusia menurut saudara bisa. Tuhan menjadi Tuhan yang lebih Tuhan bisa nggak? Maksudnya bagaimana itu? Tuhan menjadikan dirinya menjadi Tuhan yang lebih Tuhan lagi, bisa nggak? Dia mau bikin apa saja bisa, bahkan dia mau Berarti bikin Tuhan berarti Tuhan bisa membikin Tuhan menjadi lebih besar lagi dari dirinya, bisa? Aduh Papa, ini apa saja yang dia mau lakukan bisa. Berarti Tuhan Bahkan bisa diciptakan- berarti Jangankan Tuhan itu, Bapak, bumi ini besarnya diciptakan. Oke, berarti Tuhan bisa menciptakan Tuhan-Tuhan yang lain. Bisa untuk bekerja kan dari dalam dirinya sendiri dia bikin. Oke, berarti Tuhan itu bisa jadi banyak, 1.000, 2.000, 3.000, bisa? Bisa, malaikat saja bisa dibikin lebih banyak. Oh, parah ini teman-teman. Ini pasien yang kayak gini ini tidak ada obatnya lagi kecuali mau. Ada yang bisa pesan keranda mayat? Ini sudah nggak motor halus ini anak ini, udah nggak bisa ditambal. Tuhan menciptakan Tuhan lain. Tuhan menciptakan Tuhan lain. Yang diciptakan ini bisa nggak disebut Tuhan? Dari dalam dirinya. Iya. Tuhan yang diciptakan ini bisa nggak disebut Tuhan? Bisa. Tetapi dia ciptaan. Bang Juma, saya kasih perumpamaan lagi ini, ayam. Ayam ini kan dia bertelur kan? Dia mengeram dulu, dia bertelur, dia mengeram toh. Habis mengeram, dia telurnya akan menetas. Kan ayam juga. Kalau tidak menetas, dia jadi Tuhan apa itu? Tuhan busuk. Tapi kan Nggak menetas dia jadi Tuhan busuk. Ini perumpamaan saja. Iya, perumpamaannya Tuhannya Anda busuk. Saya umpamakan juga Tuhan Anda itu menjadi telur yang tidak jadi menetas. Telur apa namanya tuh? Tuhan apa namanya? Tuhan Amporo. Telurnya berapa? Beda. Ini telurnya kan bagus semua, maka menetas bagus. Iya, perumpamaan saya juga mengambil perumpamaan Anda. Tuhan Anda bertelur, oke, untuk menetaskan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, Tuhan Anda yang berasal dari telur tidak menetas itu namanya Tuhan apa namanya tuh? Tuhan apa itu? Tuhan Amporo. Tidak seperti balasnya anak-anak muda. Ini kan ibaratkan seperti ayam itu, dia mengeram, dia punya meletas. Ini ayam tetap ayam. Gitu. Berarti Tuhan bisa identik dengan ayam. Dari dalamnya kan dia bertelur dari dalamnya. Berarti Tuhan bisa identik dengan ayam. Bukan begitu, itu perumpamaan Pak. Sekarang kalau saudara, maaf saudara dengarkan. Kalau saudara mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia, boleh tidak Tuhan menjadi kucing? Bisa. Dia kalau kucing bisa dia berubah. Orang. Ada tidak pengetahuan Anda? Orang bisa. Ada tidak pengetahuan Anda di dalam benak saudara nih? Kalau seandainya saja pemahaman Anda itu betul, apakah bisa jadi di antara seluruh kucing yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Tuhan Kristen yang menjelma jadi kucing? Bisa nggak itu terjadi? Kalau dia suka bisa, kita kan tak tahu kucing yang mana di berubah orang. Nah, jadi salah satu di antara kucing yang ada di Nusantara ini boleh saja itu adalah Tuhan Anda gitu. Begini, mungkin dia masuk di rumahnya Bang Juma akan jadi kucing. Bang Juma kasih tulang. Bang Juma, oh ini orangnya baik.
Ya, jadi Dia masuk. ya, Anda mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja. Jadi kemungkinan saja ketika Anda mengatakan Tuhan Anda bisa seperti ayam bertelur, banyak ayamnya, banyak telurnya, banyak Tuhannya, dan Anda bisa mengatakan Tuhan Anda bisa jadi 1000, 2000, 3000. Apakah Anda mengakui bahwa Tuhan Anda hari ini ada yang dalam rupa ikan, ada dalam rupa kucing, ada dalam rupa ayam, dan seterusnya? Apakah Anda akui? Nggak ada, nggak ada. Kenapa Anda mengatakan nggak ada? Bapak salah mengerti itu. Apa alasannya Anda mengatakan nggak ada? Apa alasannya? Tidak ada. Cuma saya artinya begini. Iya, itu karena Anda membaca Bible. Bagaimana kalau ada pengetahuan di antara para kucing juga? Yang tataran ilmunya hanya kucing yang tahu. Bahwa ternyata penciptanya, kan tuh kucing itu pasti ada yang menciptakan. Bahwa pencipta kucing berubah menjadi kucing di tengah-tengah kucing. Gimana tuh? Bisa nggak? Bisa nggak? Tuhan Anda berubah jadi kucing dan ada di antara para kucing. Bisa nggak? Tuhan ngapain jadi kucing? Ya kenapa kamu tanya? Suka-suka Tuhan katanya kan? Salah. Katanya tadi, katanya temanmu suka-suka Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Dia kan maha kuasa. Dia kan maha Suka-sukamu Tuhan. Maha kuasa katanya. Tahu aku Betul. kuasanya. Nah, sekarang karena dia maha kuasa, dia bisa merubah dirinya menjadi kucing. Betul? Iya, tapi kan kita tidak tahu kalau memang dia bisa bikin begitu. Tapi kan karena dia itu maha kuasa, Tadi dengan kita ilmu yakin Anda dia bisa saja, gagah-gagahan apa mengatakan saja. Tuhan bisa jadi apa saja kan? Iya. Kucing butuh juru selamat sesuai dengan versi porsinya mereka sebagai kucing. Ayam butuh juru selamat sebagaimana habitatnya mereka sebagai ayam. Ikan tuing-tuing juga butuh juru selamat sebagaimana dia sebagai ikan. Begitu juga cumi, lumba-lumba, dan juga apa itu? Buntala, belama. Dia juga butuh juru selamat. Berarti kalau konsep Anda dipakai, maka pada kelompok kucing ada juga Tuhan Anda yang datang dalam rupa itu perumpamaan. Begini. Itu kan konsep kamu, itu konsep Kristen. Tuhan datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan datang menjadi kucing untuk menyelamatkan kucing. Betul? Kebesarannya itu. Itu kan konsep kalian. Tuhan datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan datang jadi kufu-kufu untuk menyelamatkan kufu-kufu. Saya mau nanya Bang Juma, saya mau nanya. Saya mau nanya sama Bang Juma deh. Jadi sapi karena menyelamatkan sapi. Tuhan datang dalam rupa janda karena ingin menyelamatkan janda. Begitu. Itu konsep kalian tuh. Tuhan bisa jadi apa saja, suka-suka Tuhan. Bahkan Anda mengidentikkan Tuhan seperti ayam menetas. Apa? Lanceng. Halo. Apa Ya, saudaraku saya Lanceng? ini dari Karistang, tapi sudah Iya tahu. mualaf. Dari namanya ketahuan. Udah mualaf. Hah? Hah? Apa bang? Saya dari Karistang udah mualaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Anda tidak mengimani lagi kucing jadi telur amporo, enggak? Bah, memalukan itu Bang Suma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Jadi Anda tidak mengimani lagi Tuhan jadi roda beca, enggak? Wah, masa itu kayak apa itu? Nah, iya, kalau kempes katanya becanya bisa terbang. Nanti saya buat film Misteri Beca Terbang. Kita bikin film nanti, insya Allah. Akal itu. Nah, gitu. Pantas aja Anda mualaf. Saya ini sudah sadar sekarang. Selalu nonton Bang Zuma, Bang Handi apa itu. Lagi pula saya sudah disadarkan Ibu Darni. Ibu Darni selalu bilang, Yesus itu akan datang pada akhir zaman. Katanya untuk mengadili. Tapi Ibu Darni itu tidak
sadar Bang Zuma, kalau yang akan diadili itu orang yang menyembah Yesus. Betul, pintar saudaraku ini, Masya Allah. Pantaslah dia mu'alaf. Lagipun Yesus turun nanti hanya untuk mati Bang Zuma. Betul, dia datang untuk mati, betul. Iya. Tolong sadarkan itu Bang Zuma, oteng-oteng itu saudara-saudara saya yang dulu, tapi kalau sekarang Masya udah lain Allah. Bang Zuma. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Perumpamaan itu, Bang Zuma tidak mengerti itu perumpamaan. Perumpamaan Tuhan kau Udah, perumpamaan dengan Bang. roda becak. Udah Bang. Itu artinya kan dia kan tadi saya kan bilang, Bang Bang Zuma kan Kudus, bilang kalau ban belakang kempes itu becek. Jangan itu dia mah kuasa, dia mau bikin terbang itu becak bisa. Udah Bang Dia mah kuasa. Kudus, Apa sih yang mau bikin bisa? Mau bikin itu becak jadi mobil apa, jadi mobil apa saja. Banyak lah. Ya, berarti Tuhan bisa jadi setan kan? Tidak bisa lah. Ya, kok giliran setan tidak bisa. Giliran becak bisa. Dia ciptakan setan. Dia kan menciptakan setan. Mungkin dia dulu waktu saya masih SD, kebetulan saya kan alumni SD Impres bertingkat Matu Angin 1 ya, dekat Pasar Senggol sana tuh di Makassar. Ada teman saya telat masuk sekolah. Oke? Sampai ternangis-nangis, kita sudah ada di dalam kelas. Suara menangis dari halaman sekolah. Ternyata dia dipukul sama ibunya. Dia duduk di atas becak. Turun! Masuk sekolah! Tidak boleh tidak! Anaknya bertahan memegang di becak sampai becak itu diseret-seret sama ibunya. Rupa-rupanya kami keluar, guru-guru kami keluar. Teman saya itu bukannya dia nggak mau masuk kelas. Sudah terlanjur di sekolah. Maunya dia masuk di kelas. Tapi ternyata dia mencret di atas becak. Jadi menurut saudara, ketika Anda memperumpamakan Tuhan Anda seperti becak, orang yang menjadi penumpang becak, ada kentut dia di sana, ada yang mencret di situ, itu bisa. Tuhan Anda bisa digituin. Ada orang mencret di atasnya, bisa. Anda umpamakan becak gitu, bisa. Bahkan pernah ku tengok orang-orang yang cari penumpang tidur di situ, liurnya sampai seperti Pulau Kalimantan, dia punya liur di atas becak. Itu bisa rupanya Tuhan Anda digituin. Bisa. Tuhan Anda bisa digituin. Kalau Tuhan Anda bisa dikasih mencret, kenapa Anda mengatakan Tuhan Anda tidak bisa menjadi setan? Sedangkan Yesus Tuhan Anda dibopong oleh setan naik turun gunung. Ayo, becak nggak bisa ngapa-ngapain. Setan bung, dari sini sampai ke Amerika, satu kedip mata dia sudah ada di sana. Setan jauh lebih hebat daripada becak. Kau bisa mengumpamakan Tuhanmu jadi becak, tapi kau tidak mau mengumpamakan penguasa dunia itu sama seperti Tuhanmu. Sedangkan Yesus mengatakan iblis itu adalah penguasa dunia. Becak penguasa apa becak? Hei, becak penguasa apa? Becak penguasa apa? Becak. Iya, makanya saya katakan, kalau kamu memperumpamakan Tuhanmu dengan becak, adalah lebih masuk akal kalau kau umpamakan Tuhanmu dengan setan. Setan bisa berada di mana-mana. Setan itu gaib, setan punya kekuatan, setan bisa mempengaruhi orang, setan punya pengikut. Becak tidak ada pengikut, becak tidak bisa di mana-mana, becak hanya bisa dikencingin, dimencretin. Kamu ambil perumpamaan, ambillah perumpamaan setan. Kalau bisa Tuhan itu diperumpamakan dengan makhluk selain dirinya, maka umpamakanlah Tuhan Anda itu dengan setan. Setan, Yesus dibopong. Di mana-mana Yesus dibawa sama setan. Coba, becak bisa nggak bawa Yesus? Bisa. Memang ada becak pada masa itu? Nggak ada. Yang ada cuman keledai. Kedelai atau keledai? Keledai. Pada masa Yesus itu yang ada cuman kedelai yang bisa dikendarai kemana-mana. Nggak ada becak di situ. Iya, keledai. Oke lah, anggaplah itulah. Jadi kalau kamu ingin memperumpamakan Tuhanmu dengan makhluk, umpamakanlah dengan setan. Jangan kau umpamakan becak. Lebih terhormat setan. Setan dari surga, Tuhanmu dari surga. Begitu Cak Ayu.
Cak Ayu, saya laki-laki bukan perempuan. Nah itu pintar. Laki-laki disebut Cak Ayu nggak mau. Anak Maria kau sebut Tuhan, kau pikir dia mau? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gara-gara kau panggil Yesus Tuhan, Yesus tak mau. Kau ku panggil Cak Ayu, kau marah. Kau kan laki-laki dipanggil Cak Ayu. Ya Yesus kan manusia, kau panggil Tuhan. Marahlah dia. Memang diperintahkan untuk di dunia jadi Tuhan dulu. Di mana dalilnya dia diperintahkan jadi Tuhan? Di mana? Kan perintah yang dari Bapa itu. Mana dalilnya dia diperintah untuk menjadi Tuhan di bumi ini? Mana? Menjadi perantara. Tadi katanya Tuhan. Dia diperintah ke bumi jadi Tuhan. Mana dalilnya? Kalau dia mau langsung Bang Zuma, mau langsung lahir, mau jadi apa saya bisa, tapi ada kehendak Bapa yang di atas melalui Untuk Bunda apa Maria dia? dulu. Untuk apa dia memecahkan perawan dulu? Apa manfaatnya dia menjadi bayi kalau dia adalah Tuhan? Ada Apa manfaatnya? baik itu, tujuan baik dulu. Saudara, Ada itu. apa tujuannya dia menjadi makhluk letoi kalau dia itu sendiri adalah Tuhan? Apa tujuannya dia jadi bayi? Untuk apa dia bayi? Untuk apa dia jadi bayi? Bang Juma apa coba? Kalau Bang Juma merasa Lu saya nggak mungkin saya mengimani Tuhan jadi bayi. Ente yang punya tugas itu. Untuk apa Tuhan Anda jadi bayi? Coba. Untuk apa Tuhan jadi bayi? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Anaknya menjawab, ibuku yang adalah ciptaanku sendiri, maafkanlah anakmu yang adalah Tuhanmu sendiri. Aku Tuhan tapi ibuku bukan Tuhan. Wahai dikau sepupu-sepupuku, Yakobus, Yudas dan juga Thomas, maafkan aku harus jadi Tuhan. Kamu hanya pakai predikat sepupunya Tuhan. Mananya itu gunanya akal? Apalah gunanya kau jadi manusia kalau otakmu dimatikan oleh agamamu? Agama menghantarkan manusia menjadi cerdas. Agama menghantarkan manusia menjadi manusia. Tapi kalau ada agama yang membuat kita menjadi blow on, dungu, and stupid bin kere, tinggalkan. Itu bukan dinul yang benar. Itu bukan agama yang benar. Kata Yesus, Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari Bani Israel, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada agama Tuhannya jadi bayi, Tuhannya dibunuh oleh manusia, malah Tuhannya identik dengan ayam bertelur, Tuhannya identik dengan becak terbang. Tinggalkan sebelum kematian menjemput Anda. Tinggalkan. Itu sudah tipu muslihat setan itu. Tuhan identik dengan becak bisa terbang. Itu sudah penipuan setan itu. Tuhan identik dengan apa lagi? Telur. Tuhan bisa jadi 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 7.000. Tinggalkan. Itu sudah pasti ajaran yang dibalut oleh penyesatan setan. Mumpung roh masih dibungkus jasad, gunakan akal sehat. Mumpung kesempatan Anda mendapatkan rahmat hidup di tengah-tengah umat Islam, saatnya Anda belajar gratis. Hidup di satu wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim adalah kesempatan besar untuk saudara Kristenku di Indonesia ini menjadi manusia. Jangan kalian begini terus. Berhentilah. Ya, ini nasihat. Anda mau ikuti silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam dinul Islam. Tapi paling tidak, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna isallabtagau ila zil arsyil sabila.
Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di samping Allah, sebagaimana yang orang-orang kafir katakan, maka niscaya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu akan mencari jalan menuju kepada Tuhan pemilik arsy. Pembuktiannya, Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Al-Quran tidak pernah keliru. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtagau ila zil arsyil sabila. Tuhan yang mereka sembah justru adalah makhluk-makhluk yang mencari jalan menuju kepada Tuhan yang sesungguhnya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 42. Yesus ketika datang di tengah Bani Israel, sujud, menyembah, berdoa, mengharap kepada siapa? Kepada Ilah Rabbus Samawati wal Ardh. Datang kalian justru menyembah orang ini, sementara dia sibuk. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, aku Yesus senantiasa melaksanakan segala perintah yang diberikan Tuhan kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku, kata Yesus, aktivitasku, rutinitas ritualku adalah melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Ayo, mau sampai kapan Anda kayak begini? Ya, ini sedangkan Al-Quran, sabar. Sedangkan Al-Quranul Karim sendiri, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai saudara-saudara Kristen, inni Rasulullahi ilai. Aku ini Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ayuhan nas, wahai orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Katolik, Protestan, Advent, dan semua manusia. Ini sesungguhnya aku ini Rasulullah, utusan Allah ilaikum jami'a, untuk kalian semuanya. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kisah Para Rasul 13:23. Yesus, Tuhan mengutus Yesus sebagai juru selamat bagi umat Israel. Yohanes 17 nomor 9. Yesus bersabda, aku berdoa bukan untuk Kristen, tetapi aku berdoa untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada pengikutnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan ke bangsa lain, melainkan ke murid-muridku yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan, waspadalah wahai muridku kepada Yesus palsu yang datang mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dan dia, sang Yesus palsu, akan menyesatkan banyak orang. Ayo saudaraku, silakan. Kalau Anda ke gereja, mana perintahnya? Kalau kita umat Islam, perintahnya ke masjid ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Orang Yahudi ke mikdas, ke sinagoge, Bait El, dalilnya ada. Keluaran 31 nomor 12, 13, 14. Kuduskan hari sabatku, jangan kau nodai. Barang siapa yang menodai, bunuh. Lantas kalian dari mana? Ini pesan dari saya. Anda buka sekarang juga, Kristen yang mendengarkan ini, saudara-saudaraku yang saya kasih, yang mendengarkan ini, baca Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Tidak boleh.
Kenapa orang-orang Yahudi tidak menganggap kalian? Karena memang kalian tidak boleh masuk ke kota mereka. Baca Yehezkiel 4 nomor 9. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya Bani Israel. Baca Wahyu 21 nomor 27. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam surga. Jadi jelas, orang Kristen tidak boleh masuk ke dalam bait suci, tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem, tidak boleh masuk ke dalam surga. Kemana orang Kristen pergi? Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23, Matius 13 nomor 50. Jangan gengsi, sunat hati kalian. Jangan sombong akan kebenaran. Jangan sombong. Jangan sombong. Kalian ke gereja bukan perintah Yesus. Kalian menyembah Yesus bukan perintah Yesus. Kalian makan babi bukan perintah Yesus. Kalian menjadi Kristen sekalipun bukan perintah Yesus. Kenapa kalian gengsi untuk meninggalkan itu? Kenapa? Karena ada penguasa gelap, ada penguasa gelap yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 23 sampai nomor 26 yang akan menyesatkan banyak orang. Siapa dia? Dialah yang datang kepada Paulus. Kita berbicara data. Kita hidup di zaman modern, zaman digital, zaman internet. Ya. Sekarang ini zaman internet. Ada mirip-miripnya sedikit aroma surga. Kita mau makan pisang, tinggal klik di HP, ting, beberapa menit kemudian datang pisangnya. Oke, kita mau makan duren, ting, beberapa menit datang durennya. Mau minum jus, alpukat, jus apapun, tinggal klik, ting, datang kemudian apa? Jusnya yang kita minta. Kita ingin makan jambu monyet, baru bilang jambu monyet sudah ada depan rumah, depan kaca. Itu adalah Anda sendiri. Jadi kalau sekarang zaman digital, semuanya bisa dipelajari, maka pelajari Yesus itu. Jangan ke gereja lagi karena hanya berdasar perintah orang tua kita. Mama, iya anakku, iya paman, kita kemana ma? Kita ke gereja. Siapa yang perintahkan ma? Mama bingung, pasti bingung mamanya. Mamanya juga berpikir, iya ya, siapa yang perintahkan kita ke gereja ya? Ada dalilnya enggak? Buka. Ternyata perintah ke gereja itu tak ada, Cak Kangkung. Coba. Siapa yang perintahkan ke gereja? Ada? Enggak ada perintahnya. Mama, iya paman, yang merintahkan kita menyembah anaknya Tante Maria siapa? Nanti kita tanya sama pendeta ya. Pendeta ditanya, marah, matanya merah, telinganya memanjang, giginya memanjang, liurnya kemudian menetes, lidahnya menjulur kemana-mana. Ucapan terakhir, kamu tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa sekali-kali harta yang paling berharga di kepala kita ini, di dalam benak kita sebagai manusia, kodrat kita sebagai manusia itu nggak dipakai? Apa itu? Akal. Ketika kita kecil, orang tua menyajikan makanan, tak ada kita pilih. Dikasih roti, terima makan. Dikasih bubur, terima makan. Kita dikasih pakaian, bahkan yang laki-laki dikasih pakaian, anak perempuan pakai daster pun anak-anak kita pakai. Tak ada pilihan. Dikasih baju, dipakai. Celana warna ini dipakai. Celana warna itu dipakai. Semuanya ikut kepada orang tua. Dibaca ke gereja, ikut. Ikut ke sekolah kebaktian, ikut. Sekolah minggu, ikut. Apapun yang disuguhkan orang tua, ikut. Begitu kita dewasa, otak berkembang, pemikiran berkembang, wawasan berkembang, kebutuhan jasad berkembang, kebutuhan rohani pun berkembang. Tak ada lagi orang tua milih kasih kita makanan. Anakku, ini bubur, ini yang kau makan. Enggak, kita milih sendiri. Tak ada lagi orang tua memilih kita pakaian. Ini yang kamu harus pakai ya nak. Ini udah besar mama, ngapain dikasih-kasih pakaian? Enggak ada lagi. Kita milih sendiri. Tapi giliran tentang keselamatan, kenapa Anda tidak bisa memilih? Hah? Kenapa nggak bisa memilih? Karena ada kekuatan gelap
yang telah mengkerangkeng jiwa pikiran saudara. Itulah yang disebut iblis. Sudah buka. Halo. Ya, halo. Bicara, Kang. Halo. Bisa. Izin. Ya, sebentar, Bang Pro, sebentar. Saya sapa dulu. Sang Sudah Hyang. dari tadi. Iya, tidak apa-apa. Ini kan tempatnya Muslim, Bang. Abang sabar. Pak Pendeta, sorry, Bapak Pendeta ya. Sang Hyang. Wow, keren. Selamat datang dan salam kenal dengan saya. Ya, saya Bang Suma. Bang Suma, pasti Bapak kenal. Silakan Anda tinggal di sini, kita berdiskusi baik-baik, biarkan para jemaat mendengarkan hasil materi diskusi kita. Begitu ya, Pak Pendeta? Pak Pen. Silakan Pak Pen. Kayaknya memang agak ganggu sedikit Bang apanya, karena dia ada Akalnya? orang yang bantu. Bukan Bang. Apanya? Ada yang bantu dia untuk membilangkan apa perkataan Oh, Bang biar Suma. susun pendetanya di belakang, nggak apa-apa. Bagus. Semakin pendeta, semakin lulusan STT, bagi Bang Suma itu adalah santapan yang sangat nikmat. Silakan. Kalau jemaat-jemaat ini kan kayak Roh Kudus ini apanya ini? Penjaga gereja dia ini, tukang parkir di gereja. Nah, kalau pendeta baru kita main. Ayo, silakan Saudara Yaboy. Ya, shalom. Selamat. Ya, Salmon. Ya, silakan. Saya terima kasih. Ini saya mau jelaskan saja. Siap. Tadi saya ada lempar, jadi sekarang saya mau bacakan dalilnya. Menurut Siapa yang dilempar, Bang? Kepada tadi ada Bapak dengan Ibu, saya tidak sempat sampaikan. Sekarang saya ingin izin. Oh, ingin kirain Bapak dilempar. Iya. Lanjut. Ya, saya ingin sampaikan siapa Allah menurut Yesus. Yes. Ya. Oke, saya baca. Siap. Dalilnya. Saya pakai dalil ya. Iya. Iya, tadi dalil Bapak Allah itu gelar. Itu yang saya minta, Pak. Sabar, masa saya mau bicara sudah izin baik-baik kok. Ya, biar beliau ini separuh bule. Ya, lanjut Bang. Saya tanya, saya jawab sendiri. Ya, Saya silakan. tanya, saya jawab sendiri. Silakan. Dan Anda terguling Ya. sendiri. Silakan. Siapa Allah menurut Tuhan Yesus? Saya baca. Yes. Ya. Yohanes 4 Ya. ayat 24. Oke. Allah itu Ya. roh. Dan barang siapa menyembah dia, Barang siapa menyembah dia Ya. harus menyembahnya dalam Roh dan dalam kebenaran. roh dan kebenaran. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Itu kalau Bang Suma dengan saya diciptakan Siap. dari tanah. Iya. Sedangkan Allah sesembahan atau Tuhan penguasa Ya. itu adalah roh, bukan imateri. Dia ada Oke. bukan materi tapi dia imaterial. Oke. Roh itu imaterial dan roh Oke. itu jumlahnya tidak terbatas. Dan roh Oke. punya kehendak. Sekarang saya baca roh punya kehendak dan roh ini yang masuk Bukan di roh, dalam Pak, bukan rahim. roh, bukan roh. Ya. Roh. Roh itu yang masuk Ya. di dalam rahim Maria dan tinggal di dalam anak manusia yang keluar lahir. Itu yang Oke. jadi dasar kami. Roh Oke. itu yang masuk di dalam rahim Maria dan Siap. tinggal di dalam anak manusia yang namanya Yesus. Oke. Itu Wih, pertama mantap dan sekali. itu yang saya percaya. Luar biasa ini. Iya. Ya, seperti Musa Iya. waktu terima lari dari Mesir. Iya. Dia tinggal di mertuanya, terus Iya. Tuhan nampakkan diri dalam bentuk api terbakar di semak belukar. Iya. Tapi di zaman ini kami orang kita percaya Tuhan tidak lagi hadir dalam bentuk kosmologis, tapi Iya, Tuhan iya, hadir iya. dalam diri anak manusia. Oh iya, siap. Ya itu Tuhan hadir bukan lagi dalam Oke. bentuk kosmologi seperti di Musa. Musa hadir dalam bentuk tanda-tanda alam. Kalau Iya. orang tidak mengerti kosmologis berarti saya terimakan tanda-tanda alam.
Oke, Misalnya baik. dengan tiang awan, itu Tuhan Ya. hadir dalam tiang awan. Terus di Musa Wes. di gunung, kilat sambar dengan itu Tuhan hadir, itu tanda-tanda kosmologis. Oh iya, Tapi di iya, zaman akhir ini Tuhan hadir, Roh Kudus ini hadir dalam diri anak manusia Yesus Kristus. Iya, 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 iya. Ah, itu terus sekarang saya baca kehendaknya Roh itu. Roh itu Ya. yang kami sapa dia, Roh itu yang kami sapa dia Bapa dan Ya. kami sapa dia Tuhan. Itu Oke. saya percaya itu. Roh itu Ya. yang kami sapa Bukan dia roh, Bapa. Pak, bukan roh, roh. Ya, roh. Ya. Ya, kalau bahasa Timur Tengah Semitik kan ruah. Iya, Itu kan. ruah, iya. Ya, itu bahasa Semitik. Kalau kita kembali ke terminologi, ruah. Iya, iya. Jadi itu roh. Kalau Melayu ya, saya tidak tahu ini Iya. Sanskerta, bahasa Sanskerta atau bahasa Melayu. Jadi Iya, iya. roh itu yang hadir, bukan lagi di dalam tian awan, bukan lagi di semak belukar, tapi Iya. di dalam Yesus, dia hadir dalam diri Yesus. Dan saya bisa kasih dalilnya. Tapi sebentar ini saya kasih dalil kehendaknya. Ini kehendaknya, kehendak Bapa. Kalau tadi kita bicara kehendak, selain kehendak-kehendak ada berapa? Kehendaknya sekarang saya baca kehendak. Tadi sudah banyak kehendak yang dibaca. Sekarang baca kehendaknya. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Roh itu apa? Apa Bukan itu? setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Yang melainkan yang melakukan kehendak Kehendak. Bapa itu ya. Kehendak Roh itu kehendak itu salah satu. Tunggu, ini salah baca. Iya. Sebelum ke situ boleh saya tanggapi, Pak? Silakan, saya cari. Oke. Sebelum saya bernarasi, saya ingin ya, lihat di catatan dulu. Sebelum saya bernarasi, saya minta definisi roh itu apa menurut Bapak? Roh adalah Kamiknya Pak Pendeta. ya, coba definisi roh dulu supaya saya tahu roh itu apa sih, kok Tuhan itu adalah roh. Coba roh adalah Yohanes coba 6 ayat 63. apa? Yohanes 6 ayat 63. Apa itu? Injil Yohanes 6 ayat 63 tentang definisi roh. Iya. Yohanes 6 nomor coba dibacakan, Pak. Yohanes pasal 6 ayat 63. Oh, 63. Rohlah yang memberi hidup. Iya. Roh di sini roh huruf besar ya. Ada roh. Iya, ini iya, iya, rohlah iya, huruf iya. besar itu adalah Siap. roh Allah sendiri. Roh Iya, huruf roh. besar. Oke. Yang memberi hidup. Daging sama Saya daging ini, sama Pak. Daging sama sekali tidak berguna. Yang saya minta terus, sabar. Daging perkataan yang Iya. kukatakan kepadamu, ini kata Yesus ya, ya. adalah roh dan hidup. Jadi roh Definisi dan hidup roh. itu- Kalau fungsi roh itu saya ngerti, Pak. Fungsi roh. Nanti saya bacakan fungsi roh. Kalau mau. fungsi roh, Nanti saya bacakan Pak. Tidak usah Pak, sekarang. Kalau Ada dalilnya. fungsi Pak, saya bergiliran kita. Kalau fungsi roh adalah menghidupkan, ya. Fungsi roh ada 3. Fungsi roh Fungsi roh menghidupkan. Oke, itu fungsi roh. Jadi yang tadinya benda mati seperti mayat, jenazah, Fungsi tubuh roh ada 3. manusia. You tidak tahu. You tidak pernah sekolah Definisi bagian yang ini. saya minta, You tidak pengertian tahu, roh. tidak tahu. Pengertian roh itu apa? Roh adalah Ada itu. Nanti saya baca fungsinya. itu fungsinya. Itu fungsinya. Tidak. Fungsinya lain. Saya ngerti kalau Tidak. itu. Tidak. Kejadian Fungsinya 6 lain. nomor 3. Saya ngerti itu fungsinya. Bukan. Ayub 23 nomor 7. Ngerti saya, Pak. Yang saya tanya bukan fungsi. Yang saya tanya Yang saya tanya definisi roh, bukan fungsi roh. Oke? Ini Anda pendeta kan? Oh, jangan jelaskan. Nah, silakan jelaskan. Roh adalah, silakan. Tidak. Apa tidak? Kena sutrum ya, Pak? Yohanes 6:63. Itu fungsi roh, Pak. Itu fungsi roh. Sabar.
sabar. Biar. Itu fungsi roh. Saya ngerti fungsi roh menghidupkan, memberikan kemudian kekuatan di dalam diri manusia untuk hidup. Jangan ajarin saya kalau itu. Saya ngerti fungsi roh. Roh itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi kehendak Tuhan dalam diri manusia atau diri makhluk gitu. Nah, sekarang definisi rohnya itu apa, Pak? Pengertian roh itu apa? Sekarang kita masuk ke Pengertian roh, silakan. sistematis. Sudah sekarang fungsi pengertian saja sudah. Enggak, definisi roh dulu. Pengertian roh. Pengertian Nanti fungsinya. Fungsinya sekarang. Pengertian dulu. Pengertian roh itu apa? Roh adalah Tadi sudah Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 nomor 63 itu fungsi roh memberi hidup. Salah. Lalu apa fungsinya roh? Nanti saya bacakan. Dengar. Apa fungsi roh? Nanti saya bacakan. Baca. Fungsi roh Baca memberi Yohanes hidup. 4. Baca Yohanes 4 ayat 14. Oke. Fungsi roh ada di 3 fungsi. Ya. Fungsi tugas pokok dan fungsi roh ada di Yohanes 14. Baca. Ya, Oke. Semua itu kukatakan kepadamu dan akan mengingatkan kamu satu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, sekarang pertanyaan saya, definisi roh itu apa? Baca terus. Loh, tadi perkataan Saya belum kemana-mana ini. Saya masih bertanya, roh itu apa? Roh adalah Definisi roh ayat 63. Saudara. Pak Suma, pernah belajar etimologi atau tidak? Pernah. Makanya itu yang saya tanya, saudara. Justru saya bertanya, roh itu apa? Roh adalah. Dengar baik-baik. Jangan. Saudara, Yohanes 6 itu fungsinya. Fungsi roh dan roh itu beda. Jangan ajar saya, salah. Saya bertanya Jangan ajar fungsi. saya, salah. Bukan. Saya bertanya definisi roh. Marah pula. Ayo, silakan Pak. Semangat nipunya Pak. Semangat nipunya, silakan. Saya minta definisi. Dengar, baik-baik. Pengertian roh. Roh adalah rohlah yang memberi hidup. Terus roh adalah daging sama sekali. Dengar dulu, dengar. Roh adalah. Loh, kau potong-potong dengar dulu. Nanti kau tidak mengerti. Roh adalah. Bukan, dengar. Dengar dulu. Kok bukan? Salah itu. Roh adalah. Jangan kering. Roh adalah. Sabar bang. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Itu fungsinya, Cak Kangkung. Cak Ayu dan Cak Kangkung, saya tidak tanya fungsi roh. Yang saya tanya pengertian roh. Ya, dengar sekarang pengertian rohnya. Sekarang pengertian rohnya. Dengar sekarang pengertian rohnya. Marahi dulu Bang Juma, abang dibilang Cak Kangkung, marahi dulu. Dengar. Silakan. Katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bagian B-nya perkataan. Saya minta definisi pengertian, Cak Kangkung. Jadi dengar. Kau jangan ajar saya. Katakan kepadamu Kau tidak usah. roh dan hidup. Ini bagian B-nya kita mau jelaskan pengertian roh. Yang belakang jangan ajar, yang belakang jangan ajar. Silakan. Definisi roh, pengertian roh adalah. Bukan begitu. Terbalik-balik. Nah, saya bertanya pengertian roh. Contoh. Pengertian Tuhan. Tuhan adalah esensi atau hakikat yang menciptakan. Itu Tuhan. Definisi Tuhan. Manusia adalah makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Itu manusia. Oke? Kambing adalah
binatang yang Salah. masuk dalam kategori herbivora. Nah, yang saya tanya sekarang roh. Roh adalah titik-titik. Salah itu. Roh adalah Padang-padang mic lagi. Jangan pandu. Ini firman catatan. Kita tidak boleh pandu itu roh pemalsuan. adalah Tidak boleh pemalsuan. Jangan giring ya. Pemalsuan ayat. roh adalah Tidak, bukan begitu. Stop. Saya baca. roh adalah Salah. Kau mengiring apa? Otak. Saya jawab. Saya ingin jawab saja. roh adalah Stop. Dengar ya. Yohanes 6 ayat 63. Dengar. Roh adalah Bagian B. roh adalah Bagian B. Dengar. Roh tidak bisa lihat dengan kasat mata. Roh itu adalah zat begitu. saya minta definisi. Perkataan yang kukatakan Yang tidak Masa baca roh secara adalah sistematis. perkataan? Stop. Roh adalah perkataan, bukan. Roh adalah Aduh, dengar dulu sudah. roh adalah Bisa dilihat. Kau hadapi potong-potong itu. Kau hadapi orang. Iya, saya belum menemukan Kau hadapi jawaban saya. dari saudara Coba. ini. Hadapi Roh saya. adalah Dengar sekarang saya mau jelaskan. Jangan banyak Silakan. terus. roh adalah Dengar sini. Perkataan Ini saya baca menurut dalil. Jangan putar balik dalil. roh adalah Jangan putar balik dalil. Saya mau bacakan. dengar dulu. Wah, roh Stop. adalah otak. Stop. roh adalah Dengar saya bacakan dalilnya. Saya bacakan dalilnya. Saya tidak ikut Anda. Kukatakan kepadamu. roh adalah yang Adalah roh. otak gini. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. saya minta penjelasan tentang roh. Adalah Roh dan hidup. perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itu definisinya. Itulah yang saya tanya, roh itu apa, Cak Kangkung? Roh, saya balik. Ya sekarang saya balik. Saya balik dari catatan kitab suci, dalilnya saya balik. Roh adalah perkataan-perkataan Yesus yang memberi hidup. Kok roh adalah perkataan? Dasar bahlul. Kau tidak tahu, kau tidak mengerti. Mana Kau ada roh adalah perkataan? Bang Suma, saya sudah ikuti Mate meja. ajaranmu sesat. Ajaran Subaida. sesat. Subaida, saya Kau tanya roh belajar itu di mana? apa? Kau belajar. Saya tanya roh itu apa? Oh, perkataan-perkataan Yesus. Di mana kau dapatkan ilmu roh itu adalah perkataan? Di mana? Sekarang you bicara bernapas itu apa? Sekarang saya mau tanya. You Bernapas itu apa? Yang Tuhan. Yang saya tanya roh. Saya tanya. Apa? Adam itu apa? Adam itu manusia. Ya, yang dia hembuskan itu apa? Itu napas. Napas. Dan kata-kata. Napas dan kata-kata. Sekarang yang saya tanya, dihembuskan. berarti roh itu adalah makhluk, gitu? Adam. Otak. Berarti roh itu adalah Adam. Otak. Pakai otak. Loh, saya tanya roh kenapa lari ke Adam, Cak Kangkung? Itu kamu. Saya mau jelaskan. Ya udah, silakan jelaskan. Roh adalah You punya napas dengan you punya kata-kata itu adalah roh. Berarti roh itu ciptaan. Apa? Berarti roh itu ciptaan. You diciptakan dengan roh. Kalau tidak ada roh, you punya daging tidak ada roh. Darah tidak Anda ada. tadi saya tanya kan, roh itu apa? Sudah dijelaskan di ayatnya jelas kok putar-putar. Mana ada roh adalah Loh. Ini mana? manggilin you. Anda kan penyembah roh. Nah, sekarang giliran saya menjelaskan kepada saudara. Oke? Emosi dia. Emosi kalau di kita yang menjelaskan. Sekarang saya yang menjelaskan kepada saudara. Roh ini akar katanya berasal dari bahasa Arab. Jadi roh adalah ciptaan Tuhan yang berupa unsur non fisik. Itu roh. Tadi saya bilang Itu
Itu roh. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan yang berupa non fisik atau non materi yang ada pada diri makhluk. Apa buktinya? Apa buktinya? Saya kasih dalil. Kejadian, dengar. Kejadian 6 nomor 3. Saya bacakan kepada saudara. Mana ayat, bentar. Di mana ayat Qur'annya roh ciptaan? Dengar. Dikatakan bahwasanya, dengar dulu. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ini roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Coba Anda lihat di Zakaria 12 nomor berapa? Nomor 1. Anda baca. Zakaria 12 nomor 1. Apa bacanya? Inilah firman Tuhan tentang Israel yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jangan padam-padam, maaf. Oke ya. Para manusia, ini. Jadi kalau tadi ada manusia stupid muncul, mana ayatnya dalam Al-Quran roh diciptakan? Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Terjawab? Otak. Jadi apa itu roh? Roh adalah makhluk. Dengar. Roh adalah makhluk ciptaan Tuhan berupa non fisik atau non materi. Penyembah roh adalah penyembah makhluk. Penyembah makhluk adalah pengikut setan. Pengikut setan tempatnya di neraka. Pantaslah kemudian Kristen di dalam Matius 7:22 sampai 23 diusir Yesus karena ternyata Kristen penyembah makhluk roh. Roh itu adalah bisa sebagai setan. Di mana dalilnya roh itu setan? Di mana dalilnya roh adalah setan? Baca Matius 4 number 1 number 2. Baca. Saya bacakan. Kalau Anda tidak percaya bahwa roh itu adalah setan, saya bacakan kepada saudara biar saudara bisa waras, jangan gila permanen. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai siapa? Iblis. Tidak mengerti. Siapa? Iblis. Berarti roh sama dengan Iblis. Roh sama dengan iblis. Dalilnya mana? Matius 4 nomor 4 nomor 1. Roh adalah iblis. Di mana dalilnya murid-murid Yesus? Di mana dalilnya murid-murid Yesus mengatakan Yesus itu adalah iblis dan roh? Di mana? Ada tidak kemudian murid Yesus mengira Yesus itu iblis? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Mau dalil? Lukas 24 nomor 37. Dan mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat roh. Jadi roh itu adalah hantu alias setan. Bagaimana? Jangan di mute, biarkan dia colok. Apa? Jangan di mute. Ini orang Kristen jangan ikut dan mualah bawas. Kan lucu kalau dia ngomong, kan lucu. Bisa tertawa. Dia tidak logis. Nah, tengoklah. Dia tidak sistematis, tidak objektif, tidak logis. Pikirannya kacau. Iya biar nggak apa, biarin aja. Penjelasannya tidak logis, pindah-pindah, tidak sistematis. Kan lucu Tidak sistematis, penyesat. Orang Kristen dengar ya, ini semuanya penyesat. Kan lucu kan? Saya sudah ikuti dia penyesat. Coba saya berbicara dulu. Kan lucu kan? Semua ini penyesat. Orang Kristen. Matius 4, Yesus murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira Yesus itu adalah roh. Jangan pindah. Alias hantu. Sistematis. Matius 4 nomor 1. Roh itu adalah iblis.
Penyesat jangan pindah, penyesat. Sistematis, penyesat jangan pindah. Biarin, Sistematis. Stroke nanti, stroke nanti. Secara rasional itu. Marahin, Dalil Matius 4 nomor 1. Penyesat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Orang Kristen dengar penyesat. Jangan loncat-loncat. Orang Roh yang membawa Yesus ke padang gurun ini siapa? Kristen dengar penyesat. Orang Kristen dengar penyesat. Cuma penyesat. Jangan muat. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai ini siapa? Nabi palsu. Cuma penyesat nabi Iblis. palsu. Saya ulang lagi. Dia tidak Saya ulang lagi, Pak Pendeta. Pak Pendeta yang saya hormati, Dia kacaukan ajaran Pak Pendeta yang saya hormati, dengarkan Matius 4 nomor 1. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai itu siapa? Tidak sistematis, tidak sistematis. Iblis. Berarti roh sama dengan Tidak penyesat, cuma penyesat jangan ikut. roh sama dengan Dia tidak sistematis. Pantas Yesus berkata di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi Cuma penyesat, cuma penyesat, jangan ikut, jangan mualaf. Bang Zuma. Bang Zuma ini penyesat. Ini pendetamu Tidak loh. rasional, penyesat. ini. Nah ini. Akun penyesat. Nih. Orang Papua semua dengar. Orang Papua yang ada di Papua dengar. Saya dan Papua saya bicara penyesat. Orang Saya Papua baca semua dalil, dengar. saudara. Semua penyesat. Pidatonya Pendeta, saya baca dalil. Saya baca dalil. Matius 4 nomor 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai ini siapa? Semua dengar. Iblis paman. Ah, tuh Bang pintar. Zuma kenapa tahu semua isi Bible? Semua penyesat. Kenapa Bang Zuma tahu? Bang Zuma mualaf. Kenapa tahu orang Kristen di Papua dengar semua penyesat. Pak Pendeta Orang Bang Kristen di Papua Papua sini. semua dengar. Semua penyesat. Saya Papua. Sebentar dulu Roh. Sebentar. Dia tidak rasional. Udah kita aja mualaf kok orang Papua. Dia nggak terlalu rame. Ini dulu Roh. Kapolda aja orang Papua mualaf Orang kok. Papua kompak, cuma penyesat. Biarin aja Bang. Mantan Kapolda Zuma orang penyesat. Papua mualaf karena beliau menggunakan akal Zuma sehat, penyesat. Bung. Penyesat. Ini saya tahu Zuma semua ya penyesat. Bang Zuma tahu. Saya Zuma ahli penyesat. kitab, saudara. Terharu dengan pidatonya Bang Zuma ini sebenarnya. Saya Cuma tidak penyesat. Nah, Zuma itu pengakuan penyesat. dari Semua saudara Roh dengar. Kudus tuh. Dia tidak Dengar tuh. rasional. Dia Pengakuan tidak dari saudara rasional. Roh Kudus tuh, dengar. Dia tidak rasional. Kok tidak rasional? Saya baca dalil, saudara. Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang You gurun hanya untuk cari dicobai ayat-ayat yang tidak ada hubungannya dengan sistematika. Nah, pertanyaan saya, Roh yang mencobai Yesus ini siapa? Stop, tidak lari ke situ, stop, belum selesai. Kayaknya lari lagi. Lari ke sana kemari. Enggak, saya tanya. Roh Penyesat. yang mencobai Yesus di padang gurun itu siapa? biarkan dulu Beda itu dengan Bapak tua konteks. itu di-mute dulu dia beribu. Penyesat. Penyesat. Bapak tua. Cuma penyesat. Saya turun penyesat. Saya turun Bang Zuma, penyesat. saya mau tanya dia Orang dulu, Kristen saya semua bingung, dengar. saya baik-baik Saya saja, bicara. Bapak Ini tua penyesat. Dia tidak Saya rasional. baik-baik. Bicara tidak sistematis. Saudara, yang memanggil Yesus Tidak Tuhan rasional. itu dikatakan Tidak oleh rasional. Yesus, enyahlah Stop, daripada stop. aku, kalian Saya semua sudah lihat adalah you pembuat tidak kejahatan. Kalian Tidak, penyesat. tidak. 2 Yohanes 1 nomor 7, Anda siapakah punya mulut penyesat kotor. itu? Bukankah dia yang You pergi ke penyesat seluruh dan dunia Anda yang punya- tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda penyesat. Kutanya dulu saudara, Yesus Penyesat. itu manusia atau bukan manusia? Penyesat. Tadi sudah dijelaskan. Bang Zuma, saya mau bertanya ini. Penyesat. Pertanyaan penyesatan. Awas sirinya jatuh, Bang. Saya mau jadi mualaf. Awas. Apa persyaratan Cak itu? Ayu, Saya tanya. Cak Ayu, awas sirinya jatuh, siri. Ingat sirinya jatuh Zuma, nanti. Penyesat. kalau mau jadi mualaf itu Awas siri yang masih di mulut. Tadi sudah dijelaskan. Jangan sampai jatuh. Tadi sudah dijelaskan. Lari ke sana kemari. Ini Matius 4 nomor 1, saya tanya, roh yang datang mencoba Yesus di padang gurun itu apa? Tuhan atau setan? Penyesat. Saya belum jelaskan roh ke sana kemari.
Ini Matius 4 nomor 1. Dan itu Yesus belum kesana, dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan Itu konteksnya saya, beda. roh yang Menyesat. mencobai Yesus di padang sudah. gurun itu apa? Roh iblis. Orang lain, Ibu. Jawab, kamu semua jangan kita yang penyesat jawab. di situ. Kamu semua penyesat. Saya tanya Tidak bang, rasional. ini di dalam Bible loh, di dalam Bible. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, roh yang di situ itu apa? Bang, roh yang membawa Yesus ke padang gurun itu apa? Itu jangan lari ke sana, kita belum selesai. Penyesat katanya, roh penyesat. Belum Ya, selesai bagus. fungsinya. Doa penyesat. Penyesat. Doa fungsi penyesat. Orang Kristen di Papua dan di mana-mana di seluruh Indonesia dengar ini penyesat, jangan ikut. Seluruh Indonesia dengar ini penyesat. Dia tidak rasional. Nggak dengar. Tidak sistematis. Nggak dengar. Pindah-pindah ke sana Saya kemari. dari tadi Tidak terurus. Pak Pendeta kalau mau jadi murid saya gratis Pak. Pak, Tidak ada yang mau terurus, jadi murid saya penyesat. gratis. Ya, saya pikir akal sehat juga tadi. Ada benarnya Nanti juga lah sedikit. nanti lah, saya sedikit datang ke lah saya Papua paham. kita ketemu ya Pak Pendeta Yabowi. Penyesat. Saya sudah ikuti. You punya mulut kotor. Suka menghina, fitnah. Kamu yang mengatakan saya penyesat, kamu pula yang mengatakan mulut saya kotor. Kau punya video saya sudah kumpul semua. Terus Ternyata pendukungnya Wanyuma ini. Simpulkan itu, you hanya menghina orang Kristen, menghina Yesus dan sebagainya. loh, Anda yang menghina diri Anda mengatakan Anda menyembah roh. Dan ternyata roh itu menurut Bible adalah iblis. Anda yang sedang mengatakan Kristen menyembah iblis. Kok jadi saya, Cak Ayu? Anda mengatakan Anda menyembah roh. Dan Bible mengatakan roh itu adalah iblis. Habis itu Anda mengatakan saya menghina. Mana yang betul? Stop, penyesat. Cak Ayu, mana yang betul? Semua orang Kristen dengar, yang sekarang nonton dengar ya, ini penyesat. Nggak dengar. Nggak dengar. Yang nggak dengar sudah, yang dengar. Nggak dengar. Nggak dengar. Yang nggak dengar ya sudah. Iblisnya meradang ini, iblisnya meradang. Iblisnya takut kehilangan pengikut ini. Kehilangan Hei apa? saudara, Iblis saya yang tidak putar. berbicara dalam skala pribadi saya. Saya berbicara dalam rangka penyelamatan. Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa didengar, suaranya tidak bisa kemudian didengar, dia tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Oke. Bahkan Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, kata Yesus. Mana dalilnya? Yohanes 7 nomor 28 29. Itu kata Yesus. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Kau mengenal aku, tapi kau tidak mengenal Tuhan. Itu saudara. Sementara Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Matius 4 nomor 1, iblis adalah roh. Kalau Anda tidak percaya iblis itu adalah roh, saya tanya, apakah Anda pernah membaca Wahyu 5 nomor 6? Inilah roh Tuhan. Roh bertanduk 7 bermata 7. Kutanya dulu sama saudara, betulkah Tuhan pencipta langit dan bumi itu bertanduk 7 bermata 7? Kutanya dulu. Tuhan Anda berupa roh, digambarkan binatang bertanduk 7 bermata 7. Apakah betul itu adalah wujud Tuhan? Jawab. Itu iblis yang menyesatkan kesana kemari. Iblis ambil Wahyu 5 nomor 6. Iblis Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat roh Tuhan dalam bentuk binatang bertanduk 7 bermata 7. Itu Tuhan ya? Penyesat. Kok tidak? Itu Tuhan ya? Tidak sistematis. Saudara. Penyesat. Saudara. Kok tidak sistematis. Penyesat. Bicara sistematis Jangan ya. nanya apa-apa, jangan ini, Lari jangan ke ini. Wahyu dulu. Kau belum tuntaskan tentang roh baru lari ke sana Yang kemari. bertanduk 7 bermata 7 itu Omong siapa? kosong itu sudah penyesat. Kau tahu Oh, Wahyu omong kan? kosong, itu omong kosong. Apa itu Wahyu? Sekarang saya tanya, apa itu Wahyu? Wahyu itu Kau mimpi. jelaskan. Kalau mimpi terus Wahyunya dijelaskan bagaimana? Coba kau Nah jelaskan. itu, jadi penulis itu lagi. buku mimpi, dengar, Otak lari penulis kesana kemari. buku mimpi, Penyesat. penulis buku mimpi mengatakan penyesat. dia melihat Tuhannya Kristen berupa jangan binatang bertanduk 7 bermata 7. Pertanyaan punya saya, firman saja. itukah bentuk Tuhanmu yang adalah roh itu, kawan?
Benarkah Tuhan Kristen jangan berupa bicara roh bertanduk Alkitab, 7 bermata 7? Kau stop bicara Alkitab. Kau bicara kau punya Al-Quran. Wahyu 5 nomor 7 ketahuan. Kau bicara Nomor kau punya 5 nomor 6. Al-Quran. Jangan bicara Alkitab. Kau Wahyu tidak 5 tahu. nomor 6. Roh bertanduk 7 bermata 7. Boleh saya gambarkan di papan tulis modelnya, boleh? Boleh? Boleh saya gambarkan di kertas? Kalau boleh saya Wahyu buka dia kamera jelaskan ini. salah. Dia jelaskan Oke, Wahyu saya buka kamera salah. ya. Jangan ikut. Penjelasan Wahyu Tunggu, salah. tunggu. Saya buka Penjelasan kamera Wahyu dulu. salah. Dia tidak tahu Wahyu. Ya, teman-teman besarin saya. Mimpi dulu. Besarin. Iblis yang putar balik firman Tuhan Besarin itu. Iblis. saya gambar dulu. Iblis firman Tuhan. Sebagaimana penglihatan yang ada di Pulau penyesat. Patmos. Penyesat. Iblis yang Bertanduk putar balik 7 firman bermata Tuhan. 7. Di sini Saya tidak boleh bisa lari ke dibesarkan. sana, pegang di sini, pegang di sana, pegang di sini, pegang di sana, pegang di sini, sembarang saja. Kau Sabar saudara, jangan emosi kawan. sembarang, pegang sana, pegang sini, berapa sana, Pak Yabui berapa sini, penyesat. itu iblis. Pak Yabui penyesat. Yabui Penyesat, penyesat. kamu orang semua di situ penyesat. Yabui penyesat. Penyesat. Kamu penyesat semua. Yabui Nabi palsu penyesat. semua. Nabi palsu biasa porak-porandakan ayat-ayat suci. Putar balik ayat suci itu nabi palsu, penyesat. Tenang, Ini kita Pak. gambarkan dulu. Aku lidah Bapak lepas. Lidah Bapak lepas. Tenang. Buka Ini WA ya. aja Banyak buka WA aja, nggak usah gambar. Gambarnya udah ada. Ada gambarnya? Kirim ke kita. Oh ada. Oh, Mau tunggu. gambar untuk apa? Tunggu, Jangan, Bang. kamu stop pakai ayat Alkitab ya. Sabar, Sebagai sabar. orang Bang, Kristen saya tidak setuju untuk Oh ini. hancurkan ayat-ayat Alkitab. Ini. Saya mau tanya sama saudara. Ini apa? Tidak sekarang ini. saya tidak mau tanya lagi. Tidak mau Ini- jawab, tidak mau diskusi ini karena roh- tidak ini roh. sistematis. Bertanduk Tidak 7 bermata sistematis. 7. Ini Saya Tuhan Anda tidak ini. mau itu. Ini Tuhan Anda. Kau jangan lari ke sana kemari. Kau Wahyu jangan lari 5 ke sana nomor kemari. 6. Kau tidak tahu Wahyu. Wahyu 5 Kau tidak nomor tahu 6. Wahyu. Aku Kau tidak tahu melihat Wahyu. Kau tidak tahu Wahyu. Kau stop. berupa Kau tidak tahu anak Wahyu. domba bermata 7 bertanduk stop, 7 dan stop. itulah ketujuh roh dan itulah ketujuh Penyesat. 7 roh dewa Penyesat. yang diutus ke Rock bumi. belum- Ini kita belum tuntaskan rock secara baik. Pengertian Ini rock belum atau selesai. Pengertian rock belum selesai. Ini Kita atau lari ini? ke sana kemari. Gambar kedua Banyak. Gambar kedua di bawah. Gambar kedua. Penyesat. Gambar kedua. ini Ya. ini Tuhan Anda. Penyesat semua. Kalian. Ini Tuhan Anda. Mau menyesatkan orang Kristen ya? Kalau saya melihat ini, Kamu Bung, ini penyesat. ini jauh lebih kuasa daripada ini. Penyesat. Kau tadi Ini bilang lebih penjelasan- kuasa daripada ini. Gimana? Betulkah ini Tuhanmu? Sekarang saya tanya. Saya balik Ini. tanya. Ini. Sekarang saya tanya Anda. Akui dulu ini. Apa ini? Tidak, saya Tuhan, tidak ini akui, Tuhan. karena saya punya- itu bukan kau tidak tahu Wahyu, kau tidak bisa jelaskan. Kau bukan, Ini Tuhan atau bukan? kau Ini ahli Tuhan di atau Wahyu. bukan? Kau bukan ahli di Wahyu. Kau tidak Ya tahu. makanya saya tanya, ini Tuhan atau bukan? Saya tidak akan jawab kau punya pertanyaan karena itu palsu. Pengacau. Wahyu 5 nomor 6. Domba Pertanyaan itu palsu. bermata Palsu, 7 palsu, bermata palsu. 7 ini. Palsu, kau punya jangan. Kau tidak tahu. Ini belum palsu, ini palsu. Belum lengkapkan penjelasan belum lengkap. Ini Kau palsu. Tidak bisa lari. Kalau Ini kau siapa mengerti ini? Penyembah-penyembahnya nanti ini, itu belum, penyembahnya belum, ini. belum bisa Ini. masuk ke situ. Belum bisa Wahyu masuk 7 ke bermata situ. apa? Wahyu 6, Wahyu 5 nomor 6 nih. Belum. Domba bermata Belum bisa. 7. 7 matanya, 7. Tuh, coba kita hitung. Penyesat, 1, penyesat. 2, Penyesat. 3, 4, 5, 7-nya, 7. Penyesat. Berkali ya. Itu lambang. Kalau mau belajar Wahyu, Lambang. belajar ke saya. 1, Belajar 2, Wahyu ke saya. 3, Kau belajar 4, Wahyu di 5. mana? Kurang 2, kurang 2. Kau sekolah Wahyu di mana? Saya tanya. Sekolah Wahyu. Sekolah Wahyu di mana? Udah ya, udah. Ah, ini jadi sekolah kitab Wahyu saya di mana? hanya ingin Cuma. mengatakan kepada Cuma, saudara-saudara kau sekolah Wahyu di mana? bahwa pendeta ini Cuma. mengakui Tuhan dia adalah roh. Cuma, kau sekolah Wahyu di Terima kasih, mana? Bang Handi yang sudah Cuma. memberikan data kepada Kau saya. sekolah Nggak Wahyu di capek-capek mana? lagi saya menggambarkan ya. Jadi ternyata sekolah Wahyu di menurut mana? saudara kita ini pendeta, Tuhan Cuma, dia adalah kau sekolah roh. Wahyu di mana? Tidak tahu itu. Nah, Kau sekolah Wahyu di mana? Cuma penyesat. Tuhan itu Sekolah Wahyu adalah roh berapa katanya. semester? Tuhannya Kau adalah berapa roh. semester? Bertanduk Kau kuliah 7 berapa bermata semester? 7. Kita tunjukkan kuliah berapa tadi. semester? Dia katakan Katanya. apa? Belum sampai ke sana. Berapa SKS? Kita lari ke Matius Cuma. 4 nomor 1.
Di situ dikatakan Yesus dibawa ke padang gurun oleh roh untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya, roh yang mencobai Yesus di padang gurun itu apa? Ayo bang. Penyesat, saya belum jelaskan roh, you sudah lari ke sana kemari. Saya tadi minta Anda menjelaskan roh, tapi Anda justru menjelaskan fungsi roh. Saya tidak minta fungsinya. Saya ngerti fungsi roh itu apa. Otak bebal. Marahin lagi. Saya tidak minta Anda menjelaskan fungsinya. Saya kalau begitu saya juga tidak perlu Anda jelaskan. Kalau itu ini saya bertanya bang, saya juga tidak perlu Matius Anda jelaskan. 4 nomor 1, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai setan. Pertanyaan saya, roh yang membawa Yesus ke padang gurun itu siapa? Sekarang saya tanya, sebelum saya jawab itu. Tanya bang, marahin aja bang. Bang jangan tanya, marahin aja bang cuma. Marahin. Dengar, sekarang saya tanya. Tuhan ciptakan iblis dari apa? Coba saya tanya. Tuhan menciptakan iblis dari api, cahaya. Oh, itu kamu. Berarti iblis adalah materi. Kalau saya tidak. Iblis adalah roh yang melawan. Itu Anda jawab. Roh yang menentang. Iblis adalah roh yang menentang. Iblis itu adalah roh. Tuhan Anda juga adalah roh. Bedanya Tuhan Anda dengan iblis apa? Kena kau kan? Ayo, Anda sudah mengakui. Kejebak. Ternyata iblis itu adalah roh dan Tuhanmu adalah roh cahayu. Maka pertanyaannya, apa bedanya Tuhanmu dengan iblis padahal mereka sama-sama roh mini? Penyesat, dengar dulu. Dengar, penyesat. Jawab. Kau sudah akui iblis itu roh. Tuhanmu juga roh. Pertanyaannya, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis? Oh, dengar dulu. Kena kau kan, Oten? Otak bodoh. Oten bodoh. Penyesat, dengar. Saya mau baca. Iblis adalah roh. Tuhanmu juga roh. Bedanya di mana? Iblis roh, Tuhanmu roh. Bedanya di mana? Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah adalah setan yang durhaka. Saya bacakan dalilnya. Udah benar Al-Quranku. Yes, Allahu Akbar. Al-Quran mengatakan orang kafir menyembah setan. Dan Anda mengatakan setan itu adalah roh. Dan Tuhan Anda adalah roh. Berarti Al-Quran sudah mengatakan demikian. Kalau kafir itu adalah penyembah setan. Yesus berkata di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau melakukan keinginan Tuhanmu. Keinginan Tuhanmu agar Yesus mati, keinginan Tuhanmu agar engkau menyembah Yesus, keinginan Tuhanmu agar engkau ibadah minggu, keinginan Tuhanmu agar engkau membatalkan hukum Tuhan, keinginan Tuhanmu supaya kau makan babi, keinginan Tuhanmu supaya kau jangan bersunat. Semua yang kau lakukan itu adalah kehendak Tuhanmu yang adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Yohanes 8 nomor berapa? Nomor 44. Penyesat, dengar. Ya, silakan. Penyesat, kau dengar. Silakan. Rock itu banyak, bukan satu. Iya, ada rock mini, ada rock pramuka, ada. Menghina lagi. Kau bilang rock itu banyak. Ya sekarang saya mau baca dalilnya. Ada rock darah corak batik. Ada rock untuk dinas hari-hari. Saya mau baca dalilnya. Ayo di bawah. Ada rock laundress. Roh cuma 7 Dengar. Jangan Roh cuma 7 Pak. Roh cuma 7 Pak. Kotor itu. Pikiran kotor. Pikiran penyesat kotor. Kamu sendiri mengatakan tadi ada banyak-banyak roh. Berarti banyak Tuhan. Saya baca dalilnya. Pertanyaan saya dengar. Apa bedanya antara iblis dengan Tuhanmu yang sama-sama roh? Jawab. Kau dengar.
Mau baca dalilnya ini. Kau dengar? Kau saja yang mau bicara kan? Bertanya lagi. Baru menjawab. Marahin lagi. Marahin Pak Yogi. Marahin Bang Zuma. Marahin cepat. Hei, dengar, saya mau baca. Rok itu banyak, bukan satu. Iya, memang di pasar pun banyak dijual rok. Gob. Tuhan. Dengar, saya mau bacakan dalilnya. Kalau koteka itu masuk nggak dalam kelompok rok? Koteka masuk nggak? Hei, dengar saya. Saya mau baca dalil ini. Kau bicara ngawur Koteka sekali. itu masuk nggak dalam jenis-jenis rok? Ngawur. Siapa yang di atas Allah? Dialah yang menyampaikan firman Allah. Itu pintar. Berarti Yesus penyampai firman. Yesus penyampai firman berarti. Dia bukan Tuhan. Dia kurir penyampai firman. Cuma ngawur, kau dengar. Ya, apa? Cuma ngawur, penyesat, dengar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Itu tidak terbatas. Dengar, roh tidak terbatas. Salah satu itu yang jadi iblis di Taman Eden. Sehingga Tuhan bilang bilang berarti sama pertanyaan saya masuk. Matius 4 nomor 1. Siapakah roh yang datang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun? Apa jawabanmu? Jangan tafsiran penyesat. Saya tidak tafsir, saya bertanya. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis itu siapa? Jawab. Penyesat. Kau dengar penyesat. Hei, kau dengar, saya mau bilang. Makanya kau dengar dulu, penyesat. Ya. Penyesat. Kau tidak Silakan. tahu. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu rock itu. Rock kau tahu apa? Kau tidak tahu apa-apa. Rock mini. Hei, kau tidak tahu. Penyesat itu kau. Rock itu jumlahnya Sudah jelaskan banyak. aja. Bentuknya satu. Jelaskan apa bedanya antara roh yang adalah setan dan sembahanmu juga yang adalah roh. Bedanya di mana? Jawab. Rock yang huruf besar itu huruf besar pula. Otak. Dasar. Tidak tahu bahasa. Yunani. Ejaan Yunani kenal huruf besar, huruf kecil. Dasar. Bahasa Yunani apa dia kita? Otak. Dasar belajar pemakan baik-baik siri. dulu. Jangan ajar penyesatan ya. Penyesatan kau. Saya tanya samamu, apa bedanya antara roh yang setan dan Tuhanmu yang adalah roh? Bedanya di mana? Sama-sama menyesatkan, bukan? Sekarang ada bicara itu roh iblis yang ada di dalam Anda, yaitu napas dan kata-kata itu roh setan yang kau ada bicara. Pertanyaan saya, Cak Ayu, apa bedanya iblis dengan Tuhanmu yang sama-sama roh? Jawab. Sekarang saya tanya, punya Tuhan itu. Kok pertanyaan dibalas apa? pertanyaan pertanyaan saya saya, dulu. apa bedanya Tuhanmu yang adalah roh dan iblis yang juga adalah roh? Apa bedanya, Cak Ayu? Itu pertanyaan saya. Itu perbedaan antara roh dengan itu nanti adat. Ini sekarang saya mau tanya dulu. Jawab dulu. Sekarang saya tanya. Bedanya antara iblis dan Tuhan yang sama-sama roh itu apa? Kau dengar. Kau dengar. Kau Ya. tidak tahu. Jangan lupa pertanyaan. Kau lari-lari Silakan. terus. Ya silakan. Apa? Pertanyaannya Jadi apa, roh Bang? itu banyak. Jadi enggak, saya tidak tanya yang banyak. Cak Ayu, saya enggak tanya. Saya bertanya, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis yang sama-sama roh? Jawab. roh iblis itu adalah pembunuh dari dulu dan dia suka memaki, membunuh orang, penjahat. Itu roh setan. Terus Yesus itu bedanya suci. Tuhanmu? Bedanya Tuhanmu? Yesus itu dia roh yang suci. Saya bacakan samamu ya, Dek. Kubacakan samamu Ulangan 32 nomor 39. Di situ dikatakan apa? Ketahuilah, dengar. Kamu nggak bisa menerima pengajaran karena dalam dirimu ada setan. Saya tidak Dengar. perlu pengajaran Anda penyesal. Akulah yang mematikan. Aku juga lah yang menghidupkan. Itu siapa? Yang bisa mematikan menghidupkan menurut Anda siapa? Kalau saya bisa Itu jawab. balik nanya. Tadi Anda mengatakan iblis itu adalah yang mematikan pertama kali. Oh, salah. Pertanyaan saya. Salah. Kamu tadi yang baca dalil. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dialah pembunuh manusia awal mula, betul?
Ya, Betul? itu roh iblis dan beda dengan Itu roh roh Kristus. iblis. Sekarang Beda yang dengan maha roh mematikan di dalam Ulangan 32 nomor 39 itu siapa? Beda dengan roh Kristus. Dasar koplak. Nanti buah Pendeta borok, saya baca bajingan. buah borok. Cuma Sekarang saya baca nipu-nipu buah jemaat. Tukang Hey. kumpul siri. Hai, dengar, saya mau baca buah borok. Kau tidak itu tahu roh. Kau hanya bisa Kau tidak menipu tahu jemaat. roh. Kau dengar saya. Kamu pungut siri 10 Kau tidak kilo tahu per roh. bulan dari Kau tidak tahu jemaatmu. Ah, kau itu penipu, pembohong kau itu. Kau itu wakil setan di atas muka bumi ini yang kemudian mengumpulkan orang-orang yang tak berakal menjadi pengikutmu. Saya bertanya dengan Sopian, apa bedanya antara setan dengan Tuhanmu yang kau imani? Tuhanmu itu adalah roh, setan juga roh. Saya minta Anda menjelaskan apa perbedaannya antara setan dengan Tuhanmu yang kau sembah. Tuhanmu bertanduk 7 bermata 7, setan pun bertanduk. Bedanya apa? Kau ditanya baik-baik, kau tidak mau menjawab, malah kau seakan paling pintar. Dengar, saya jelaskan. Yesus adalah roh suci, sedangkan iblis adalah roh jahat. Kok Roh loks? jahat. Mana ada Roh loks? jahat. Loks lagi. Ini kalau gigi Roh- tinggal satu banyak Roh cerita. Kayak gini jahat. jadinya nih. Roh jahat. Iblis ya. adalah roh jahat. Kau Sedangkan tuh yang Yesus roh adalah jahat roh tuh. suci. Bagaimana Anda bisa membedakan antara roh jahat dan roh suci? Dari buah-buahnya saya baca buah-buahnya. Oke. Nah, silakan dengar. buah-buahnya. Saya Buahnya baca buah buah dari roh jahat itu apa? Sekarang saya baca ya. Kau dengar? Iya. Ayat 22. Buah-buah roh. Galatia 5. Ya, Bu Ustaz. Galatia 5 Ayat 22. ayat 22. Ya. Dengar, buah-buah roh. Ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah Ya, roh gak usah sebut ulang. Aku udah hafal. Baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, Nah itu roh, kesabaran, itu katanya, kemurahan, itu bagus, itu bagus. Katanya setan, buah roh setan itu katanya kasih. Jadi itu buah-buah roh. Kalau buah-buah setan baca buah-buah roh jahat. Nah, coba Jahat. buah-buah roh setan Buah apa? daging. Satu. Buah-buah daging. Baca. Kok buah daging roh? Bahlul. Oh, berlawanan Bukan dengan daging jenis roh. daging. Karena keduanya Keinginan daging itu yang dikuasai oleh roh. Bodohnya orang Bodoh ini kau. sok Kau tahu pintar. Alkitab di mana? Ini roh Bodoh bukan dengan daging, Alkitab. Cak Ayu. Yang kita ajar bahas ini Al-Quran. roh. Kau ajar Al-Quran. Kau ajar Yang kita Al-Quran. bahas ini roh, kok larinya ke daging. Kau dengar. Dasar pemakan biji peler babi ya, kayak gini modelnya diskusi. Pendeta tidak ada otaknya. Yang dibahas ini roh, kok larinya ke daging. Kita tidak sedang membahas biji pelermu. Ini kita bahas daging, apa roh bukan daging, paham? Kau tidak tahu. Penyesat kau dengar, penyesat. Penyesat pula. Penyesat kau dengar. Saya Cuma penyesat bertanya, kau dengar. buah-buah dengar. roh Kau iblis tidak itu tahu. apa? Kok lari ke Alkitab, daging? Kau bicara suma kau bicara Al-Quran bola. Alkitab kau tidak tahu. Saya sudah ikuti. Sekarang dengar. Daging dikuasai oleh iblis. Daging dikuasai oleh iblis. Daging Zakaria 12 nomor 1, daging membungkus roh yang Jangan lari. adalah dari Tuhan. Apa sih orang ini? roh huruf besar atau huruf kecil? Cuma tidak mengerti. Bedakan. Roh huruf besar dengan huruf kecil itu beda. R huruf besar dan R huruf kecil itu beda. Ya? Kalau kau tidak bisa bedakan, kau kacau di situ. Ya boy penyesat. Ya boy penyesat. Kau kacau. Ya, Kalau tidak bisa. mengerti roh L huruf besar itu untuk IHWH. Kalau IHWH lagi kau bawa. Kau bawa lagi Tuhannya Yahudi. Maka belajar bahasa. Ngapain kau bawa Tuhannya Yahudi? Di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Yod-Heh-Vav-Heh itu roh? Di mana? Di mana? Hah? Pemakan siri. Di mana dikatakan Yod-Heh-Vav-Heh itu roh? Di mana? Kau dibaik-baikin kau, melonjak kau ya. Di mana di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu roh? Di mana? Sekarang stop. Sekarang saya bicara bahasa dulu. Kita bicara bahasa. Karena ini tidak mengerti bahasa. Roh Kalau adalah Tuhan dengan dengar. Oh, jangan potong. Potong sembarang saja. Kau mau berbicara mengenai bahasa. Dari tadi sampai sekarang kau belum kasih definisi. Roh adalah
Kok penjelasan tadi sudah dijelaskan. Kamu ingin berbicara mengenai bahasa bukan? Roh adalah Sekarang saya mau bicara bahasa. Ini iya, roh adalah apa? Roh adalah Ya perkataan tadi tuh. Roh adalah perkataan Yesus yang memberi hidup. perkataan. Roh adalah perkataan. Dasar penyembah setan. Mana ada roh adalah perkataan? Bahlul. Inilah kalau Anda cuma modal percaya, tidak dibarengi dengan ilmu, bertemu dengan Bang Suma kayak gini kalian. Di sinilah kebodohan Anda. Roh adalah Di sinilah roh adalah kebodohan Anda. roh adalah Di sinilah kebodohan Anda. roh adalah Di sinilah kebodohan Anda. Roh Sudah adalah dijelaskan masih bertanya kebodohan Anda di sinilah kebodohan Anda. Lompat lagi pindah pertanyaan. Pindah. roh adalah Penyesat Alkitab. Kok penyesat Alkitab? roh adalah Penyesat. Kok di punya roh YouTube penyesat? orang pada tertawa semua di YouTube loh. Ya biar tertawa supaya mereka tahu. Roh adalah seperti Penyesat. roh adalah Alkitab. roh adalah Penyesat Alkitab. roh adalah roh adalah penyesat. Roh penyesat yang ada di dalam Anda. Rumah penyesat. Tuhannya penyesat, Tuhanmu penyesat Tidak dia. Kristen penyembah Rumah roh. punya kata-kata itu penyesat. Penyesatkan Alkitab. Iya, saya cuma bertanya, saudara. Roh Rumah punya adalah kata-kata itulah roh yang penyesat. saya tidak berkata yang lain. Saya cuma bertanya. Roh adalah kata-katamu sendiri yang kau ada keluarkan dengan napas yang kau sedang kalau tidak kau mati. berarti kau menyembah makhluk. Makhluk apa? Roh itu tidak bisa kau Katamu roh tadi. Roh adalah kata-kata yang keluar dari diri Bang Suma. Berarti kau menyembah kata-katanya Bang Suma. Terus kalau kau dasar ini tidak cerdas ini. Kau tidak cerdas. Tidak cerdas. Kau katakan kau barusan, misalnya. roh adalah sembahanmu. Oke, Roh kita tepuk adalah tangan. roh Sembahanmu adalah adalah roh. roh Tepuk adalah tangan, kita hargai. musuh yang tidak Ketika saya cerdas. tanya, roh itu apa? Kau katakan roh adalah kata-kata yang keluar dari Bang Ya, Suma. kau belajar Berarti kau penyembah kalau gitu. makhluk. Sekarang, Bang Suma, saya pindah ke etimologi. Kalau menurut bahasa Ibrani roh itu apa? Ruah, Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu apa? Ruah, angin. Terus apa lagi? Oksigen. Terus apa yang ditiup ke dalam Adam Angin, itu apa? oksigen. Terus oksigen itu apa? Oksigen itu in materi. Apa? Yang bukan materi yang nampak seperti yang kita lihat. Non materi. Apa? Oksigen itu non materi? Iya, yang jelas ruah. Anda kan bertanya, apa ruah dalam bahasa Ibrani? Apa roh dalam bahasa Ibrani? Ruah. Apa ruah itu? Angin, oksigen. Dah selesai. Ya, benar. Di mana di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah angin? Di mana? Tadi saya sudah baca. Coba bertanya, coba baca ulang. Apa? Baca ulang. Saya baca ulang Apa yang dalilnya mau ya. baca? Apa? Dengar. Ini Yesus sendiri yang katakan. Tapi R di sini huruf besar ya. R huruf besar ya. Mati meja. Ibraninya apa hurufnya? Pertama, huruf apa? YHWH. Kalau Arabnya berbicara ya, roh, berbicara roh. Roh Ibraninya ruah. Yohanes 6 Nah, ayat ruah. 63. Apa artinya dalam bahasa Indonesia ruah itu? Yohanes 6 ayat 63. Tadi sudah jelaskan, you sendiri sudah jelaskan tanya bolak-balik lagi otak. Ruah dalam bahasa Ibrani itu apa? Anda bisa lihat di dalam Kejadian 8 nomor 1 coba. Bisa Anda buka? Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Baca roh dulu, roh. Coba. Ayo. Ya, coba baca. Yohanes 4 Kamu tidak sistematik. Saya baca ya. Saya baca. Dengar. Tolong di-mute. Tolong di-mute. Dengar. Tolong di-mute. Saya bacakan Kejadian 8 nomor 1. Teman-teman muslim, pemula-pemula yang ingin terjun di dunia apologet untuk menyadarkan saudara-saudara Kristen kaya si Abo ini, dengarkan. Orang Kristen jangan Kejadian lihat cuma 8 nomor 1. Dia tidak belajar secara Kejadian 8 nomor 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak
yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Apa bahasa Ibraninya angin? Bahasa Ibraninya angin adalah ruah. Silakan, yuk jelaskan. Oke, saya jelaskan. Kejadian 8 nomor 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat ruah menghembus melalui bumi. Apa itu? Tidak tulis itu. Angin. Ruah artinya angin. Saya baca lagi. Mazmur 104 nomor 4 supaya kalian ini belajar. Ya, belajar itu penting supaya kalian itu bisa waras, jangan gila kayak ya boy. Dengarkan. Kau yang gila. Membuat angin. Kau tidak bisa jelaskan dari Al-Quran. Kau jelaskan dari Al-Quran. Kalau yang Alkitab. Saudara-saudara yang di Papua jangan gila kayak ya boy. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang saudara jangan ganggu saya, saudara jangan ganggu saya dulu, saudara, ya. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Yang membuat dalam bahasa Ibrani disebut asa. Asa itu menciptakan atau membuat. Sedangkan angin di situ jelas dikatakan dengan kata ruah. Berarti asa ruah. Artinya menciptakan angin atau membuat angin. Ternyata roh itu adalah angin. Engkau menyembah angin, engkau menyembah roh, engkau menyembah angin. Oh my God. Ternyata Karisteng Yahweh penyesat, penyembah angin. Mau lagi bukti? Mau lagi bukti? Saya kasih lagi bahwa saya kasih lagi supaya kau tahu bahwa kamu itu penyembah angin. Ayub 27 nomor 3. Allah itu adalah roh. Penyesat. Ayub 23 nomor 3. 27 nomor 3. Dengar. Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Pertanyaan saya, ruah Elohim yang ada di dalam lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Ya boy, saudaraku si pemakan dedak, dengarkan. Ayub 27 dikatakan ruah Elohim masih ada di dalam lubang hidungku. Itu kata Ayub. Pertanyaan saya, ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Pemakan dedak, dengar. Ruah Elohim yang ada di dalam lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Penyesat, kau stop. Pemakan dedak, dengar. Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Kau tidak mengerti roh. Jawab. Tidak mengerti roh. Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Jawab. Kau tidak mengerti roh. Kau tidak pernah belajar. Saudaraku pemakan dedak, dengarkan. Ya boy pemakan dedak. Penyesat. 1 kuintal 1 bulan. Saya ingin bertanya, ruah Elohim yang ada di lubang Ayub itu apa? Jawab. Penyesat. Pemakan dedak, dengar. Bang Suma, roh itu pribadi. Iya, ada lagi. Roh itu pribadi. Iya. Iblis yang suka mati dan membunuh. Saudara ya boy, sudah kelihatan dari kopinya lidah saya. Pemakan dedak, dengarkan saya kawanku. Udah ya boy, kita turunkan aja ganti pemain ya. Oke. Saudara ya boy, ruah Elohim yang ada di lubang Ayub itu apa? Stres dia Bang Handi. Ya ganti pemain si Depi sini kayak ngerti roh. Dia pulang ke rumah ini langsung dia talak istrinya ini. Talak 3 dia ini. Ada yang bisa jawab? Ruah Elohim yang ada di lubang hidung Ayub itu apa? Ada yang bisa jawab? Ciptaan Elohim lah untuk bernapas. Oksigen ya. Yang melayang-layang di permukaan air. Jadi kalau ada yang menyembah ruah, berarti dia menyembah angin. Kalau kita larikan ke perjanjian baru, pneuma.
Pneuma dalam Lukas 24 nomor 37 sama dengan hantu. Antara menyembah hantu atau menyembah angin. Karena Tuhan bukan hantu dan Tuhan bukan angin. Ayo saudara-saudara, tugas kami hanya memberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Umat Islam diutus ke bumi untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Jadi saudara-saudara yang masih mau menerima peringatan, silakan lembutkan hati kalian untuk menerima kebenaran. Ayat lain mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw naqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Katakanlah, sekiranya dahulu kami mendengarkan dan memikirkan peringatan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi orang yang masuk ke neraka kelak akan berkata bahwasanya sekiranya dulu ketika kami hidup di dunia, mustahil kami akan masuk ke neraka andai saja kami kemudian menggunakan akal sehat. Hari ini kita mencoba untuk bagaimana mewaraskan saudara. Tapi Anda bertahan kemudian untuk tidak mau jadi waras. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, di mana Tuhan itu tidak terlihat oleh mereka, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tapi kalian tidak mau, kalian maunya Tuhan itu terlihat. Jadi baiklah, jadi udara, jadi angin, jadi manusia, jadi roh. Inilah kalian. Kalian belepotan kemana kesana kemari, huruf besar huruf kecil lah. Apa yang kalian bisa? Semuanya kekuatan kalian, daya kalian sebagai seorang Kristen yang mengaku anak-anak Tuhan hilang. Kenapa? Karena kalian dalam beragama tidak mengedepankan akal. Kalian hanya percaya saja. Tuhan Anda analogikan seperti telur amporo, ayam menetas, roda beca, beca terbang, segala macam. Masa Tuhan identik dengan beca terbang? Apa ini? Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita sekarang ini, mendengarkan konsep kalian, percayalah sama saya, kalian akan ditampar bolak-balik sama Yesus. Tapi ya sudah tertulis kok di dalam Matius 7 nomor 8, nomor 22, nomor 23, kalian adalah penyesat. Cukup itu bagi orang-orang yang beriman. Demikian teman-teman sekalian. Satu lagi terakhir, mereka mempercayai bahwa Tuhan mereka roh. Wahyu 5 nomor 6, Tuhan mereka berbentuk binatang bertanduk 7, bermata 7 menurut penglihatan pengarangnya. Demikian, silakan diambil alih. Ya, oke. Jadi teman-teman, ntar dulu gini. Jadi sebenarnya topik tadi topik yang sangat edukasi kalau dia ingin teredukasi dan edukatif. Tapi mereka hanya menjawab berdasarkan perasaan. Topiknya adalah pengertian roh. Sederhana kok itu. Ditanya berkali-kali sama Mbak Juma pengertian roh, terpaksa dia menjawab dengan kata roh adalah perkataan. Padahal Mbak Juma sudah menjelaskan roh apa sih itu roh? Ciptaan Tuhan yang non atau unsur non materi yang diciptakan Allah penyebab kehidupan manusia, atau an-nafs yang berarti jiwa. Jadi roh itu ciptaan Tuhan. Dikasih data di Bible-nya Zakaria 12 nomor 1. Tapi mereka mengatakan Banjuma penyesat, Banjuma penyesat. Cuman itu diulang-ulang.
Nah, terbukti sudah sebenarnya yang penyesat siapa. Roh huruf besar, roh huruf kecil, roh huruf besar Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia. Jadi mudah-mudahan sore hari ini kita semua teredukasi bahwa inilah tampilan seorang pendeta kalau diskusi hanya berdasarkan perasaan-perasaan belaka, tapi tidak berdata. Itu pengantar dari saya. Makasih. Iklan dulu, Bang Juma. Jadi gambar yang tadi itu Tuhan mereka tuh, menurut di kitab mereka, Bang? Menurut Wahyu 5 nomor 6. Wahyu, ya? Itu penglihatan. Penglihatan. Penglihatan pengarang buku Wahyu. Aku melihat tuh. Dia katakan aku melihat. Apa yang dia lihat? Ada objek. Objek apa? Binatang. Bertanduk 7, bermata 7. Itu yang tertulis. Keren ya. Serem kali ya gambarnya. Untuk lebih jelasnya saya tunggu telepon Luga lebih menjelaskan, yang ngerti dia. Tunggu ya, saya telepon beliau. Dia lebih ngerti. Nggak usah disuruh masuk bang, telepon aja. Oh ya, telepon lewat ibu tadi. Hancur kemal kita kalau dia masuk. Kaisar iklan Nero, dulu, silakan. Kaisar. Ya sebentar, anak orang ini Kristen apa Islam? Anak orang. Islam kak. Ya. Disampaikan bang. Ini bang, gini kak, ini noten ini enak ya kak ya di Rom Muslim ini ya, hampir 30 menit jerit-jerit, nggak dikikan gitu kan. Kalau kita di Komal Prokurus tadi mana itu Nora? Kok nggak naik lagi si Prokurus tadi? Diletakkan dia di lembah kekelaman. Aduh, udah banyak ini kutipan ini yang harus kita lanjutkan ini. Iklan. Jadi teman-teman kencangkan lagi dulu tap layarnya teman-teman ya, kencangkan tap layarnya. Kita sudah mendengar beberapa wejangan edukasi untuk kalian dari Bang Zuma ya. Jadi ini tolong dicatat ya buat kalian juga oten-oten ya. Tolong dicatat ya. Di sini Bang Zuma, seniorku Bang Handi. Kita baca di KPR ya. Kisah Prokorus rusuh ribut. Pasal 1 ngebut dengan marbulut, butir 3 congor kayak kentut. Ini dengarkan. Roh itu dewa penawa sosok hantu. Itu yang kalian percaya dengan iman buntu. Akal logika kalian tidak lebih sebongkah batu. Dungu tolol dan bobrok tidak bermutu. Dialog dan berdebat mogok selalu dan mati kutu. Teruntuk kalian yang menuhankan karet pelampung, yang percaya roh dewa di atas air mengapung. Seperti roh Tuhan yang terselip di lubang hidung, percaya konsep setan pagan tungtung, seperti cabutan lotre sial dan beruntung. Ada dongeng bayi menjaga alam semesta, dia di saat lapar haus mandi masih meminta. Setelah gondrong jenggotan dia terhina, ketika dewasa dia dibilang orang gila. Kami mendengar miris tepuk kepala, sembari mengucapkan mati meja. Ya? Kafir bilang Tuhan bisa jadi hewan, tumbuh-tumbuhan, angin yang ada di roda ban. Kafir bilang Tuhan jadi kinerjoy, bola kasti, parabola dan belacan. Teks original, roh kau itu iblis hantu dewa. Bisa berwujud dan menjelma jadi koteka. Berteofani menjadi makanan papeda, atau sepeda ontel lama kau punya bapa. Banyaklah kau belajar dan membaca, agar kami punya lawan sedikit setara. Roh itu dewa penauma sosok hantu. Ingat, roh itu dewa penauma sosok hantu yang kalian percaya dengan iman buntu. Sekali lagi, akal logika kalian tidak lebih sebongkah batu. Dialog dan berdebat mogok selalu dan mati kutu. Memang sakit dan perih kenyataan yang menampol. Fakta nyata terungkap Tuhan kafir itu cebol. Pantas saja kelakuan kafir bejat dan tolol. Ternyata otak kalian ditaruh di selipan dengkol. Kalau di foto gambar wajahnya aduhai, dengan jenggot rambut panjang berurai. Difilmkan juga terlihat tinggi semampai, tapi setelah data, fakta dan terurai, ukurannya pendek tidak lebih seperti pohon bonsai. Pernah ku tonton film kurcaci, aku kira itu sosok Pak Yaboy. Lucu dan imut gemes sekali, pendek berjenggot memakai topi, ternyata dia yang selama ini kafir Tuhani. Selain pencuri dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu, dengarkan Bang Zuba berdubuat, turun dan colok
dan jilat pendeta kau punya pantat. Sekian, stay tune. Tepuk tangan Nor. Ini yang naik saya sudah naikkan kok pada mental semua ya. Jadi marilah diskusi tidak menyerang personal, tapi menyerang argumentasi. Tentu argumentasi yang tidak bau terasi, bukan berdasarkan rasa, tapi berdasarkan yang tertulis, supaya tercerahkan. Nggak usah seorang muslim, nggak perlu malu memperkenalkan konsep ketuhanan muslim dengan tauhid. Nggak perlu malu kita menyampaikan. Apa yang dia tanya kita sampaikan apa adanya. Tapi mereka malu sekali menjelaskan kalau sembahannya itu adalah roh. Padahal Tuhan mereka adalah roh. Kenapa malu kalau ditanya arti roh itu apa? Jelaskan saja. Kenapa mereka nggak mau menjelaskan, menjawab arti roh? Karena roh itu ciptaan. Ciptaan dari sang pencipta untuk kehidupan manusia. Agar manusia ini bisa hidup. Diciptakanlah roh untuk manusia hidup. Tapi kalau Tuhannya adalah roh, nah itu tadi menjadi kesulitan untuk menjawabnya, hanya menyakiti pikirannya, sehingga timbul emosional yang tinggi, mengeluarkan kata-kata tidak pantas. Ini yang terjadi di dalam diskusi tadi. Lebih baik datang dengan jujur. Ya sembahan kami roh, lo mau apa? Apa bedanya roh dengan iblis? Sembahan kamu dengan iblis yang bertanduk 7 di Wahyu 56. Ya jelaskan. Ya perlu keilmuan yang tinggi dengan ilmu komunikasi yang mumpuni. Gitu. Tapi kalau nggak ada di ilmu naik hanya berdasarkan rasa emosional, ya bisa setruk jadinya kayak tadi. Diulang-ulang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, alah sih ngomong nih. Tadi Bang Andi saya cemas itu, lidahnya lepas itu. Silakan dulu Pak. Ada yang salam, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah dilanjut, ada yang disampaikan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa minta waktunya sedikit nggak, Abang? Ya satu-satu dulu, Bang Buya dulu, Bang Bram. Bang Buya, dulu Bang Bram. Bang Buya dulu ya, terlebih dahulu ya. Udah nggak apa-apa, saya cuma dengar aja dulu. Saya baru ini masuk ke rumah. Kiranya ada yang penting Abang. Tadi saya bernarasi, Abang ucapkan salam, jadi saya jawab. Narasi saya berhenti Bang. Ya udah dilanjut. Gitu loh. Ustadz Abdul Somad sedang berceramah. Ustadz Adi Hidayat sedang berceramah. Ada jemaah terlambat datang, ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh ruangan menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik hilang. Begitu kira-kira. Lanjut. Oke, kalau nggak ada yang jawab, saya mau cerita sedikit ya tentang perjalananku, saudaraku masuk Muslim ya. Ini aku juga baru download YouTube ya. Saya mau ya istilahnya aku terima kasih buat Bang Zuma sama rekan-rekannya. Semoga ini ya tetap semangat selalu. Saya terima kasih sampai aku tadi ya dari pagi sampai sekarang loh nungguin bisa naik. Hanya ucapan terima kasih. Di balik layarnya Bang Zuma ya ada hidayah yang membawa saudaraku masuk ke Islam. Alhamdulillah, senang sekali rasanya. Terima kasih Bang Zuma ya. Itu aja yang saya bisa ucapkan sama rekan-rekannya. Saya sampai salut. Siap-siap Abang, terima kasih banyak Bang. Apresiasi yang besar buat kami Bang. Ya. Siap-siap Dari sana, situ Bang. ya, dari Bang Zuma itu berapa itu keluargaku itu 4 orang. Asal mulanya dari YouTube-nya Bang Zuma, selalu diikutin, Kisahnya ya begini ceritanya kan. Pertama, aku nemuin channelnya Bang Zuma, ku ikutin terus. Saudaraku kan satu rumah dengan aku ya. Nah, kalau aku
dari dulu memang alhamdulillah Islam. Tapi keempat saudaraku itu Kristen. Ya. Dari situ dia dengar aku selalu putar pakai audio itu yang besar. Dia begini. Setiap perkataan Bang Zuma sama teman-temannya dia catat di buku semua. Ya. Soalnya dia kayaknya masih ada keraguan masuk Kristen. Nah, dari perkataan-perkataan Bang Zuma itu, sewaktu dia masuk ke gereja, dia tanya sama pendetanya. Hari pertama pendetanya minta waktu minggu depan, ya, mau dikasih ini penjelasan. Tapi minggu depan nggak ketemu juga jawabannya. Nah, disitulah akhirnya saudaraku semuanya memeluk agama Islam. Alhamdulillah, senang sekali rasanya. Sampai nangis aku. Terima kasih, itu aja Bang Zuma ya yang saya bisa sampaikan supaya tetap semangat menyiarkan agama Islam ya. Yang belum pada sadar silahkan sadar, karena ini memang agama Islam memang membawa jalan kita yang lurus. Gitu aja Bang Zuma. Terima kasih Bang, atas waktunya ya. apresiasinya Bang. Ya. Terima kasih, semoga Tetap empat semangat, saudara Bang Bang Zuma, tetap ya. istiqomah, tetap Amin, istiqomah amin, saudaranya, tetap Amin. berjalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersiar di ajaran taufik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang, terima kasih Abang Da. Ya, terima kasih ya buat semuanya ya. Dulu saya menyimak ya. Siap Abang Da, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahan dulu Bang, ada berita penting ini saya sampaikan. Bang Juma masih monitor nggak? Ini berita duka yang mendalam buat kita semua. Bang Juma masih monitor, dibuka WA-nya. Ya, saya telepon aja ya. Lanjut. Baik, Sunan Alip. Selamat sore. Buka mute-nya Sunan, Bang Alip, Bang Sunan. Iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Ya, Siap. Mbak Novi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh disampaikan singkat, padat dan jelas. Silakan. Iya, patutlah ya bapak saya itu mualaf dari kecil ya. Lihat pendetanya seperti itu ya kan. Bapak itu sudah tua, tapi tidak ada adabnya sedikit pun untuk menjawab yang sebenar-benarnya apa yang dia yakini di dalam hidupnya, ya kan. Patutlah bapak saya itu mualaf dengan perkataan anak umur 20 tahun yang dia baru menjadi ustadz tapi terkena di hatinya. Tapi orang tua pendeta seperti tadi itu tidak Alhamdulillah. Ya, seperti bapak tua tadi, dia sudah tua, renta, istilahnya sudah mau mampus, memasuk ke liang lahat. Tapi seperti itu perkataannya, tidak ada ajaran kasihnya. Di mana letak kasihnya bapak tadi? Tidak ada kasihnya dengan perkataan dia tadi seperti itu dengan orang yang lebih muda, seperti Bang Zuma. Tidak ada contoh yang baik ditunjukkan sama dia. Ya itulah ajaran Kristen yang ajaran kasih tadi. Ih, miris ngelihatnya tadi dia berbicara seperti itu, menyumpah serapah orang. Ya, sabar Ya, kakakku, yang sabar je- kakakku. Sabar Iya, kakakku, yang udah Kak, jelas- nggak usah diceritain Kak. Nah, Iya. Itu Yang belum seberapa jelasnya- Kak. Itu belum seberapa. Lebih banyak lagi yang lebih parah Kak. Kita sudah itu, aduh, masuk kanan keluar kiri buat kita itu Kak. Fitnahan itu Tidak, lebih parah lagi, ada fitnah-fitnahan. Jadi tenang aja, nggak usah diambil hati. Dianggap saja Iya. itu ucapan sampah gitu saja ya. Ya nggak bisa ya, yang ngomong tadi bukan orang muda. Yang ngomong tadi orang tua. Orang tua yang harus diteladani omongannya. Dia mempunyai jemaah. Tapi dia tidak mencerminkan dia itu seorang pendeta, tidak. Saya melihat dia itu seperti sampah dan kotoran yang ditai-tai itu. Udah Kak, nggak boleh Oke, gitu, biarin. iya. Kalau Bang Ya, Zuma saya- dengar. Kalau Bang Zuma dengar dulu. Izin, Kalau udah, Bang Zuma izin dulu sedikit. dan lain-lain Izin itu dulu sedikit. sudah kebal. Sebentar, Sudah kebal. Lanjut sebentar, Dito. Bang Faisal. Sebentar. Kak Novi di mute aja dulu. Bang Handi monitor. Iya. Itu berita betul itu Bang. Betul. Itu dari Tengku Nasrullah ya.
Jadi nanti Merinding kali aku bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. kita sedih lah kita. Itu toko kita. Ya udah, nanti kita Baru sekali. konfirmasi ke dalam, kita buka usus nanti ya. Halo Raya, sabar ya. Oke bang. Apa bang? Iya, Nopi turun dulu ya Bunda Nora ya. Nopi mantau di bawah aja, Nopi dengarkan aja di bawah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Sunan, ada yang mau disampaikan singkat, padat dan jelas Bang? Manora masih ada videonya kan waktu Manora simpen? Waktu berkunjung ke kantornya masih? Ada bang. Masih ada ya? Foto bersama dengan beliau pun ada bang. Ya Allah. Iya, simpan aja. Walias. Ya Hafila monitor. Hafila monitor. Sunan lihat monitor. Oke. Cuma Ya, ini Bang. mau ini aja nanya, Bang Zuma itu kan akunnya kan Abang Islam banyak. present. Islam. Oh iya. Bang Zuma itu kan akunnya banyak karena di report ya, istilahnya ya, sering di itu ya, tombak gitu ya, terus ganti lagi. Nah, untuk bisa ngikutin Bang Zuma terus, kadang-kadang kan saya kehilangan itu akunnya Bang Zuma gitu loh. Karena di situ nggak live tapi live di akun yang lain. Apakah bisa sekiranya orang sekelas saya aja gitu minta nomor HP-nya Bang Zuma biar misalnya mau live itu saya tahu gitu. Itu aja akunnya Bang, di follow akunnya semua Bang. Iya, ini juga berusaha begitu gitu loh. Tapi nanti kan misalnya Bang Zuma itu udah nggak ada lagi, tapi di itu lagi gitu. Ya mungkin di YouTube aja Bang, lihat Bang di YouTube. Abang di subscribe YouTube-nya. YouTube-nya subscribe aja Bang. Udah tak subscribe. Iya, nah, kalau di subscribe kan notifikasinya kan keluar di handphone Abang. Oh iya, itu aja ya. Iya Bang. Kalau satu lagi mohon maaf. Untuk biar pinter gitu ya. Saya kan belajar gitu, hanya sekedar ikut belajar gitu ya. Untuk menanggulangi kemurtatan itu tadi ke anak cucu saya nanti. Kalau beli Bible itu Bible yang gimana? Soalnya Bible itu banyak banget, ada Barnabas, ada Tetek Bengek gitu. Kira-kira yang mana yang dekat dengan ini ya? Di Google aja Bang. Di handphone aja, download di handphone. Nah, Abang kalau mau beli yang enggak, kalau dia mau beli yang ada apa, yang ada ininya fisik, belinya di Gramedia. Di Gramedia. Halo? Nora, kau terjeda tuh Nora? Terjeda ya enggak? Iya, terjeda, putus, nggak ada suaranya ya. Di apa aja Pak? Di download aja di Play Store. Di Play Store ada di handphone, download aja. Terus? Ya udah cari aja, kita Bang cari itu. Oke. Terima kasih. Cuma itu yang mau saya tanyakan. Bapak Al-Quran udah download? Al-Quran udah? Apa Pak Sunan? Al-Quran udah download Al-Quran? Belum. Ya Al-Quran dulu, tapi pula Bible. Al-Quran dulu lah Pak download lah. Oh gitu ya. Tak pikir kalau Al-Quran kan ada di rumah gitu kan. Misalnya ini itu buka ini gitu kan masih agak bisa gitu. Kalau Bible kan kalau nggak itu saya nggak hafal gitu loh. Terus Pak Sunan sebenarnya mau nggak, tujuannya apa Bang? Ya paling nggak ngasih tahu, minimal saya ngasih tahu ke saudara
anak-anak saya nanti seandainya gitu ya, seandainya ada usaha dari luar untuk memurtadkan keluarga atau anak keturunan saya gitu. Jadi kalau sekarang sudah tak kasih ilmunya, ini nih, begini nih, begitu, itu kan insya Allah kan apa ya, kebal gitu, udah tahu karena udah Begini bang, izin. Ada dua cara bang. Gitu ya. Apa itu? Jangan kita melangkah atau berbuat sesuatu yang dipaksakan. Ada dua cara membentengi umat. Yang pertama itu tadi berisik ini di mute dulu. Mute sendiri tunggu. Yang pertama ya perkuat iman Islam. Ya ajak anak-anak kita saat ada azan, hentikan semua kegiatan, sholat berjamaah di rumah kan gitu. Nah kalau ingin menjadi apologet, ya tentu juga harus tahu caranya, triknya. Ya memang harus mempelajari kitab mereka. Ya disertai dengan ilmu komunikasi dan lain-lain begitu. Jadi kalau membentengi umat itu memang harus dua ini. Tapi kalau belum saatnya tiba ya cukup memperkuat iman Islam dulu Bapak. Kalau Bapak mau belajar ya nggak ada buku yang dijual cara debat dengan mereka, nggak ada. Ya ikuti aja perdebatan tiap hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Sebelumnya ini saya minta maaf mengganggu ini. Saya Arman Pak, Arman. Nama sebenarnya Arman. Saya dari Makassar juga ini. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini sebenarnya saya mau tanya sama Oten ini dalam prinsip ketuhanannya itu bagaimana sih kan Otennya di sini nggak ada bang. Otennya nggak ada gimana ada ya? Iya. Oh, kalau gitu abang-abang aja yang Muslim ya kasih penjelasan kepada Oten itu prinsip ketuhanan itu sebenarnya bagaimana sih? Nah, kalau memang abang-abang maksudnya mungkin abang-abang lebih tahu lah karena kan dalam Indonesia ini ada kita menganut Pancasila kan. Di Pancasila itu dalam Pancasila sila satunya kan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang saya mau tanya nih Maha Esa ini artiannya bagaimana? Karena mereka hidup di Indonesia kan harus mengikuti aturan kan negara kita. Kalau dibilang ketuhanan yang Maha Esa berarti Esa itu kan satu tunggal wahid. Nah, itu mereka itu bagaimana? Kenapa Tuhan mereka bisa ada cabangnya kesannya 1, 2, 3 gitu? Kalau ada oten-oten bisa jelaskan karena kalau sudah melanggar dari ketuhanan prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu berarti bagaimana ya menurut saya itu Tuhan itu bisa bercabang nggak bisa jadi ini jadi itu. Itu kalau ada oten-oten yang anu lah yang otaknya terbuka yang sehat berakal sehat coba bisa jelaskan gitu. Oke sebelumnya terima kasih Bang saya mau salat asar dulu karena di Makassar sudah asar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik ini tiap hari kita bahas. Mulai dari tahun 2019, 18 sampai sekarang tiap hari kita bahas itu. Arti esa. Tapi Anda mau turun toko masih berisik bang. Ya sudah. Udah sering disebut bang dalam topik. Benar nggak teman-teman? Tiap hari dibahas itu esa. Kalau menurut yang sebenarnya saya tunggal, menurut mereka esa itu kesatuan pak. Menurut mereka. Tiap hari itu dibahas pak. Jadi Anda boleh menyimak video-video yang ada di YouTube. Anda bisa mendengarkan jawaban mereka atas pertanyaan antum ya yang tadi. Makasih.